ada kontradiksi dalam perkataan dia, dalam pengajaran dia. Ini dikatakan di Wahyu saksi ciptaan yang pertama ini ya, ciptaan yang pertama. Di mana itu? Yang ketika kamu mengatakan Kristus adalah ciptaan juga, lalu kamu katakan Kristus adalah kekal, yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, itu berarti kamu sudah berdiri di dua kaki. Gak jelas itu apa? Mana di Wahyu nih, Nih. Permulaan dari ciptaan, artinya dia yang memulai semua ciptaan, gitu loh. Ya, sumber. Nih, ini gimana ini? Itu sangat jelas dengan Yohanes 1 ayat 33 bahwa dia yang mengawali ciptaan itu, Bu karyanya. Siapa yang mengawali? Siapa yang mengawali? Di Yohanes 1 ayat 3 coba buka. Ini aja tadi kutanya apa artinya, nggak tahu kalian? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Sang Firman, dan tanpa Dia tidak ada Dia sesuatu pun yang mengawali. telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau dikatakan Firman itu atau Yesus adalah ciptaan, bagaimana mungkin ciptaan menciptakan dirinya sendiri gitu loh? Itu kan ngawur. Tapi kamu bilang semua mungkin. Tuhan bisa semua. Ayat berapa di Amsal ciptaan? Ini ada ciptaan. Allah tuh tidak bisa menciptakan Allah yang lain, tidak ada begitu. Amsal 8 ayat 22. Tunggu. Allah tidak bisa berbuat dosa. Bukan berarti segala mungkin Allah juga bisa berbuat dosa. Kita baca ya. Tidak ada itu. Kita baca Atau Amsal. Allah bisa mati, segala sesuatu mungkin. Lalu Itu Allah jangan. itu bisa mati, itu ngawur. Enggak ada jangan di sini. Jangan Amsal hikmat 8. itu sayang, aduh. Ya itu betul. Itu Jangan hikmat. hikmat. Enggak ada. Nih, Baca perikopnya. Buka dulu perikopnya. Nanti Tuhan kayak si telah itu. menciptakan. Nih. Perikopnya buka. Jangan kayak siapa Ya. itu. Woi, jangan hikmat berseru-seru kepada kepandaian. Nih. Jangan hikmat. Ya, Oh, jadi ini nggak benar ini ya. Tuhan telah menciptakan aku. yang tidak benar pemahaman Ibu Tuhan Karyana. menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nya di sini. Nya. Sebagai perbuatannya yang pertama dari dahulu kala. Sudah ada zaman purbakala, aku dibentuk Ketika Allah pada mula pertama sebelum menciptakan bumi ada. dengan hikmat. Karena itu bumi ini begitu bagus, begitu indah. Ada kesinambungan, segala sesuatunya itu diciptakan dengan hikmat Allah. Itu artinya Ngarang terus nggak ada datamu dari tadi nih tah. Ngarang terus. yang ngarang kamu. Ya dari tadi nggak ada datamu. Ini data nih. Tadi malam kok sehat Bu Karyana. Ini kok Enggak tadi malam beda konteks. Ini Halo, host. tunggal kayak di sini. Beda konteks. Haus gimana ini? Nggak, pasti Apa ada ini yang lubang dari dijelaskan apa Enggak, ini? dia, Pak. Makanya kalian dia nggak tidak ini. konsisten. Makanya sebentar dulu, waduh. Pasti ada lubang dari pengertian orang yang tidak Enggak, yang jelaskan sungguh siapa percaya ini? Kristus. Apa? Nanti gue telepon Agamanya nggak apa lagi. yang jelaskan? Nanti Gantian telepon. ini yang jelaskan sesama Kristennya. Waduh, Nanti so gua tahu telepon. lu ini. Gantian. Enggak, Kristen apa dia si Karyana ini? Yang jelas sama-sama pengikut Yesus. Waduh, banyak Ya kalau udah, mau bicara berdasarkan denom. ini aja nggak usah Kristen apa berdasarkan ini yang aja. membedakan apa iman dia, Pak, apa yang dia ucapkan dari mulutnya mengenai Kristus itu membedakan apakah dia benar-benar Iya, Kristen salah atau semua bukan. ucapannya itu kalau dia dari Kristen gitu loh. Iya betul. Makanya saya bilang tadi Ini malam. Kristen mana lagi nih? Kristen apa ini? Karyana ini. Coba, kamu dari denom apa Karyana? Advent. Aku yang ngomong, sorry. Dia dong dari mulutnya dong kita tahu, kita biar jangan kita nuduh dia. Enggak, aku pernah dengar dia Bagaimana? bicara. Sama kiri. Ciptaan Beliau itu. Advent. Kenapa Gua ada emangnya? telepon dari Medan bentar. Aduh, ada alasan aja kau ini kalau ditanya denomu. Enggak, Bunda Karyana enggak pernah lari kalau Bunda Karyana enggak pernah. Tuh, udah ada dua yang ngomong, Ibu Karyana, Advent, aku dan Tarif. Ini pasir di sini bikin. Oh, pantasan kalau Advent itu udah bukan Kristen dia. Nah iya, aku dari tadi udah bilang. Iya kan. Jadi Karyana ini bukan Kristen. Sama orang yang belakang sana. Bentar ulangi dulu Kak. Ulangi dulu mana. Itu adalah kesesatan yang nyata itu kalau di Katolik itu udah di anatema itu.
Bang Arif, saya turun ya. Kayaknya ada teman-teman kita juga dari Kristen yang bisa menjelaskan ya. Saya Tidak kebetulan apa-apa, dah Bang Lube, Mau- santai aja. mau ibadah saya. Masalahnya Bang Arif yang baik. Udah berapa? ibadah lah, Bukan udah karena kamu di Oh iya, aku sini. juga. Oh iya, aku Karyana juga. nggak Aduh, jelas. Pak. Mau ibadah. Pas Sangkal ngomong aku baru Ya ingat. Bang Arif ya. Turun, maaf ya. Terima kasih Bang Arif atas Arif. kepercayaannya ya. Terus Kanita Oke, jangan Rif. kabur dulu. Berarti kalau Ya, Kanita aku juga kabur, turun, belum salah. belum selesai beres rumah. Aku mau ibadah, Pak. So, maaf ya. Ya beresin Bukan, dulu Bang dengan Bunda Arif. Karyana. Endingnya gimana endingnya? Nanti Bukan nanti Bang bisa, Arif. Pak. Jadi si Karyana ini bukan Ya sudah, dengan bukan Sotono sabar pengikut besar. Tuhan Iya. Yesus. Dia mungkin pengikut apa gitu kan, beda. Ngakunya Kristen gitu. Masa ngaku Kristen Tuhan Yesus dibilang dia katakan ciptaan kan gitu. Udah dapat itu kesimpulannya. Kalau seperti itu berarti udah beda. Gitu Bang Arif. Anda mengerti? Ya tapi jangan Anda kemudian membedat-bedatkan sesama Kristennya lah, so tahu. Iya, bukan memang kenyataannya. Tanyalah Kristen yang mula-mula itu, apakah Yesus itu ciptaan? Pengikut kan banyak yang mengatasnamakan Kristen tahu-taunya setelah diselidiki. Nah, makanya di kekristenan itu ada yang namanya dulu itu konsili, bahwa menetapkan karena banyak. Kalau di Nah, konsili itu yang kemudian ditolak oleh Bunda Karyana karena itu Ya, buatan manusia. kalau ditolak, kenapa kitabnya dipakai? Kan begitu. Loh, tapi dia tidak pernah meyakini Tritunggal, adanya Tritunggal. Dia menolak Tritunggal kok. Iya, kalau dia nggak pernah meyakini kitab-kitab yang di kanon orang Kristen mula-mula itu jangan dipakai. Pakai kitab sendiri. Mana kitabnya? Lu enggak, bukan Bunda Karyana ini konsepnya itu biarlah kita Bible itu sendiri yang menjawab dirinya Bible sendiri. itu siapa yang mengumpulkan, yang mengkanon, yang pelajari, bro? Emang Bible itu gedebuk dari langit? Itu kan diurut, dipelajari, Ya dikumpulkan. sudah, tunggu Bunda Karyana sudah Tulisan ini. mana? Ready, Bunda Karyana. Jadi Aku lagi ada dipilih-pilih tuh, telepon Pak. dari Medan. Kalau tiba-tiba ada masalah. aliran si Karyana ini sudah zaman dulu itu sudah dikutuk, namanya di anatema. Jadi dia Ya, mau bantu tetep bayar dulu, teman-teman. jadi Bantu tetep Karyana bayar. ini mau menghidupkan lagi ajaran tulisan-tulisan orang yang nggak jelas itu gitu. Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah ciptaan. Kalau Yesus itu ciptaan, jelas Karyana ini tidak mengakui Yesus itu Tuhan gitu loh. Udah gua skakmat aja Loh, dia. memang Yesus itu bukan Tuhan Maha Kuasa. Itu Bunda Karyana yang bilang. Dia hanya diserahkan, diberikan kekuasaan oleh Sudah, bapaknya. Anda jangan ngajar, jangan ikut yang nggak jelas. Gimana Anda ini? Ya sudah Bunda Karyana monitor Bunda, cepetan Bunda. Udah, Kalau enggak, ya udah. biar Islam yang masuk. Saya udah tanya, dia udah kabur gimana? Waduh, jangan framing dah. Dia masih nerima telepon dari Medan bilangnya. Iya, gimana kan udah dapat kesimpulannya bahwa bahwa Yesus itu adalah ciptaan katanya kan? Nggak dengar tadi Anda? Kalau Iya dia memang Yesus itu nggak sesuai dengan yang tertulis di ciptaan, kitab, Yesus itu ciptaan. berarti dia tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan gitu. Tuhan maksudnya Tuhan pencipta gitu. Ya sudah, kalau Bunda Karyana belum siap, Bunda Karyana. Sudah, saya juga mau ibadah ini. Nah tuh, jangan kabur lah, so tahu. Oh kabur. Saya udah. Saya ibadah nanti, pulang ibadah saya masuk lagi. Begitu. Gimana sih kok kabur? Bunda Saya Karyana belum menanggapi. Loh, Coba saya tunggu. harus beribadah dulu kepada Tuhan saya Yesus itu, bro. Gimana Anda Tuhan ini? yang mana? Tuhan Yesus. Udah Di saya mana sebut Yesus banyak mengajarkan lagi. ibadah hari Minggu? So tahu, di mana? Kamu nenye. Kamu Ya sudah, bertanya-tanya. jawab. Iya, aku nanya. Silakan dijawab. Iya. Udah, saya turun dulu ya. Karyana udah kabur. Kalau saya datang dia pasti kabur itu.
Sudah buka itu, sudah Ya buka itu. sudah, saya tidak ada waktu lagi. Saya mau menyembah Tuhan saya Yesus Kristus dulu. Ngapain saya dengarkan karena si yang Karyana berarti nggak yang jelas itu, ini? karena ini Karyana sudah apa ada undang-undang Denomu? KPD. Denomu apa yang bilang Yesus itu ciptaan apa? Nanti kamu bilang di Advent nggak ada begitu. Saya berdasarkan firman aja. Jadi kan Oh ya udah. Sekarang Advent itu mana yang telah? Kenapa kalau Anda tidak menerima itu Advent itu kamu sudah denom menerima apa? Kamu Yesus denom itu apa? adalah bukan Kamu denom ciptaan? apa? Kenapa Anda pakai itu Alkitab? Dijawab Yang bikin dulu, Alkitab denomu itu apa, kan so tahu. Iya, denomu Coba. apa? Denomu apa? saya ini Kristen mula-mula. Apa itu namanya? Advent itu ada kapan? Sejak kapan Advent itu ada? 18 sampai 4. Iya, 18 sampai 4. Dibawakan oleh Ellen G. White. Oh pantasan, ini mah orang udah di anatema semua sama gereja saya. Ya udah, dalilmu mana itu aja. Ayo. Udah nggak lepel nih Kang Arif, karena dia udah di anatema, udah dikeluarkan. Takut dia mau kabur. Bunda Karyana keren. Takut dia. Takut ini. Udah nggak level, silakan. Udah nggak Berarti level, Anda ya, level, adanya level aja tinggi. baru abad ke Kabur dia abad kabur. 19 Mau coba. kabur Bunda Karyana. Ajarin saya, Kekristenan ajarin. itu ada Ajarin saya. dari abad Oke, ya, nggak pertama apa-apa. sampai Biar aja mau kabur, ganti yang 2026. lain. Nah, Silakan. Karyana ini baru ada abad ke 19. Ya udah nggak level, udah di anatema itu. Silakan ganti halo Nah, dulu, saya halo, turun, silakan, nggak halo. level, udah. Udah di anatema itu. Aja sih. Ngapain Kalau udah ngaku dengerin? kalah ya kalah lah kau tahu lo. Salah Ada sana semua aja apa kau. yang dia bicarakan ada. Salah Yesus semua. Jangan adalah bilang Advent ciptaan. itu besar Berdasarkan loh. firman. Nah, sekarang saya tanya, menurut kamu Yesus itu Tanya terus. Tuhan tanya Maha terus. Pencipta apa ciptaan? Tidak ada maha kepada Yesus. Nah, Tidak ada maha. sungguh itu kau hanya ini kepada nekat Bapa. yang nyata. Ya udah, saya Ya nggak udahlah, melayani kamu nggak mengerti. Saya nggak melayani orang-orang yang udah di anatema, terus mau dibangkitkan lagi ajaran-ajaran yang sudah dibuang itu sama Ini ajaran Gereja firman, Katolik. saudara. Sudah Sotaulo nggak bisa, kita udah udah nggak pernah. ada. Udah pernah jumpa kita Sotaulo di Ngapain sini. saya juga, ya? melayani Anda udah di anatema gitu loh. Aduh, Arif. Jadi Anda ini jangan percaya kepada orang-orang seperti adanya aja baru abad ke-19 coba. Loh, lowong Advent itu legal kok di Indonesia kok. Mau abad berapa pun Arif. itu. Mau Arif, abad berapa. yang kau Advent dengarkan itu legal. Berdasarkan Arif, firman. Waduh. yang Nah, sejak abad Mana pertama dalilmu? yang ada. Advent itu banyak gerejanya, so tahu lo. Waduh, Udah, kau itu ngawur kau ini. Itu tidak diakui dan kalau di Malah kekristenan Kristen mula-mula awal-awal tidak tuh ada nggak gerejanya. diakui. Karena dia Tidak ada. karena Sesat gereja itu. mereka ini tidak Udah disesatkan apostolik. itu bidat itu apa Kristen mula-mula ini nggak ada itu. Betul nggak ada. Jadi Tapi mereka gereja Advent ini banyak, saya Arif, lihat kalau banyak. kamu Berarti sah kalau itu abad Advent 19, ini abad diakui. 16, Nah, pokoknya dari abad Jadi 16 Kristen itu sampai mula-mula sekarang ini nggak itu ada ya. Itu ada hanya buatan lagi yang mendirikan 2026 gereja abad itu sekarang. Nggak ada. namanya Kristen mula-mula Nggak itu ada. nggak. udah di abad anatema. Oke. Kristen mula-mula itu coba berapa? Sudah, ada berapa kau cabang? ini. Ada berapa cabang di dunia? Sebentar, saya tanya kau ini Jadi, betul. Advent Kristen mula-mula ini abad 21 sekarang ini. Ya, jadi nggak ada dari dulu nggak ada. Di dunia ada berapa Ya, cabang? baru muncul sekarang nggak ada ya. Coba dulu. Kalau Advent memang banyak, saya tahu banyak Advent itu sah diakui oleh negara. Ya, akses dari Coca-Cola seperti itu Advent. Advent itu siapa pendirinya? Ellen G. White. Nah, berarti kau pengikut Angelon bukan pengikut Yesus Kristus gimana? Siapa pendiri mula-mula? Kamu Kristen mula-mula. Sudah. Berarti itu Jadi Tuhanmu. agamamu itu tidak apostolik gitu loh. Aneh kamu ya. Dari mana Bilang, malah kau siapa mengakui pendirinya orang terus yang itu abad Tuhan. ke-19? Siapa pendiri terus itu Tuhan? Aduh, udah. Saya nggak melayani orang-orang Yes. yang Kabur. Nah, turun. Kalau nggak Kabur. Kristen. Oke, ganti. Tahu-tahu itu ngaku. Ya kabur ya, oke. nggak level.
Jadi Kristen mula-mula ini tidak ada ya teman-teman, tidak ada dikenal Kristen mula-mula Tidak itu ada. hanya buatan manusia aja abad Iya. baru lahir di abad sekarang ini. Kalau Advent saya tahu udah lama. Oke lanjut. Di benua apa yang tidak ada Advent, saudara? Di benua mana ada Advent? Selevel dengan jaringan Coca-Cola saking banyak jadi seluruh apa? Itu pertanda banyak pengikutnya. Nah, di antara itu pun disaring juga. Semua disaring, bukan berarti di Advent itu selamat. Belum tentu. Tapi itulah jemaat yang terakhir, yaitu jemaat di Laodikea. Itu saudara. Ya udah Alos, sekarang makan Alos. Alos, monitor Alos. Alos. Kalau nggak monitor, saya ganti dengan Samili ini. Silakan Samili. Salam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan ada pertanyaan. Oh, temanya Yesus. Memang hanya di roomnya Islam ada seperti ini. Coba di roomnya Tritunggal langsung di kick aku. Di kick langsung. Benar? Ada yang berani? Ada yang berani Ya, maju? itu ditantang. Ustaz, assalamualaikum Dan. Islam memfasilitasi Alos, saya kalau dalam mau saya turunkan, kebenaran. Alos, ya. Terima kasih Alos, ya. saya turunkan. Dibilang semalam Karyana sehat, sekarang nggak. Saya begitu, nggak ada yang berubah, saudara. Beda konteksnya, beda pemahaman. Memang kita ini semua wajar berbeda pemahaman. Muka kita ada yang sama nggak? 8 miliar manusia ada muka yang sama nggak? Nggak ada. Saya di room admin mau dibom. Ya Bang Jemi, naik Bang Jemi. Iya, bukan berarti saya klaim itu keselamatan ada di Advent, tapi itu jalan ya mengetahui kebenaran. Itu kendaraan saya mengetahui kebenaran. Ada nggak Advent nggak selamat? Ada. Itu kan oknum. Tadi Advent itu siapa namanya si Angel itu? Dia tidak tahu berapa sidang, 7 sidang nggak tahu dia. Ya, ini. Ya, dia nggak tahu apa arti sidang Laodikea. Kenapa dikatakan sidang Laodikea? Padahal dia Advent dia nggak ngerti dia apa. Efesus Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, Smyrna di Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Ini Paulus menuliskan. Pergamus Wahyu 2 ayat 12 sampai 17, Tiatira Wahyu 2 ayat 18 29. Sardis Wahyu 3 ayat 1 sampai 16, Philadelphia Wahyu 3 7 sampai 13. Laodikea Wahyu 3 14 sampai 22. Advent nggak tahu itu. Nah, makanya dia bilang Ya udah, silakan jangan monolog Bunda Karyana. Ada Samili ini, silakan Samili. ya silakan aja. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan ciptaan, ya bilang hadapkan ke saya. Yesus punya Tuhan, benar. Oh, oke, selamat pagi Bu. Silakan Samili. Coba dijelaskan apakah benar Yesus ciptaan? Ya. Itu ada di Wahyu 3 ayat 14. Baca. Sudah 5 yang tumbang sama Bunda Karyana. Lanjut Bunda Karyana, tetap semangat. Di mana? Wahyu 5. Oke. Wahyu 5 ayat 11. Ya. Baca. Maka aku melihat dan mendengar bukan. suara. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat berapa? Itu tadi udah lupa saya. 14. Ayat 14. Wahyu 5 ayat 14. Wahyu 3. Ciptaan yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikea. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Ya. Coba dijelaskan ini permulaan dari Arti ciptaan. permulaan dari ciptaan. Nih. Awal. Permulaan dari ciptaan itu belum pernah sebelumnya. Belum pernah ada. The first. You tahu the first? Kalau ada awal, ya kan? Aku alfa dan omega. Awal dan akhir. Dikatakan di Wahyu 22. Ya kan? Aku awal. Kalau awal itu berarti ada permulaannya. Kalau Bapa tidak ada, tidak bermula, tidak berakhir. Berarti ada dua entitas. Ada yang tidak bermula, ada yang bermula. Ya, benar? Kalau ada Sepertinya yang tidak bermula, sudah. ada yang bermula ciptaan. Berarti Yesus diciptakan. Di Amsal berapa tadi, Bang? Sepertinya Amsal ibu 8 keliru ayat. di sini. Nih. Keliru dalam Benar. memahami kalimat ini. Boleh gantian? Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah Enggak, kita menciptakan. boleh gantian bicara kekeliruan ibu di sini. Silakan. Ya. Di sini kalimatnya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Amin? Allah. Siapa Amin? Ya. Ya, dari Bapa lah. Siapa Amin itu? Dari Bapa Allah. Dari Bapak siapa? Oke. Enggak, kita jelaskan dulu ini dari permulaan apa ini. Sepertinya ibu keliru dari permulaan ini. Permulaan dari ciptaan. Ya. Oh, jelaskan Ibu aja, jelaskan. mengatakan, oke. Nah, permulaan dari ciptaan, ibu menjelaskan bahwasanya itu awal dari ciptaan, ya kan? Iya. Ya, artinya diciptakan dari duluan, begitu. Iya. Di The sini first. kekeliruannya ibu. The first. Iya, kekeliruannya ibu di sini tidak memahami kalimat ini, bahwasanya permulaan ini adalah sumber dari ciptaan. Permulaan dari ciptaan Allah. Artinya ada sesuatu berasal dari Dia. Itu artinya di sana. Jadi semua Sumbernya ciptaan siapa? itu bersumber dari sana. Permulaan dari ciptaan. Oke, ibu mengerti itu? Bukan di situ. Bukan Terus? berarti diciptakan dari pertama sekali, bukan. Permulaan dari ciptaan artinya bersumber. Semua ciptaan itu bersumber dari sana. Sumbernya dari mana? Dari awal ini. Dari siapa? Dari awal ini kita membahas kalimat ini. Iya, Kalimat iya, ini. siapa? Siapa Permulaan itu? dari ciptaan. Siapa itu Oke. permulaan? Siapa permulaan? Ya, yang tidak berawal siapa? Yang tidak apa? Yang tidak berawal. berawal. Ada tidak berawal siapa? Bapak. Ya. Oke. Yang berawal siapa? Yang berawal ciptaan. Siapa itu? Yesus. Semua makhluk. Amin. Enggak, Semua jangan makhluk. ketawa. Semua Jangan makhluk, ketawa. masa semua makhluk berawal? Gimana sih saudara? Iya, semua Semua makhluk berawal karena semua makhluk itu diciptaan. Iya, ciptaan yang berawal pertama siapa? The first. Yang diciptakan pertama itu boleh kita melihat dalam Kejadian 1. Itu Pada mulanya Allah manusia. Itu menciptakan manusia. langit dan Sebelum bumi. itu maksud saya. Sebelum Tidak. itu. Yang sebelum diciptakan itu belum ada manusia sebelum itu. Sebelum itu siapa saudara? Itu penciptaan manusia itu terakhir. Wah, Diciptakanlah segala sesuatu, baru ada manusia. oke. Apa menurut ibu duluan manusia baru diciptakan segala sesuatu? Maksud saya diciptakan manusia ya hari ke-6. Hari ke-6. Artinya duluan diciptakan yang lain, baru manusia. Iya, artinya Jadi gini sumber loh. dari ciptaan yang lain itu yang harus dicari. Oke, Karena siapa ibu itu? salah mengartikan kalimat ini. Sumber Ya. dari ciptaan. Doh. Lalu, sebenarnya ibu paham nggak asal usul Yesus? Kenapa ibu Coba. mengatakan ciptaan? Boleh kita gambarkan Coba asal jelaskan. usul Yesusmu? Coba jelaskan dulu supaya ibu nanti jangan paham bisa apa ini. Ibu mengatakan Yesus itu ciptaan. Tahu nggak asal usulnya dari mana? Kok bisa ibu katakan ciptaan?
Oke. Gambar aja, gambar. Nih. Jangan digambar. Menurut ayat firman Tuhan, Nih. asal usul Yesus itu dari mana? Ini gimana menggambarnya? Enggak ada gambar. Jelas Ilustrasi jangan, nggak ciptaan perlu. Bapak yang pertama. Mosok, Bapak. nih. Mosok. Enggak, Ini- jangan ini cerita. Bapak. Aku ngomong sama Ibu Karyana yang sosokan ini. Ini. Nah, Katanya mengalahkan semua. Kalimat sederhana aja nggak saya ngerti. nggak mengatakan mengalahkan. Itu kata itu tadi Nggak host. tahu nggak asal usul Yesus Bentar. dari mana? Yesus Kenapa dengan Bapak mengatakan lebih awal siapa? Yesus itu Yesus dengan ciptaan? Bapak. Kalau Yesus tahu dengan asal Bapak lebih awal usulnya, mana? maka bisa ambil kesimpulan. Ini nggak Yesus dengan paham Bapaknya apa ini Yesus asal lebih awal usulnya. mana? Waduh. Coba dijawab dulu. Bapak, Ini terus siapa yang siapa? berbicara? Ini 2 lawan 1 ya? Kamu dasarnya apa? Boleh 2 lawan 1, ayo. Ayo sebutkan Ya sama udah, saya jadi sumber udah, asal usul lanjut, sumber Yesus lanjut. itu dari mana? Lanjut. Oke. Aku nggak tahu namanya si Jamili ya, nggak ketutup namanya. Ini surga ya, ini Bapak, siapa lagi? Apa ini? Yang saya minta itu firman Tuhan asal usul Ini Yesus menurut surga, firman Tuhan dari ini mana? surga. Ini Kau di surga. gambar-gambar apa itu di gambar-gambar? Enggak, aku anak TK. Jelek Ini lagi surga. tulisannya. Ini surga terus? Ini? Apa itu? Nggak paham saya, nggak ada itu. Firman Mana? Tuhan yang Ya, mengatakan kamu- asal usul kamu- Yesus itu dari mana? Bagaimana Supaya struktur nanti di bisa surga, ambil di surga kesimpulan bagaimana bahwa Yesus itu menurutmu? ciptaan. Sesederhana Menurut aja nggak mengerti. Awal dari ciptaan, awal itu artinya bersumber, sumber dari segala ciptaan. Itu awal. Siapa awal? Awal siapa? Siapa lawan? Ibu mengatakan Yesus itu ciptaan. Maka berikan Oke. kepada saya bukti sumber asal usul Yesus itu dari mana? Oke, aku salah. Apa asal Coba kamu usulnya? jelaskan. Kamu jelaskan. Aku yang salah. Enggak ada itu. Apa itu Bapak surga tulis-tuliskan kayak gitu? Jadi, Ayo masuk pada bagaimana? firman Tuhan. Saudara, ada nggak mengerti kalian tadi apa yang dijelaskannya? Mengerti nggak? Jangan Host. ambil dukungan. Ini berhadapan dengan saya. Ya, sekarang aku belum mengerti. Ajari aku nih, ajari. Apa yang kamu tulis itu? Ajari aku. Surga Jadi aku mau Bapak, tulis surga apa? Mau Bapak. tulis apa ini? Tulis apa? Ini Jamili. Yang saya minta sebutkan menurut firman Tuhan asal usul Yesus itu dari mana? Ketika bisa mengambil keputusan Yesus itu adalah ciptaan. Ya udah, kamu jelaskan aja Hanya sama aku bersumber kita. dengan Wahyu 3 ayat 14 tadi itu pun tidak mengerti. Sumber dari segala ciptaan. Nggak mau dia menjelaskan, Bang. Amsal 8 Apanya mau jelaskan di situ? Surga Bapak, surga ditulis surga Bapak. Oke, ini Apa maksudnya? ini dulu. Amsal 8 ayat 22 ini dulu. Coba. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan. Apa maksudnya? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Permulaan. Nah, itu. Siapa itu? Fenomen Siapa Los ini? itu. Jawab Ini sendiri. bapak apa anak? Ini siapa ini? Jelaskan. Di ayat mana itu? Aku nggak tahu pada si Jamili. Amsal 8. Nggak usah banyak cerita lah. Nggak usah banyak cerita sama aku. Amsal 8 ayat 22. Kita periksa ayatnya. Jangan nanti salah paham lagi. Ya, jangan kau bilang hikmat ini. Nanti jangan-jangan ke Salomo malah kau bilang kepada Tuhan. Jawab aja, dijawab, jangan tantrum Jamili. Ini kan bunda ini Banyak udah cerita kau. Bunda Karyana ini udah sabar, udah menunjukkan data. Jangan curhat. Jamili dijawab silakan. Udah on cam, Dialah yang buka lagi curhat. data. Oke, Amsal berapa? Nih, Nggak dicatat-catat tadi udah dikasih ayat tahu. 22. Tuhan telah Ini menciptakan banyak aku sebagai orang ini aku permulaan. jadi sehingga saya nggak dengar omongannya. Makanya jangan tantrum. Kalau Bunda Karyana lagi ngomong kamu diam. Gak usah banyak cerita kau. Nih, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Loh, gimana nih? Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Nih, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Gimana? Tuhan telah menciptakan aku aku sebagai permulaan pekerjaannya. Mana ini?
Halo? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Masalah baru tanya ayat lagi, makanya perhatikan di depan itu. Dia udah dikuasai emosinya. Emosi terus dari tadi saya tantrum terus. Yang emosi. Itu sudah ditunjukkan di layar, sudah dibacakan, masih dia tanya lagi. Sudah setengah jam. Gak nampak sama aku bagi layar aku. Habis waktu. Aduh, Mama. Yes, sebutkan aja ayat berapa. Ini. Sudah disebutkan, sudah ditunjukkan, makanya jangan tantrum. Siapa ini orang? Diskusi yang bagus. Sehingga saya nggak bisa dengar kalau dia ngomong. Amsal 8 ayat 22. Sudah yang ketujuh kali Bunda Kaliana Sudah 7 kali Bunda Kaliana omong itu. Udah. Biar mereka berdua saja. Catat ya. Sedang live kan di YouTube ini. Kalau kalian tantrum nggak bagus. Iya, begini. Amsal 8 ayat 22 itu coba berikan itu Karyana. Apakah itu di situ merujuk kepada Yesus atau bukan? Itu bukan kepada Yesus. Aduh, asik. Ini nyanya. Ini kemana nih? Kalau di Alkitabnya kemana? Itu makanya belajar. Ketik itu nanti merujuk kepada siapa? Kemana nya? Kalau bukan Yesus. Bagaimana ini Karyana ini? Kemana itu ini? bukan kepada Yesus itu. Ini nya. Oke, kita baca ya. Coba nampak Bu Karyana. Coba. Aku Tuhan telah itu bukan menciptakan kepada aku. Yesus itu. Ya, Tuhan Aku telah itu. menciptakan aku. Aku itu siapa? Sebagai permulaan pekerjaannya. Pekerjaannya itu merujuk kepada kalimat Tuhan di atas. Aduh, Karyana. Ya. Sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala. Nah, coba kau jelaskan aku di situ merujuk kepada Yesus. Ya. Ya, Tuhan telah menciptakan aku. Aku di situ merujuk kepada siapa? Oh, berarti Bapak. Berarti Bapak. Bukan. Loh, di situ Amsal itu belum bicara Yesus di situ. Belum ada Yesus di situ lahir. Jadi siapa? Ya makanya aku tanya kau, menurut Oke. kau di situ siapa? Oke, dalam perjanjian lama, di perjanjian baru, di Wahyu 3 ayat 16. Gimana tuh? Saksi permulaan. Jangan kau lompat-lompat Pertama, lari kemana-mana. pertama. Sekarang ku tantang kau Amsal Jamili habis 8 itu. dan itu Grace, coba naikkan buktikan. Grace, Jangan naikkan asal Grace. ngomong aja. Turun Jamili lo nggak sanggup, turun. Enggak, itu bukan kepada Enggak, biar Yesus. Jamil aja. Itu. Ya. Itu bukan Oke, kepada Biar Jamil Yesus. aja, kenapa? Mantap. Oke, ini nggak tahu siapa ya? Nggak tahu siapa ini sebenarnya. Nya ini siapa ini? Iya. Nah, nggak tahu ya. Nggak Itu tahu. Iya, yang itu kamu kembali pertanyakan kepada itu kalimat pertama. aku itu kau bilang kepada Yesus. Iya, pekerjaannya itu kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Itu yang dimaksudkan. Pekerjaannya itu ya adalah Tuhan itu sendiri. Oh, pekerjaannya itu Tuhan itu sendiri. Iya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai Jadi dia permulaan bicara- pekerjaannya Tuhannya itu adalah merujuk kepada Tuhan itu. Iya. Oh, artinya Nah, yang menjadi pertanyaan aku itu yang menciptakan aku itu di mana dasar Bu Karyana? Tuhan Oh, itu adalah Yesus. telah menciptakan aku. Siapa aku? Ya, aku tanya Bu Karyana, kenapa kau simpul itu adalah Yesus? Dasar Ya apa menurut Bu dia Karyana mengatakan seperti itu? anak bukan Yesus, anak. Di mana dasarnya anak itu? Apa dasarnya tidak? Apa dasarmu tidak? Iya, dasar apa Bu Karyana mengatakan bahwa itu adalah Yesus? Loh, Jawab. ada dasarku. Tuhan telah menciptakan. Bapa menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Iya, aku itu siapa Bu Karyana? Aduh, Ya anak. anak itu Tuhan telah mana? menciptakan aku. Iya, Tuhan itu Iya, Bapa. kau bilang anak mana? Pemahaman seperti itu mana? Ini Oke. bukan pemahaman keliru Menurutmu begini. siapa? Menurutmu siapa? tahu kitab Amsal itu? Kitab Amsal itu kau sudah bicarakan Yesus di situ atau tidak? Oke. Udah? Tapi bukan Yesus Udah. namanya. Anak Belum Yesus namanya. Melkisedek. Di perjanjian lama. Lah di mana Melkisedek di kitab Amsal itu dulu? Saya tanya. Lalu siapa? Kalau bukan Lalu menurutmu siapa? kalau bukan Loh, itu. sekarang saya tanya kenapa sampai Bu Karyana menyimpulkan aku itu sebagai saya minta dasarnya mana dulu dong? Jangan kau tanya balik. Seharusnya Oke. pertanggungjawabkan tuh aku di Kamu sini jawab dasarnya dulu begini. Yohanes 1 ayat 13 Pemahaman siapa? seperti itu. Jawab dulu Yohanes 1 ayat 13. Berhubungan. Jawab.
Yohanes 1 ayat 13. Kenapa kau lompat-lompat Bu Karyana? Itu Kenapa Yohanes lompat? 13 Sekarang lagi kita Amsal mau sudah gagal dibantah, paham gagal lagi atau itu. tidak? Yohanes Ya udah, 1 ayat ini, 13 ini. itu adalah orang-orang percaya. Udah ini terus lanjut. Ini siapa? Oke, Bapak menciptakan Bapak. Apa menciptakan Di situ Ayo. adalah kan manusia, Tuhan menciptakan bukan aku. Aku Yesus. siapa di sini? Ini nggak benar. Kita pindah. Ini nggak benar. Berarti gagal ya? Berarti nggak benar ya? Menurutku benar. Menurutmu? Kau yang gagal. Kau yang gagal. Menurut siapa? Menurutmu ini nggak ada. Ini nggak benar. Menurutku ini benar. Ini Kalau Bapak, memang benar harus diberikan Dengar. data kepada kita bahwa aku di situ merujuk kepada Yesus sendiri. Bapak, ini Kalau anak. hanya berasumsi saja aku di sini Yesus, tapi tidak bisa memberikan data secara valid kepada kita. Udah, aku salah. Berarti Bu Karyana Sekarang bohong gitu. Asumsimu mana? Loh, Apa dia nih maunya? Giliran dia ditanya nggak mau. Giliran kita dibilang ini. loh di situ saya sudah jawab Bu Karyana. Di situ aku situ adalah manusia, bukan Yesus sendiri. Dengar, di sini ku terjemahkan. Oke gini gantian ya. Kamu nanti terjemahkan. Ya? Silakan. Tuh, Bapa telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Coba kamu yang terjemahkan. Tuhan itu adalah YHWH itu sendiri Bu Karyana. Kalau ada huruf kapital itu YHWH itu sendiri. Sekarang ini kubah lagi. YHWH telah menciptakan anak sebagai permulaan pekerjaannya. Dari mana jangan kau ubah-ubah kata? Mana ada kata anak di situ? Makanya kau nipu kau. Kamu yang artikan ini bagaimana? Mana? Artikan ini bagaimana menurutmu? Coba artikan dulu. Aku itu yang saya permasalahkan sama Itu, Anda. Kau bilang anak. Bicara hikmat itu. Nikmat lagi. Iya, Ibu Karyana yang sosokan. Bunda Karyana kena pelanggaran, Bunda Karyana kena pelanggaran. Ibu Karyana Hikmat itu sosokan itu kepada Bunda Karyana Yesus. kena pelanggaran, Bunda. Bunda Karyana Tetapi kena itu pelanggaran. soal hikmat. Hikmat pelanggaran itu belum yang ya? mengatakan itu. Hikmatnya Iya, Allah tapi yang naik dengan mengatakan akun lain. aku. Dengan Bukan naik dengan Yesus akun di lain. situ. Oke. Aku itu adalah hikmat itu. Silakan Ustaz Tata. Oh. Silakan bisa mau dialog sama aku aja. Begini, Silakan, kalau kita mau dialog, bisa nggak dua arah? Oke. Iya, dua arah. Silakan. Boleh. Saya boleh. Silakan. Kalian kan kalian bertanya tentang Kristen. Kami Kristen, kami bertanya balik. Lanjut. Oke, silakan. Gas. Oke, kemarin saya dengar dari Kang Chan, kalau saya diskusi dengan dia. Ini tema dulu, Grace. Tema dulu. Loh, Yesus ciptaan nama kita. kenapa sih kan setuju tadi diskusi dua arah? Ada masalah. Pokoknya Kristen mau apapun Pak layani. Ayo, silakan. Iya. Kemarin kami diskusi dengan si Kacang, ya. Itu kan Kacang ada di sini. Nah, terus dia mengatakan kemarin bahwa di surga itu ada 70 bidadari, dia setuju. Setuju nggak Tata? Iya. Oh, setuju ya? Iya, terus. Oke. Katanya kalau kita naik ke surga, kita disiapkan 72 bidadari. Terus. Katanya di sana kita bisa memuaskan keinginan hasrat kita. Terus pertanyaannya Nah, apa? itu Kacang yang ngomong ya. Kacang itu ada di Oke. sini. Sudah ya? Oke, sebentar dulu dong. Belum selesai dulu pertanyaan saya. Iya. Nah, di situ nanti kita memuaskan keinginan apapun yang kita minta pasti diberikan. Menjadi pertanyaan, kalau seandainya kamu dengan istrimu masuk surga, terus kamu meminta hasratmu kepada bidadari itu, bagaimana perasaan istrimu di surga nanti? Bidadari pelayan kalau ada istri. Waduh, kau itu. Sudah langsung saya jelasin aja lah. Pakai Quran dan Bible kalau saya. Oke. Ya. Loh, jangan singgung Bible ini. Saya dengan data Al-Quran, jangan Iya, pakai iya, data sama. Bible. Iya. Waduh, ini kan dua arah Oke, ini, ya? Grace. Oke. Iya, nanti Iya, kalau iya, tanya iya, Bible, iya, saya jawab. ini pakai jawab data dengan Al-Quran. Jangan singgung Yang dengan di Bible mute, dulu yang di nanti mute, dulu. gantian di mute, gantian. Oke. Yo. Jadi Silakan, ini silakan. lah ya. Itu hadis itu untuk orang yang mati syahid. Karena orang mati syahid itu kan meninggalkan istrinya. Jadi tidak usah takut.
li syahidi indallah situn hisolin yughfar lahu ma fi awali daf'atin wa yara maq'aduhu minal jannah wa yujaru min adabil qabri. Orang yang mati syahid, ini khusus orang mati syahid ini, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. Mulai dari pertama orang mati syahid itu langsung diampuni dosanya. Yang kedua, bisa melihat tempatnya di surga langsung. Dan nanti yang nomor 6 ya, nomor 5, maka dia itu karena dia meninggalkan istrinya diganti dengan 72 bidadari. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya orang jangan takut kalau itu perintah Allah. Ya, sama dengan Yesus, kalau kamu meninggalkan istrimu, maka aku ganti 100 istri. Matius 19:29 di surga. Sama dengan itu ayat itu. Cuma kalau dalam Islam 72, kalau menurut Yesus 100. Itu doang kok. Nah, oke. Silakan. Saya boleh nanya? Iya lah, tanya balik kan. belum nyambung, kamu belum jawab sih. Loh, gimana sih? Loh, Itu hadis, katanya kan Yes. istrimu tidak masuk surga gitu ya? Loh, itu untuk orang mati syahid. Kalau kita nanti secara umum, sekarang kan saya tidak mati syahid. Nggak jawab, yang masuk surga itu siapa dulu? Laki-laki, perempuan masuk neraka? Ya dua-duanya gini loh. Kalau nanti di surga secara umum ya, yang menjadi istri kita itu ya bidadari, itu istri kita di dunia jadi bidadari, tetap bersama saya gitu. Kalau hadis 72 itu bagi orang yang mati syahid gitu loh. Sama dengan kata Yesus, orang yang meninggalkan istrinya karena aku maka diganti dengan 100 istri. Sama dengan itu nanti di surga. Nggak, jangan kau telat ke Alkitab dulu. Itu Ya udah, pemahaman aku kamu jangan dan tahu, itu. Waduh, Oke, kalau sudah itu. aku jawab. Sekarang ini kan main satu arah dulu dong. Data di Al-Quran yang kamu omongkan itu coba buktikan dong. Ya sudah sekarang Itu kamu bukan di buktikan. Al-Quran. Oke, sekarang Bukan di Al-Quran itu kan. Di hadis. Ustaz Arif kalau ngomong ikut ngomong gimana? Jadi gini loh. Sekarang kamu tunjukkan juga 72 bidadari di mana datanya, silakan. Tadi sudah diakui, malah minta Nah, iya, tunjukkan tuh. data. Kalau sudah Ya, diakui kamu kan bagaimana minta ini? data. Nah, ya udah aku jawab berarti ya. Apa yang dijawab? Loh, tadi kan untuk mati syahid itu tadi saya bilang. Berarti istrimu ketika naik ke surga mati syahid gitu? Itu untuk mati syahid. Saya kan tidak mati syahid, saya tidak berperang. Iya, bagaimana perasaannya Ya, kalau kamu sama. melakukan Oke, seksual kalau di gitu surga sama. nanti? Bagaimana dengan 100 istri menurut Yesus itu? Yang lain istri yang Loh, lain. kamu jangan itulah kamu memahami dangkal di situ. Kan sama Ya, dalilnya. ini saya Kan dalilnya tuntaskan sama. dulu ini dulu. Jangan kau lari ke Alkitab dulu. Ya. Loh. Kau jawab Sama dengan kok. data 100 Al-Quran, istri. jangan pakai Alkitab Kristen. Paham tidak? Loh, kan dua-duanya. Pertama saya jelaskan pakai Islamnya, kamu udah percaya. Ya sudah. Bagaimana dengan 100 istri? 100 istri itu kau ngomong tuh apa sih? Dalam pemahaman Kristen tidak ada tentang bidadari di surga, nggak ada. Oh, berarti berarti ngapain di sana nanti di surga? Ngapain saja? Pakai data ya? Ya Bang, ngapain saja di surga itu? Jangan bisa kau lari makan dulu. makan? Ini nanti kamu sudah melarikan Loh, diri sudah apa yang aku kita jawab. bahas dulu. Nah, sudah aku Nanti jawab. dulu Sekarang itu saya tuntaskan jawab lagi, dulu. Oke. Kan sudah aku jawab. Sebentar Takta. Sebentar. Kemarin Kacang mengatakan kalau di surga itu biarpun istri kita ada di surga, ya itu katanya bebas saja. Cuman Kacang tidak bisa menjawab bagaimana perasaan istrimu kalau kamu melakukan seksual di situ. Dari tadi sudah aku jawab. Itu orang mati syahid karena dia di dunia akan meninggal. Datanya di mana itu ya? Bisa dengan kalau kamu melakukan seksual dengan 70 bidadari itu, bagaimana perasaan di mana datanya itu Oke, ya? bagaimana dengan 100 istri? Jangan kau lompat-lompat, Pak. Ang Baga nggak bisa jawab. Udah, kalau nggak sanggup jawab, biar saya jawab dengan ini kan udah masuk kepada Alkitab Kristen. Ya udah Kalau sekarang. nggak bisa jawab, Oke. sudah. Bilang Ya bilang udah, aja sudah nggak aku bisa. jawab. Bagi orang mati syahid, nanti kalau saya secara umum Kang Chan, Ustadz Arif, istri kita itu di bidadari yang menemani kita, istri kita yang di dunia itu sudah doang. Bidadari Iya, yang itu ke kan istrimu bidadari. sekarang itu adalah bidadari, bukan bidadari yang 70 bidadari itu. Itu untuk orang mati syahid, udah dibilangin.
Berarti hanya berlaku untuk orang mati syahid. Loh, iya karena di dunia dia meninggalkan istrinya. Gimana ini aduh? Loh gini loh. Aduh. Loh, kok gimana sih? Sama dengan Loh, orang yang kata kasih meninggalkan kancing aku. itu loh. Karena aku, Semua kata kita Yesus. laki-laki yang Maka masuk surga, diganti ini kan pemahaman dengan dia. 100 sama dengan itu. Loh, kau nggak ada kau ngomong itu 100 itu nggak ada, kamu pembohong itu ya. Loh. Nggak ada datanya itu bahwa ya saya sudah jelaskan bahwa tidak ada ya. Ya udah, 72 sekarang, bidadari udah. atau Udah, 100 dijawab, bidadari ya. atau Itu hanya 1000 untuk lebih mati syahid, bidadari di sudah surga aku itu jawab. namanya Sudah aku bukan jawab. surga. Jangan dirocos. Sekarang coba kamu ceritakan surgamu karena saya hafal Bible itu. Coba kamu ceritakan surga menurut Berarti sudah gagal. Berarti begini. Ya sudah aku jawab. Pertanyaan saya kamu tidak bisa jawab begitu. Sudah aku jawab itu bagi orang yang mati syahid. Gimana sih? Tanya di mana? Ini Saya minta bisa, datanya di mana? ini Imam Ahmad ya 77152. Ya, Apa bunyinya? istri kita itu nanti bidadari. Maksudnya istri kita yang di dunia. Ini tak kasih tahu. Berarti istri yang di dunia, berarti istri yang di 70 bidadari itu bagaimana? 72 itu bagi orang yang mati syahid. Gimana sih? Siapa yang mati syahid itu? Loh, orang yang perang dulu bersama Rasulullah. Orang yang berperang. Mana di data itu? Mana orang yang berperang itu mati syahid mana? Ini tak bacakan. Terus dijelasin. Ini saya bacakan. Tanya lagi. Lisa Giliran ini ditanya, Allah ini tak bacakan. Loh jangan, kenapa Baal ini kan kita ikuti nih. Iya, Kalau sudah Lisa selesai ini- itu nanti Baal. Lisahidi indallah situn hisolin yufar lahu ma fi awali dafatin. Jadi orang yang mati syahid itu diberi 6 keistimewaan oleh Allah. Selama dia itu, maksudnya sebelum sampai hari kiamat ya. Karena dia itu kan orang meninggal itu nunggu kiamat. Ya, misalnya saya sekarang meninggal. Saya ini setelah meninggal ada di mana? Maka orangnya kalau saya mati syahid sambil nunggu kiamat ini saya ditemani 72 bidadari. Nah nanti setelah kiamat maka istri saya ini ya istri bidadari di surga ini yang menemani saya ya istri saya yang di dunia dulu. Kan saya punya istri misalnya. Maka ketika saya masuk surga nanti maka bidadari yang menemani saya itu ya istri saya yang di dunia itu menjadi bidadari. Gitu loh. Oke, sekarang saya menguasai Bible. Coba Sebentar Pak, sebentar, bukan belum tuntas. Loh, udah dibilang dijawab. Apanya yang belum tuntas? Kamu Begini tuh- Pak, Ini nggak mau ini di mirroring Tan. kenapa di mute ya? Ya udah silakan. Dari silakan. tadi kan sudah bicara tentang Kristen ya. Dari Karyana tadi udah berapa jam tadi tuh ngomongnya. Ya udah sekarang Kenapa saya giliran nanya. Kristen tidak bisa gitu loh. Udah sekarang saya nanya. Sekarang kita giliran sekarang. Ya sekarang saya yang nanya. Ini kan belum selesai. Konsekuensinya saya minta gitu loh. Takut Ustaz, takut. Oke, silakan kamu tanya tentang Kristen. Kok bilang takut Gimana sih? sih? Ayo. Sekarang saya nanya tentang surga juga. Nah, kamu pakai data ya. Apakah di surga itu seperti malaikat tidak makan dan minum? Nah, kamu pakai data. Jawab Ya, pakai di data. surga itu kalau kita ke surga, kita sama seperti Bapa di surga. Tidak perlu tidak ada kelaparan dan tidak ada kemiskinan dan tidak ada. Kita hanya di situ adalah apa? Loh, sekarang pakai data. Selesaikan dulu ngomongnya, biar nggak apa nanti kepotong-potong. Sudah, selesaikan aja dulu. Nanti Ya, kalau silakan, kamu pakai ngomong-ngomong data. nanti Ya, kalian jawab pakai data silakan. Udah. Kalau udah selesai, saya bisa jawab loh. Nanti kalau Ya kamu silakan jawab pakai ya data. kan? Iya silakan dijawab pakai data. Iya. Saya sudah katakan bahwa surga dalam kekristenan itu tidak ada pemahaman seperti kalian. Kau bilang tadi 100 bidadari itu tidak ada datanya di Jawab mana? pakai data. Di surga itu makan minum apa ada bagaimana? Tuh makan dan minum. Oke, ya. 1 Korintus. Apa? Sebentar, Pak. Ya silakan. Kalau saya menguasai mau minta puluhan data, saya banyak dalam Bible itu. Ayo coba munculkan, Pak. Saya tanggapi aja nanti. Oke.
Oke, Silakan. coba. Kalau kamu Coba menguasai puluhan ayat, silakan. Oke, sekarang Matius 26 ayat 29, coba. Baca. Kamu udah bisa jawab ya, tak ajarin kamu Bible yang benar. Sombong Ustaz, kata sombong. Pokoknya kalau urusan Bible itu udah di hatinya umat Islam itu. Udah, menguasanya bisa, tapi Ya udah, pemahamannya botol gitu loh. Silakan. Baca Matius 26 ayat 29. Siapa yang baca? Ya kamu baca, silakan. Oke. Ini kan penetapan perjamuan malam. Ya silakan. Nah, saya tanya perikopnya apa dulu? Iya, Ini silakan baca. konteksnya bicara apa dulu? Baca saja. Kau baca, kamu bilang tadi menguasai. Oke, saya yang baca ya. Oke, Ini saya bicara baca ya. konteks apa? Oke, saya baca. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yang kedua, di dalam Iya, kamu artikan ayat ini sebentar, jangan satu-satu dulu dong. Tunggu. Di dalam Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Makan bersama. Nah, berarti ada makan-makan, minum kan di surga kan? Iya, coba kau artikan makan di situ seperti makan kita di dunia atau seperti Terus, apa? Ayo. kamu mau makan di mana menurut kamu? Makan apa maksudnya? Kamu dapat data. Jadi dalam pemahaman, makanya kau bilang pemahaman kau itu dangkal sekali. Loh, Ya, kamu udah pakai data. ada bahasa yang dituliskan oleh Alkitab itu yang hal-hal kita tidak mengerti. Oke? Jadi kamu udah bisa data ya? Berarti menurut kamu tidak makan? Iya, makan Oke, pakai itu data, yang pakai kamu data. pahami Oke. itu kita Oke, seperti tunggu, kita tunggu, makan tunggu, di tunggu dunia. dulu. Oke, tunggu dulu. Saya memakai dalil ada makan, ada dan minum. Nah, sekarang coba kamu pakai data di surga tidak ada makan dan minum. Pakai data juga sangka coba. Ayo coba. Jangan kau lari-lari, Pak. Coba Papa Loh, pahami loh, itu loh. makan Kamu itu udah kasih seperti di data, bumi kamu atau udah bagaimana? percaya. Kamu ada data, kamu udah percaya. Sedangkan kamu Karena punya di data surga yang itu kamu nggak dapat. ada yang jualan goreng, jualan makanan tidak ada. Yang saya tanya, coba mana datanya kalau di surga tidak ada makan dan minum? Kalau barusan kan dua data jelas makan dan minum. Coba kamu bantah pakai data. Pak, kalau kami memahami surga itu bukan surga. Pak. Loh, kok gimana sih? Nah, sekarang kamu udah pakai Ayo, data. Papa aja yang ngomong lah. Saya Udah, diam. saya ngomong. Oke, saya ngomong. Jadi ayat ini jelas bahwasanya nanti Abraham, Ishak, Yakub bersama kita makan bersama. Nah, sekarang kalau menurut kamu tidak ada makan dan minum, bantah dong pakai data. Bahwa di surga tidak ada makan, tidak ada apa-apa. Coba, silakan. Kamu aneh, tak kasih data yang jelas, kamu bantah, tapi bantahan kamu udah pakai data. Ayo, mencret, ayo cepat. Pak, di sini Matius 26 itu makanan apakah seperti yang diajarkan Yesus di sini? Wah, makan bersama kok. Dijamu makan. Iya, makan bersama. Seperti apa makanan itu? Loh, orang makan gimana? Oke, coba. Apakah di surga itu tidak punya fisik gitu itu? Hah? Tidak punya Pak, mulut? kita nggak usah lari kemana-mana, Pak. Loh, ya sudah, sekarang kamu bantah bahwa di surga Karena tidak di ada surga makan itu, minum. Pak, bukan soal bicara darah Oke, dan daging. berarti menurut kamu tidak ada makan dan minum? Tidak. Oke, di mana datanya? Kok tidak? Nah, di mana datanya? Datanya memang ya kalau kita melihat ya apa yang dimasukkan dengan surga itu. Kita lihat harus mendefinisikan surga itu seperti apa. Itu harus awalnya dari dulu itu. Iya, pakai data, silakan. Saya lupa. Saya lupa ayatnya ya. Ini tak kasih data banyak. Malah di surga ada malam pertama. Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu Silakan Jamili dulu. Lalu pintu ditutup kayak Jamili naik dulu ya. Ya udah, Saya mau silakan. keluar dulu. Ya silakan. Siapa yang lagi yang mau lawan saya? Ingat ya, kalau mau lawan tahta harus menguasai Bible.
Oke, silakan. Tema milih sendiri. Silakan. Silakan dibuka semuanya, Jamili. Jamili, silakan buka mionya. Waduh, macet semua hotel ini, gimana? Kalau udah mampu, udah paham Bible, boleh bertanya tentang Islam. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Oh, mantap. Sombong amat. Anos? 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 Ya bang, Mana, Nos? ya, gimana? Mau gantikan Jamili? Ya, Ya sudah, saya naikkan, ayo. terkait apa itu bang? Terserah, milih ini sendiri dengan siapa temanya, Ustadz milih. Tata ya? Waduh, saya Ya, kangen sama Ustadz ini. Nah, mantap. Ayo silakan. Yesus ciptaan bukan pencipta. Ini temanya ya. Iya, waduh, hotel yang naik kok dengar semua ya. Apalagi Sudah tadi itu bahasanya Karyana. Sekarang penginjilan gratis dari tahta judulnya. Silakan, ganti. Itu sudah, itu dari tadi itu bukan. Oh, kau itu yang bodoh buta huruf kau host. Saya kan tanya dulu. Ini kan ada koordinasi dengan Ustadz Tata untuk merubah tema. Nah, sekarang temanya milih sendiri yang dikuasai Kristen apa? Ayo. Oh. Hai, Los, gimana Los? Penginjilan Kau belum ada apa-apa lagi. Ini mabok ini. Udah ganti yang berani saja ya, yang berani. Iya, ini framing ini. Ayo berani. Kenapa? Ada yang mau ditanya sama dosen. Oke. Nah, mau dialog apa kita? Tema yang berani kuasai apa kira-kira tema? Keberadaan Allah, keberadaan pencipta langit dan Nah, bumi. mantap, silakan. Apa saja dulu? Boleh. Oke. Jadi keberadaan Allah itu menurut Nabi Muhammad, Yesus dan Musa. Ya, Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Ya, kalau dalam Al-Qur'an qul huwallahu ahad. Kalau menurut Yesus Markus 12:29. Kalau menurut Musa Kalau menurut Musa Ulangan 6 ayat 4. Terus keberadaannya di mana? Oh, kata Yesus ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Terus seperti apa? Nah, kata Musa, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kenapa dari Menurut Alkitab Nabi semua? Muhammad juga Tahta? tidak serupa Kenapa dengan dari apapun. Alkitab semua Tahta? Dari Al-Quran? Iya, ini tiga. Apa? Keberadaan Tuhan kan, Allah kan? Iya, Ya. dari Al-Quran. Ya udah, iya tiga data. Dalam Al-Quran Allah itu sebagai Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana Terus itu? tidak bisa dilihat. Yohanes Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Menurut Yesus juga sama. Allah itu dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Udah sama keberadaan Allah seperti itu. Nah, sekarang menurut Kristen bagaimana? Silakan. Oke. Allah itu di dalam Kejadian pasal 1 adalah pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelum dia. Baru yang kedua, Allah itu adalah hidup. Itu di dalam ayat 2. Roh Allah menyelimuti. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah ada. Dengan keberadaan dia mencipta. Baru yang ketiga, di dalam ayat 3 di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, bahwa dia berfirman, berkata-kata. Dia menyampaikan rencana kehendaknya.
termasuk kepada manusia, hal-hal apa yang akan dilakukan. Artinya kehadiran Tuhan pencipta langit dan bumi ini ada sebuah gerakan, ada sebuah interaksi, ada sebuah hubungan progresif antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, sejauh mana kehadiran Tuhannya Islam ini di dalam ciptaannya atau kepada manusia itu sendiri? Apakah ada hubungan progresif terkhusus di dalam komunikasi, di dalam sebuah hubungan yang baik, menyampaikan tujuan dan maksud dan kehendaknya? Seperti bagaimana pencipta langit dan bumi itu saat dia berkata-kata, bahkan dikatakan ketika dia adalah Allah yang pada hakikatnya adalah firman, maka firman itu dikatakan menjadi manusia. Manusia di dalam Yesus itu adalah Allah yang nyata dan hadir pada manusia itu sendiri. Sehingga ia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup untuk dikenal oleh manusia, sehingga apa yang disebut tujuan untuk surga itu betul-betul dimiliki oleh manusia itu sendiri sebagai satu-satunya Tuhan yang nyata dan hadir pada manusia. Nah sekarang bagaimana kehadiran Tuhan itu di dalam Islam? Silakan Ustaz Tata. Oke. Pertama, kehadiran Tuhan dari ajaran samawi. Pertama, kita ini dengan cara kata Tuhan, aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, maka aku ini dekat. Ya. Terus bahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Sama seperti Yesus, oleh Allah yang ada pada diri saya. Sama dengan Al-Quran, Allah itu bersama kita semua. Nah, caranya, interaksinya bagaimana? Kita diperintah untuk beribadah menyembah Dia. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah aku. Jangan kamu menyembah selain aku. Makanya caranya berinteraksi, saya dengan Yesus sama. Saya menyembah Allah dengan cara sholat. Yesus menyembah juga. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus berinteraksi menyembah apa yang aku kenal. Siapa Tuhan yang Yesus sembah? Allah Bapa. Matius 11:25. Jadi saya dengan Yesus kenal Tuhan itu sama. Sama-sama Tuhannya tidak kelihatan. Kalau dalam Islam Al-An'am 103, Tuhannya Yesus juga sama. Yohanes 5:37. Sama-sama menyembah. Saya menyembah Allah yang tidak kelihatan. Di dalam An-Nisa 36, Yesus menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Yohanes 4:22. Nah, tadi kan kamu cuma menceritakan Tuhannya Seriwil. Nah, sekarang Tuhannya Yesus ini seperti apa berinteraksi? Ajaran Yesus. Kalau kamu menyembah Tuhan saya Allah, bagaimana caranya Kristen? Coba, Yesus mengajarkan Kristen menyembah Tuhan itu bagaimana? Kalau Yesus kan menyembah seperti saya. Ya. Tentu apa yang sudah dikatakan dan dibacakan oleh Tahta tadi mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal dan aku menyembah yang aku kenal. Artinya semua agama-agama termasuk lebih agama Yahudi, mereka tidak mereka menyembah yang tidak mereka kenal. Bahkan termasuk Islam juga selalu berkata karena mereka Allahnya tidak hadir, maka mereka juga menyembah yang tidak mereka kenal. Siapa dia dan berada di mana dia itu pun tidak jelas. Karena ketika kita tanya di manakah Allahnya Islam itu, di arskah tidak ada, di surga tidak ada, di bumi tidak ada, di langit tidak ada. Lalu di mana Allahnya Islam ini? Tentu mereka tidak mengenal. Sama seperti orang Yahudi, mereka tidak mengenal. Tetapi Yesus mengenalnya. Nah itulah sebabnya kalau ada sosok manusia yang mengenal Allah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia adalah yang berkuasa di bumi dan di surga karena dia mengenal. Sebab para nabi-nabi tidak mengenal dia, dia hanya menerima firman. Sebab para ahli-ahli agama adalah tidak mengenal dia dan mereka hanya mengenal aturan-aturan ibadah, ritual-ritual agama. Tetapi Yesus mengenal pencipta langit dan bumi. Kalau dia mengenal berarti ada satu ikatan yang kuat antara Allah itu dengan Yesus itu sendiri. Nah itulah makanya ketika Yesus mengenal siapa yang adalah disembah pencipta langit dan bumi itu, maka kami menyembah Yesus. Karena kami tidak mengenal Allah itu dan kami hanya mengenal Allah itu dari Yesus itu sendiri. Sehingga ketika kami menyembah Yesus, maka kami menyembah Allah yang dikenal oleh Yesus. Nah sekarang, apakah ketika kalian sholat, sujud, ruku, dan berbagai-bagai jenis ritual agama itu, apakah kalian mengenal dari situ Allah kalian itu? Kalau kalian mengenal, di manakah posisi dia? Apakah Allah kalian itu ada di ars? Apakah Allah kalian itu di surga? Apakah Allah kalian itu berbicara? Bisa berkomunikasi kepada manusia? Kalau bisa, silahkan jawab.
Oke, jadi Kristen masih belum kenal Tuhannya ya. Kalau saya pakai ajaran Yesus Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, siapa itu Tuhan? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yesus, siapa itu Tuhan? Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Siapa yang harus aku sembah wahai ya Rasulullah? Allah. An-Nisa 36. Siapa yang harus aku sembah Yesus? Allah. Yohanes 4:22. Ada di mana Allah itu wahai Nabi Muhammad? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ada di mana Tuhan itu wahai Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Apakah Tuhan Allah itu bisa dilihat wahai Rasulullah? Tidak. Al-An'am 103. Apakah Tuhanmu itu bisa dilihat Yesus? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi saya dengan Yesus mengenal Tuhan. Apa Tuhan yang disembah itu? Allah yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun, yang satu. Ini saya dengan Yesus sama Tuhannya. Caranya menyembah sama. Nah sekarang kamu dari tadi muter-muter. Siapa yang kamu sembah menurut Yesus? Ada di mana Tuhannya? Kalau kamu mengatakan saya menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah, itu sama dengan ajaran pagan. Siapa orang Quraisy dulu sebelum Islam datang? Oh kami ini menyembah Allah pakai berhala. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Liyuqarribuna ilallahi julfa. Berarti kalian pagan dong. Padahal kata Yesus, Yesus menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Yang dia kenal. Siapa Yesus Tuhan yang kamu kenal? Ya Tuhan langit dan bumi Allah. Matius 11:25. Yang tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Yang satu. Markus 12:29. Sama kan dengan Islam. Islam siapa yang kamu sembah? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti apa? Tidak serupa dengan apapun. Terus bisa dilihat? Tidak. Berarti saya dengan Yesus sama dong Tuhannya. Allah yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Di langit. Nah, sama ya. Nah sekarang kamu yang belum jelas. Coba, kamu menyembah siapa? Kamu udah tahu. Tuhannya saja kamu gak tahu. Kalau Yesus kan jelas Allah Tuhannya. Nah sekarang Kristen coba pakai data. Tuhannya Kristen, Yesus. Yesus mengatakan sembahlah aku. Nah coba pakai data kayak gitu. Silakan. Ya, karena Yesus berkata bahwa aku adalah penguasa hari Sabat. Dan ketika Yohanes di dalam kitab Yohanes pasal 20 dikatakan bahwa waktu Thomas berkata kepada Yesus, engkau adalah Tuhan dan Allahku, lalu dia menyembahnya. Dan ketika juga perempuan itu waktu sakit dan setelah dia disembuhkan lalu dia sujud menyembah. Dan ketika juga prajurit itu disembuhkan pembantunya lalu dia sujud menyembah kepada Yesus. Begitu banyak penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada Yesus. Dan ketika kita lihat juga orang-orang yang kerasukan disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika mereka sembuh datanglah mereka menyembah. Hal yang sama juga ketika penyakit kusta disembuhkan oleh Yesus, maka mereka datang menyembah Yesus. Artinya fakta-fakta ini bahwa begitu banyak orang yang menyembah Yesus, bahwa Yesus disembah di zaman itu di dalam kehadirannya saat itu. Apakah mereka disebut penyembah pagan? Tidak. Karena sebuah relasi yang kuat itu mereka tidak bisa bohongi, mereka tidak bisa ingkari bahwa Yesus sungguh luar biasa menolong mereka dan mereka secara spontan menyembah Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, dari manakah contoh-contoh yang ada sehingga Muhammad mengajarkan menyembah Allah itu? Karena pada saat itu manusia di zaman itu adalah kafir dan tidak mengenal Allah yang benar itu. Dan bahkan mereka adalah penyembah pagan Quraisy. Mereka tidak mengerti siapa Allah pencipta langit dan bumi itu. Nah itulah sebabnya, apakah Islam penyembah Allah yang benar? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka menyembah dengan ritual-ritual solat-solat. Bahkan ketika mereka solat 5 kali sehari, mereka solat mengarahkan ke batu hajat yang ada di Masjid Al-Haram. Artinya Islam ini bukanlah penyembah Allah yang benar. Kalaulah mereka penyembah Allah yang benar, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, maka mereka akan berkata bahwa mereka menyembah Tuhan yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan, dan di berbagai penjuru, karena dia adalah maha hadir. Tapi karena Islam ini menyembah ke batu hajat, arahnya 5 kali sehari, pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya, mereka sujud menyembah ke batu hajat itu, maka sesungguhnya mereka adalah penyembah pagan. Dan hal itu sebenarnya sudah sering dilakukan oleh para penyembah animisme, penyembah dinamisme. Ketika mereka menyembah dengan cara menyembah ke arah seperti yang terjadi dialami oleh Islam. Nah sekarang ketika loh, itu data semua itu data. Di mana data? Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Gini tunggu. Kata Yesus, aku Yesus menyembah Tuhan yang kami kenal. Tuhan yang Yesus kenal kan Allah. Nah sekarang kalau kamu menyembah Yesus, mana ucapan Yesus? Akulah Tuhan itu, sembahlah aku. Kalau cuma gini, Yesus disembah tata berarti Tuhan. Bagaimana dengan Daud?
1 Samuel 25-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. Apakah Daud Tuhan? Tahu Yesus Tuhan karena orang-orang menyembah Yesus. Bagaimana dengan Daud? Mereka sujud kepada Daud. Apakah Daud Tuhan? Atau Kejadian 23 ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Beni Het. Berarti Beni Het ini Tuhan gitu. Ya. Jadi kamu itu yang jelas seperti Islam itu loh. Yesus menyembah Tuhan yang dia kenal yaitu Allah. Umat Islam menyembah Tuhan yang dikenal yaitu Allah. Kamu nggak pakai data-data gak jelas. Ya. Nah, sedangkan para nabi menyembah Allah. Mana datanya? Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia. Ya, bahkan di dalam Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, kata Yesus, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Tanya mana Karena datanya, kesaksian datanya Yesus mana? adalah roh. Datanya mana? Datanya. Nah, sekarang kalau dalam Islam ini itu data barusan. Nah, sekarang kalau umat Islam, bagaimana caranya menyembah Allah? Dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu menyembah Allah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Nah, diajarkan. Nah, kalau Yesus katanya Tuhan itu adalah Allah, kata Yesus, sembahlah Allah. Tapi Yesus tidak mengajarkan bagaimana caranya. Dia cuma mengatakan, apa yang dia katakan? Aku menyembah Tuhan yang aku kenal yaitu Allah. Tapi tidak mengajarkan caranya. Terus kamu katakan tadi, kalau Islam ini menyembah Hajar Aswad. Hajar Aswad bukan disembah, tapi kiblat. Sebagaimana orang-orang seriwil, Yesus, Musa, dan nabi-nabi seriwil yang lainnya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku sujud kepadamu Tuhan menghadap ke Baitullah, Bait Allah. Atau Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu. Jadi umat Islam dengan Yesus, dengan Musa menyembah Allah menghadap ke kiblat. Kiblat itu arah yang ditentukan oleh Allah. Kalau dalam Islam, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi menyembah Allah menghadap ke Bait Allah sama dengan Yesus, sama dengan Musa, nabi-nabi yang lain. Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2. Jadi menyembah Allah menghadap ke Bait Allah. Kalau ke pagan Kristen, wong Tuhan aja gak tahu siapa Tuhannya. Siapa yang dia sembah, ada data. Oke, silakan. Oke. Nah, kita akan perkuat lagi bahwa Islam ada penyembah berhala. Kenapa? Karena mereka berkata menyembah Allah, tapi mereka menyembah arahnya ke Ka'bah. Di Ka'bah itu ada apa? Ada batu hajat. Berapa kali mereka menyembah? 5 kali sehari. Nah, kalau kita tanya tadi, Ustadz belum bisa menjawab bahwa Allah mereka di mana ada. Mereka tidak tahu di mana Allah mereka. Karena kalau kita tanya apakah di surga, dia hanya mengutip kitab Injil, dia hanya mengutip kitab Taurat, dia hanya mengutip kitab Zabur. Tapi di Al-Qurannya dia hanya berkata bahwa Allah kualat dan sebagainya. Tapi yang nggak jelas Allahnya ini seperti apa. Nah, oleh sebab itulah maka saya mau katakan bahwa Islam belum mengenal sesungguhnya sesembahan mereka. Mereka hanya mengenal cara sujud-sujud, bagaimana tangan, bagaimana kaki, bagaimana jari, bagaimana lutut. Itu yang mereka atur dalam penyembahan. Penyembahan-penyembahan seperti ini adalah penyembahan-penyembahan pagan. Kenapa? Karena mereka harus mengatur dengan cara-caranya. Sebab kalau kita lihat apa yang dicatat di dalam Alkitab seperti Daniel tidak pernah mengarahkan penyembahannya dengan cara mengatur tangan, mengatur jari, mengatur lutut, mengangkat tangan dan sebagainya. Tidak pernah seperti itu. Hanya penyembahan Islam lah yang melakukan penyembahan diatur-atur, dibuat-buat. Karena mereka memang tidak mengenal siapa pencipta yang layak disembah, tapi mereka hanya mengenal aturan-aturan ritual agama mereka. Seperti contohnya kalau kita lihat sekarang, orang Israel, mereka ketika beribadah mereka di sinagog yang ada di Surabaya itu, mereka tidak ada satupun berkiblat kepada Israel. Satupun. Bahkan orang Kristen pun tidak berkiblat kemana-mana. Orang Kristen punya pusat yang namanya Katolik,
Orang Kristen punya pusat Protestan, tapi mereka tidak pernah berkata ada kiblat mereka. Kiblat kami ada udah jelas di surga, karena di dalam Matius pasal 6 dikatakan dia Framing dari tadi diminta data, pakai data lah. Aduh, ini edukasi yang buat di bawah. Lanjut pakai data. Untuk tunjukkan datanya. Kalau ada data itu gini, Pak. Bacakan datanya. Bisa saya bantu untuk menunjukkan datanya. Muhammad menyembah berhala. Bacakan datanya. Saya bacakan dulu datanya. Ya, Oke, Framing ganti dulu. Gini. Di sana orang Kristen diajari berdoa. Framing ini tidak paham Bible. Coba, ada nggak yang paham Bible di sini? Kristen yang paham Bible ada? Saya tuh pinginnya gini loh. Tata, siapa Tuhan itu menurut Nabi Muhammad? Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus, Yesus, siapa Tuhan itu? Allah. 11:25. Nabi Muhammad, siapa yang harus disembah? Allah. An-Nisa 36. Yesus, siapa yang harus disembah? Allah. Yohanes 4:22. Yesus bagaimana caranya menyembah? Bersujud. Nabi Muhammad bagaimana caranya menyembah? Bersujud. Sama, jadi Tuhannya jelas. Yesus Tuhannya di mana? Di langit. Matius 18:19. Sama dengan Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Sama kan? Jadi kami dengan Yesus sama. Nah kalau kamu menyembah Yesus Ada kesamaan, mana datanya? Nah, Baik, datanya ini pakai datanya. data. Sekarang Baik, coba. data. Sekarang gini aja dulu. Datanya. Tunggu dulu tenang, habis ini Datanya ganti tunjukkan kamu. data. Ya udah silakan kamu naik ke atas. Ya silakan naik kamu ke atas. Framing turunkan dulu. Ya silakan. Menurut data di dalam surat Al-Balad ayat 1, di sana siapa yang bersumpah? Aku bersumpah demi negeri ini Mekah. Siapa Tata? Oke, dah Allah. Oke, Allah. Berarti itu kan di Mekah. Tak jelasin. Jadi gini, kalau sumpah itu kalau untuk manusia, maka dia harus bersumpah ke wujud tertinggi. Itu syaratnya. Jadi tidak boleh saya bersumpah atas gunung, tidak boleh. Harus kepada wujud tertinggi, yaitu Allah. Tapi kalau Allah, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka dalam Islam dia boleh bersumpah atas apa saja. Cuma ketika Allah bersumpah pakai makhluk, ya pakai ciptaannya, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Misalnya wal fajr, Allah bersumpah demi fajar, ya. Berarti ada keistimewaan fajar itu. Makanya saya menemukan hadis gini, sholat rokaat dua fajar ya, 2 rokaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau dalam Islam, manusia kalau bersumpah harus nama Allah. Tapi kalau Allah tidak boleh ada syarat, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Maka dia bebas. Seperti dalam Bible kan banyak, aku bersumpah kata Tuhan. Kan banyak di Bible itu tidak masalah. Oke. Nah sekarang coba kamu tunjukkan. Bedanya Tuhannya Musa. Ya baik, ini aku jelaskan. Bedanya Tuhan di dalam Tuhannya Musa bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan negeri Mekah ini. Enggak Bang, dari tadi gini. Tunggu dulu Bang. Bang, tunggu dulu. Jangan nyerocos. Kenalkan dulu Tuhanmu. Enggak, kamu belum menjelaskan Tuhanmu siapa. Sesembahan Israel. Ya baik, ini ku sembah. Tuhannya Kristen. Sesembahan Israel tidak pernah mengenal. Tuhannya Kristen. Iya, ini nggak sama Yahudi. Kamu kan dari tadi kan menyamakan Allahmu sama dengan Tuhannya Israel. Allah ini baru berarti Yesus bukan Tuhan, gitu aja. Dalilnya mana? Tuhanmu siapa? Dalilnya mana? Dalilnya Allah ini baru muncul. Gini Bang, gini. Biar jelas dulu gini loh. Tuhannya Kristen ini, tunggu. Enggak, dari tadi kan enggak jelas. Tuhannya kamu itu Elohim apa Yesus? Tentukan dulu. Belum 1 menit sudah di-mute. Ya enggak, karena kamu dari tadi. Orang Kristen dari tadi cuma memperkenalkan Tuhannya Sriwil. Apakah sama Tuhannya Muhammad dengan Tuhannya Musa? Jawab. Oke, saya dulu ya. Habis ini kamu jawab. Oke, tunggu gantian biar jelas ini. Tuhannya Musa Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus Allah yang Esa, Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad Allah yang Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Jadi saya pakai 3 data, Tuhannya Musa, Yesus, Nabi Muhammad sama, yaitu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah sekarang biar kamu jelas, Tuhannya Kristen siapa, pakai data, silakan. Oh muter-muter. Baik.
Kau bilang sama, ternyata tidak sama. Itu banyak Apakah Kristen Allah dulu. Subhanahu wa Ta'ala yang kau kutip tadi? Kau tadi bernarasi tunggu tentang dulu. Bible, kamu ketakutan. Tunggu dulu, Tuhannya Kristen, Yesus apa Elohim? Kamu Tata. Coba perkenalkan nama Tuhanmu dulu. Ini diskusi dua arah kan? Kau bilang Waduh, Tuhan yang gimana sama. Kau bilang kan Tuhan yang Esa tadi, betul? Iya Tuhan, Ya, nama kau bilang Tuhanmu Tuhan itu yang siapa? Esa. Tuhan yang Esa. Dengi dulu bang, jangan muter-muter Musa yang dulu. Esa. Kita harus jelas dulu. Tuhannya kita harus jelas dulu. Coba. Tuhan itu kan Esa kata Yesus, yaitu Allah. Sama udah. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Sama Esa. Pakai data dulu Tuhannya Kristen siapa? Ini Ini tunjukkan datanya ini. Oh kamu lari-lari. Baik, jangan di-mute. Ya silakan Tuhannya Kristen. Tuhannya Bani Israel yang Esa memiliki Roh Kudus. Apakah Allah Subhanahu wa Tuhannya Ta'ala Roh Kudus? Kristen siapa dulu? Gimana sih? Tuhannya Muhammad nggak sama. Tuhannya Muhammad nggak sama dengan Tuhannya Musa. Sudah sama kan? Tuhannya Musa punya Roh Kudus. Apakah Allah punya Roh Kudus? Jawab, pakai dalil. Tuhannya Musa yang Esa memiliki firman dan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Roh Kudus? Pakai dalil. Dijawab. Ayo, cuma jawab. Zulkifli, jawab. Zulkifli, Jol. Jawab, Jol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Muslim, semangat siang, semangat pagi, saudara Kristen. Silakan dialognya, yang santun jangan kesurupan, jangan panik, emosian, santai aja, santai. Mohon izin Dinda Tahta dan guru yang lain. Mungkin bagus kalau kita kerucutkan, karena Kristen ini kan terlalu pede gitu ya. Ketika berdiskusi mengenai konsep Tuhan, mereka seakan-akan Tuhannya itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim atau Abraham. Padahal Paulus sebelum Kristen Indonesia nongol, Paulus itu memperkenalkan dewa agnostos theos kepada orang-orang Kristen pendahulu. Bapak-bapak gereja awal mula itu diperkenalkan menyembah kepada agnostos theos, dewa yang disembah oleh nenek moyang orang-orang Athena dan juga orang Romawi. Hari ini orang Kristen seakan-akan ingin menyembunyikan dewa mereka, lalu menjagokan, mengedepankan Tuhan Elohim yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Boleh jadi apa yang disembah umat Islam itu tidak sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Boleh jadi, sangat boleh jadi. Toh Islam tidak perlu mengklaim bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ada di Bible. Nggak perlu. Al-Quran sudah sempurna. Cuman masalahnya di sini adalah kenapa Kristen dan Yahudi sama-sama mengaku mengkitabkan Torah, kitab Tanakh, tapi dewa mereka, sembahan mereka kok berbeda gitu loh. Kalau umat Islam dengan orang Yahudi Tuhannya dikatakan berbeda, wajar dong, kitabnya beda kok. Ya ini yang lucu, Kristen dengan Yahudi kitabnya sama, Tuhannya berbeda. Aneh kan? Aneh. Dijawab dulu. Apakah sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan di Mekah Sabar dulu. Tuhannya orang Yahudi. Ini berdasarkan Bible. Saya tidak mengklaim, tapi berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Apa yang dikatakan di sana? Sebab itu engkau ya Tuhan. Tuhan itu besar, maha besar. Kami menyebutnya akbar. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Kami menyebutnya laisa kamislihi syai'. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Kami menyebutnya la ilaha illa anta. Ini sama, kondisi itu sama dalam hal ini. Orang Yahudi diajarkan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Islam pun disamakan, hal itu ada di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'. Yang namanya pencipta, sembahan yang benar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Sekarang pertanyaan saya nih, tolong dijawab, tolong dihargai. Ini forum yang edukasi kan? Kalau Tuhan kami tidak bisa menunjukkan sebagaimana kami menunjukkan makhluk. Orang Yahudi, apakah dia mampu menunjukkan Tuhannya sebagaimana mereka menunjukkan makhluk? Kalau begitu tolong tunjukkan Tuhannya Yahudi itu yang mana? Baik, saya tunjukkan ya. Ya. Jadi kau sendiri sudah mengakui bahwa Tuhannya Muhammad bisa jadi berbeda dengan Tuhannya
Yahudi. Artinya kamu sudah mengakui bahwa di sini tidak ada kesamaan sosok Allah, tidak boleh dipanggil Theos, tidak boleh dipanggil Elohim, tidak boleh dipanggil Adonai. Berarti kamu mengakui bahwa Muhammad memperkenalkan daripada sesembahan warisan Bani Quraisy, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alif lam lam ja, ya, alif lam lam ha, ya. Itulah Tuhannya Muhammad yang baru muncul di abad 7 berdasarkan dalil dalam surat Al-Balad. Tolong tunjukkan seperti apa orang Yahudi. Orang Islam tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Theos, dengan Elohim. Kami menyebutnya dengan Allah. Dan Bibelmu ikut-ikut Lata menyebutnya Allah. Saya minta pernyataan yang tegas, saudara. Hei, saya sudah mengatakan, jangan kau lari kemana-mana. Yang saya tanya, wujud Tuhannya orang Yahudi itu kayak mana? Itu, ke situ poinnya. Saya katakan kami tidak mengklaim Theos Tuhan kami, Elohim Tuhan kami, Yoteva. Kami tidak mengklaim. Tatap Al-Quranul Karim. Terjemahan tak ada tertulis Theos, terjemahan tak ada tertulis Elohim, terjemahan tidak ada tertulis Bapa, terjemahan tak tertulis kemudian Yoteva atau Yahweh. Paham? Ada Kitab dalil, mula. Kitab mula yang tertulis Allah. Sadar kau di situ. Sadar Jadi kau. kamu mengakui Sekarang kan? Oke, enggak usah kau tunjukkan. mengatakan Tuhan kamu beda kan? Yes. Udah, titik. Sekarang kau tunjukkan Tuhan kepada beda. saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar. Enggak usah kau bahas Itu itu. tunjukkan dalil, itu tunjukkan Sekarang pertanyaan saya adalah tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Jangan kau tunjukkan makhluk yang merangkak dari kubur ya. Tuhannya Yahudi yang saya minta. Ini yang Silakan. membuktikan membedakan. Baik, tunjukkan. Beda, Berdasarkan memang dalil. beda. Sudah, beda. Sekarang pertanyaan saya, hei. Tunjukkan. Hei, kalau kau tak Ini, sanggup diskusi, kau tunjukkan berdiri dalil. aja, jangan di sini. Dalam Bible. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Silakan. Baik, jadi inilah hebatnya Tuhannya Bani Israel, mampu Ya, bukan menyatakan diri Tuhanmu. dalam wujud teofani Tunjukkan, dalam rupa apapun, ya. Sedangkan Tunjukkan Allah tidak dalilnya. mampu dalam satu Tunjukkan apapun. dalilnya berteofani. Tuhannya Bani Ini, Israel, dalam tuyul. Kejadian Menyembah makhluk 18, yang merangkak dari Kejadian kuburan. 18 ayat 1. Tunjukkan Tuhannya Yahudi. Cepat. Kejadian 18 ayat 1. Elohim Abraham mewujudkan diri dalam 3 rupa manusia. Kemudian Tuhan Di mana dalilnya itu? menampakkan diri dalam malaikat. Dalilnya di mana? Dalilnya. Dalil. Kejadian 18 ayat 1. Oke, Oh, saya pasang bacakan telingamu, Kejadian Zulkifli. 18 nomor 1. Saya baca Ayat 1. Kejadian. Iya, saya baca. Baca itu Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa. Saya baca, Ya, saya Tuhan baca. Abraham. Kemudian Silakan baca. Tuhan menampakkan diri. Ini yang menampakkan diri Tuhan menampakkan diri. Ini yang menampakkan diri. Wih, dengar. Tuhannya Musa. Wih, dengarkan saya. Wih. Dengarkan saya. Tuhan di sana yang dimaksud benar-benar Tuhan atau malaikat? Jawab. Jawab. Dibaca, sudah dibaca gitu loh. Itu Tuhannya Abraham. Jawab. Iya. Itu kok Yang saya tanya samamu, yang menampakkan diri sebagai Tuhan di situ menurut lu malaikat atau benar-benar Yotevave? Jawab. Itu Yotevave, Zulkifli. 18 kejadian 18 Yang saya tanya samamu itu, yang menampakkan diri kepada malaikat itu, yang menampakkan diri kepada Abraham itu malaikat Tuhannya Abraham, atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Ayo. Itu Tuhannya langit dan bumi, Jul. Gimana kamu, Jul? Saudara, Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 10 nomor 24, 25, nomor 26, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Jadi yang datang kepada Dia turunkan dia guru ndak bisa dialog, dia ngapain? Jadi yang datang kepada siapa? Kepada Abraham itu bukan Tuhan. Itu adalah malaikat. Itu bukan Tuhan. Malaikat itu yang datang. Makanya dibaca dalil selanjutnya, yang berseru kepada Abraham itu bukan Tuhan, tapi Malach Elohim. Masa Tuhan turun dalam rupa manusia? Memang dalam tradisi Islam dan juga Yudaism,
ketika datang pernyataan kepada sosok utusan Nabi, maka sosok utusan ini itu mengaku aku Allah. Contoh, bagaimana kemudian Nabi Muhammad ketika menceritakan apa yang diterima dari Roh Kudus, malaikat Jibril, innani Allah la ilaha illa ana, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang Arab menganggap Nabi Muhammad adalah Allah? Begitu juga malaikat yang datang, innani Allah la ilaha illa ana, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Abraham, itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bukan, tapi itu adalah utusan Tuhan, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam rupa manusia. Nah, ini ada akhi Billy, tolong dijelaskan akhi, apakah betul Nabi Ibrahim bertemu dengan pencipta langit dan bumi yang antum sebut Hashem atau Yotefafe? Silakan. Ya, salam semua teman-teman ya. Jadi, Salam. ini memang selalu diambil oleh Kristen untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu punya bentuk fisik. Tapi mereka lupa bahwasanya akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Misalnya dalam Ulangan 4 ayat 12 ya. Padaber Hashem Alechem mitok HS kol devarim atem someim utemuna enekem roim zulatikol, artinya berfirman Tuhan dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi satu rupa wujud tidak ada, hanya apa? Kol, hanya suara. Suara. Nah, di dalam terjemahan LAI untuk Kejadian 18 itu kata fayera itu satu kata. Satu kata kok diterjemahkan menjadi dua kata, menampakkan diri. Itu kan dua kata. Fayera itu appear, muncul kepada Abraham. Apa yang muncul kepada Abraham itu adalah pewahyuan, penglihatan bahwasanya tahun depan akan memiliki anak yang namanya Ishak dan harus akan menghancurkan Sodom dan Gomora, ya, dan akan menyembuhkan luka sunat Abraham. Siapa malaikat yang dilihat oleh Abraham ketika dia mengangkat matanya dari kejauhan, dia melihat 3 orang. Itu ada 3 malaikat. Mereka adalah malaikat Mikael untuk memberikan kabar bahwa tahun depan Abraham akan punya anak. Lalu malaikat Gabriel untuk menghancurkan Sodom. Lalu Rafael sesuai dengan namanya kesembuhan yang daripada Tuhan, menyembuhkan luka sunat Abraham. Makanya malaikatnya tinggal 2. Karena tugasnya Rafael sudah selesai menyembuhkan luka Abraham. Jadi itu bukan satunya Tuhan atau 2-nya malaikat satunya Tuhan, bukan, tapi itu tiga-tiga malaikat. Adil kasih. Iya. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, agama yang mendompleng Al-Quran sudah mengatakannya illal ladzina zalamu minhum. Jadi memang di Bani Israel ini, di Yahudi atau Yudaism, kata Quran ada segolongan manusia zolim yang bercongol di sana, memanfaatkan situasi kedekatan antara pencipta langit dan bumi dengan Bani Yakub. Mereka inilah yang tadi salah satunya orang-orang zolim, kata Al-Quran. Jadi di tengah-tengah kaum dari para nabi yang kita imani dari kaum Bani Israel ini, yang Al-Quran selalu menyeru ya Bani Israel, ya Bani Israel, di tengah-tengah mereka itu ada orang zalim. Orang zalim inilah yang menggantikan kemudian ajaran para nabi dengan ajaran Roma Yunani. Ketika dia ingin bertemu, ketika mereka bertemu dengan kita umat Islam, dipikirnya kita ini bisa dibodoh-bodohi. Dulu ya, sebelum ada internet, saking hebatnya mereka, Tuhan kita juga dicatut. Tuhan yang bernama Allah dicatut juga oleh mereka dengan alasan bisa menipu dengan menggunakan Allah. Dulu mereka masih menggunakan Tuhannya Yahudi, kepada orang Roma menggunakan Tuhannya Roma, dewanya Roma, ya, Theos, dewa dan seterusnya. Ini lucu. Jadi memang dibutuhkan ketegasan dari umat Islam. Ya, Majelis Ulama Indonesia harus mendukung para apologet ini, khususnya apologet Islam, untuk menggaungkan adanya mata rantai yang terpisah dan terputus antara orang-orang Yahudi yang masih mengikuti ajaran para nabi dengan orang-orang zalim yang ngaku-ngaku kemudian mereka pengikut daripada nabi-nabi terdahulu. Harus.
Jadi Majelis Ulama Indonesia jangan cuek terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia. Kita harus disambut dengan baik, karena kitalah yang kemudian dengan nyata, meskipun dengan keterbatasan ilmu, memerangi ya metode, cara, karakter, pergerakan kristenisasi yang menghalalkan segala cara untuk memurtadkan umat Islam. Ini penting. Ini harus. Contoh yang tadi, menggaungkan umat Islam Tuhan yang nggak ada lagi si framing tadi itu sangat menyakitkan hati umat Islam. Allah apa dia bilang tadi itu? Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan penghujatan. Ya. Ini kurang ajar. Mereka mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible dari Belanda, lalu kemudian si pemilik kata Allah itu dibaca dengan serampangan, dengan tidak seharusnya. Itu penistaan. Nah, ini saatnya kemudian kita umat Islam harus tegas kepada mereka orang-orang zalim ini. Kalau ada dari pihak non-muslim yang mau berdialog, silakan berdialog dengan baik. Tapi kalau para penghujat, kita harus tegas kepada mereka. Katakan pahit itu hitam, katakan hitam yang pahit. Tidak perlu lagi kita mengajak mereka berdiskusi dengan santun, bila mana kita sudah ngajak tapi mereka tidak mau. Tegas kepada mereka, sampaikan kalian bukan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, kalian menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari lubang kubur. Dah selesai. Itu fakta kok. Tuhan mereka bukan Hashem, Tuhan mereka bukan Elohim, Tuhan mereka bukan Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhan mereka Kristus. Siapa Kristus? Makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu. Jadi mereka hanya menjual sembahan Bani Israel untuk menutupi makhluk yang mereka sembah di hari Minggu itu. Mereka ingin menabrakkan kemudian antara sembahan umat Islam dengan sembahan orang Yahudi. Padahal umat Islam itu diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas kok itu. Umat Islam diajarkan untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Abraham, oleh Nabi Ismail, Ishak. Itu sembahan kita. Jelas itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Allah memperingatkan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Musa, agar kemudian berpegang teguh kepada hukum Torah. Fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Allah menyeru kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam untuk mengajarkan umatnya Bani Israel berpegang teguh sebaik-baiknya kepada hukum Torah. Jelas kok itu. Sementara mereka adalah agama yang didoktrin untuk menghujat dan mengatakan Torah itu adalah tinja. Sudah gitu bertemu dengan umat Islam, Tuhan kami adalah Hashem loh, Tuhan kami adalah Elohim loh, Tuhan kami adalah Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub loh. Pret. Tuhan lu makhluk yang merangkak dari kubur. Sok paten, sok cantik mengajarin kita tentang konsep Tuhan. Inilah hebatnya mereka, menyembunyikan identitas sembahan mereka yang Paulus ajarkan kepada orang Athena dengan sebutan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Lalu kalau ketemu umat Islam, Tuhan kami Tuhannya Yahudi le. Nanti ujung-ujungnya Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia terkutuk. Kan aneh. Kalau sudah kepepet, nyerang pribadi, buka foto segala macam. Memang saya jelek. Siapa bilang? Pernah nggak saya mengatakan saya ganteng loh, saya ini loh. Tapi jelek-jelek begini saya lebih tenar daripada Paulus. Sombong. Paulus ya. Paulus tidak pernah main film. Iya dong. Paulus nggak pernah main TikTok. Paulus nggak pernah naik Ferrari. Mana dong? Nggak pernah naik Garuda, pesawat Garuda.
Sakit hati kan lu, dan jelek-jelek begini. Saya mandi 3 kali sehari, ganti sempak pun minimal 2 kali sehari saya itu. Yang kau sembah ganti sempak enggak? Maaf nih, pertanyaan serius. Jadi nggak usah nyerang pribadi, nggak usah nyerang pribadi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Saya izin undur dari Gurunda ya. Mau kemana? Ini mau beli ikan goreng. Jangan lupa sedikit madu, Adinda. Siap Gurunda. Ya. Teman-teman sekalian follow terus Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, ikuti terus. Betul kata Gurunda Zuma bahwa kita harus terus menanamkan umat kita ini supaya akidahnya tidak terdangkalkan dengan mengikuti, berikan kepada mereka TikTok, sebarkan, terus beritahukan Gurunda Zuma dan seterusnya supaya umat-umat kita bisa pelihara akidahnya. Izin dulu Gurunda. Iya, Adinda. Salam sama Abah ya. Sekalian Kang Chan, anggur asamnya Kang Chan. Anggur asam. Nah aja, mati nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin masuk sedikit dulu. Ya, ini silakan. Ada Bang Yosef Kuturen, ada Bang Bill ya. Jadi kawan-kawannya saya berkali-kali sampaikan bahwa sampai kapanpun Tuhan Yahudi tidak akan pernah sama Tuhan Kristen. Karena kenapa? Realitas sudah menjawab. Saya kan sering sampaikan bahwa ketika eskatologi tidak menjawab histori, maka akan terjadi pembelokan sejarah. Tapi ketika eskatologi itu menjawab histori, maka tidak akan terjadi pembelokan sejarah. Kita lihat realita. Ketika tidak ada sinagog, putra ada Bang Billy, tidak ada sinagog, ya perintah kepada orang-orang Yahudi itu harus bersembahyang ke masjid, bukan sembahyang ke gereja. Mereka tidak mau sembahyang ke gereja. Iya, itu sudah perintah patennya Bang Billy ya, terutama dari Rabi Rambang, kan begitu? Ya betul. Ini mereka lucu. Mengeluarkan Rambang. Iya, betul. Mereka lucu, mereka tidak lihat realita, mereka memaksakan sesuatu. Apa yang tadi dikatakan Bang Suma betul, bahwa mereka merasa mereka sengaja menyembunyikan gitu loh kesalahan mereka di balik nama Tuhan Yahudi. Sebenarnya mereka sudah menista. Iya, sebenarnya mereka sudah menista Yahudi menurut saya, makanya Yahudi Nanti deh, suatu saat kalau misalnya Bang Zuma di Jakarta pas lagi sholat siang bareng sama saya di Bisa, bisa. Saya pernah di Casablanca Casablanca ibadah bersama dengan orang Yahudi, Masya Allah. Iya, itu yang saya katakan, Bang. Kami di masjid sama-sama saudara kami dari Yudaism. Hari Jumat waktu itu. Itu yang saya katakan gitu. Mereka tidak lihat itu. Mereka tidak lihat apa realita. Karena ilmu pengetahuan itu Bang, disiplin ilmu itu semua berhubungan seperti mata rantai. Sejarah tidak bisa melupakan budaya tidak bisa melupakan sosial tidak bisa melupakan antropologi. Kan begitu. Mereka ini tidak bisa kita kaji dari disiplin ilmu karena melabrak disiplin ilmu, karena mindsetnya dikelola berdasarkan doktrin dogma. Itu yang masalah di mereka sampai detik ini ya. Makanya ketika kita berdiskusi dengan mereka terkesan membantah logika dengan moral, kan begitu. Jadi ranah dialektika tidak jalan dengan baik, kan begitu Bang. Ini saya sangat disayangkan ya. Karena kenapa? Di budaya Kristen ruang-ruang diskusi ditutup, hanya berlaku untuk para akademisi mereka, sementara untuk jemaat itu tidak diberlakukan. Beda kalau Islam itu ruang-ruang diskusi dibuka. Bahkan mulai sejak dini ya, kita diajar untuk bagaimana berbicara itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Kalau mereka tidak, kan begitu. Bahkan mereka melawan semua realita. KBB pun ditolak, sejarah ditolak. Jadi apa yang kita mau diskusikan sama mereka? Kan begitu, Bang. Ya mungkin sampai di sini dulu saya sebagai prolog aja sedikit aja. Ya silakan lanjut Bang Zuma, Bang Billy. Baik. Jadi umat Islam itu, sahabat-sahabat, saudara Eno sabar. Umat Islam itu bukan dipagari oleh Torah. Umat Islam bukan dipagari oleh Zabur atau Mazmur. Enggak. Karena kenapa? Umat Islam itu sudah beriman pada kitab-kitab itu. Dan umat Islam tidak punya kepentingan untuk mengambil terjemahan kitab itu untuk membentuk sebuah keadaan dalam agama Islam. Enggak. Umat Islam cukup qulu amanna billah. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim
Selesai. Dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim, Ismail, wa Ishaka, wa Yaqub, wal asbati, wa ma utiyan Musa, wa Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Apa kata Quran? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah. Dan kami juga beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Jadi kalian tidak bisa mengganggu itu iman kami. Dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Tuhannya mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi saudara nggak bisa kemudian merusak tatanan ini. Ini akidah. Dan umat Islam itu diperintahkan untuk berpegang teguh kepada akidah tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas itu. Umat Islam diseru oleh Al-Quran untuk berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas dalam Islam bahwasanya perintah jangan bercerai-berai, harus berpegang teguh. Kepada siapa? Kepada apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Jadi gak bisa kalian sentuh. Kalian mengatakan Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Silakan, sah-sah saja. Kami tidak maksa untuk kalian percaya. Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Kami tidak maksa, karena konsep Islam la ikraha fiddin. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah ente pade memiliki kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Perjanjian lama yang kalian sebut itu sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kalian memplesetkannya menjadi perjanjian lama, padahal salah. Itu adalah perjanjian baru. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yesaya 30, Yeremia 31, nomor 31, 32, 33. Dan apesnya bagi kalian sama seperti kami umat Islam tentang Yahudi. Kami tidak perlu mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan tidak sama seperti mencari mayat. Mencari Tuhan tidak sama seperti orang yang mati karena mati karena keselip minuman keras, anggur asam. Mencari Tuhan bukan sama seperti mencari anak tukang kayu. Mencari Tuhan bagi kami dan Yahudi itu adalah menelaah diri sendiri. Wa fi anfusihim. Makanya Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu mengajarkan kepada sesama untuk mengatakan siapakah Tuhan itu. Enggak perlu, karena aku Tuhan yang akan mengajarkan kepada mereka, baik kecil mereka akan mengenal aku. Enggak perlu. Makanya umat Islam begitu, sanurihim ayatina fi anfusihim. Jelas umat Islam kemudian diajarkan untuk mengenal Tuhannya, tidak dengan cara mencari Tuhan. Tuhan saya di mana ya? Oh, masuk ke goa Tuhanku, lagi bersemedi di sana. Islam tidak menganut ajaran seperti itu. Islam diajarkan kemudian oleh Tuhannya, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Tuhan menunjukkan keberadaan, kebesaranku, kekuasaanku dari segenap penjuru. Jadi umat Islam cukup melihat, menelaah, memikirkan. Mereka sudah mengenal Tuhannya. Apa itu? Terjadinya siang dan malam. Ini Allah Azza wa Jalla yang mengadakan. Terjadinya hal yang ada di atas muka bumi ini pasti pencipta langit dan bumi yang membuat. Adanya diri kita yang hidup begitu sempurna, ini pasti berasal dari Dia yang menciptakan aku begitu sempurna. Dan selesai. Gak usah cari Tuhan. Tuhan kita mana? Gak tahu. Udah jadi mayat, Bang. Dan mayatnya pun hilang. Kita nggak tahu kemana, siapa yang ngambil mayat Tuhan kita. Berat. Itu nggak dianut oleh agama samawi. Kenapa? Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Tuhan itu nggak dicari sama seperti kita mencari makhluk.
Siapa yang menemukan dirinya, dia sudah menemukan Tuhannya. Itu bahasa yang tidak bisa kalian dengar. Gila nanti kalian. Begitu saudara-saudara. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian dikatakan Tuhannya mana. Enggak. Karena umat Islam itu sudah paten dia. Kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan apa yang diberikan Allah kepada keturunannya. Kami beriman. Dan kami menyembah kepada Tuhan yang datang kepada mereka menyatakan kasih. Inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Kalian aja itu yang aneh. Tuhannya orang kok dibilang turun ke bumi jadi mayat. Aneh-aneh aja. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Kalau masih ada yang ingin diperbincangkan tentang konsep Tuhan, silakan. Mari kita diskusi berdasarkan dalil. Jangan kebencian, jangan mencaci maki dan seterusnya. Silakan. Enggak bang. Bang Juma. Yuk, Puput. Apa fungsinya Tuhan memiliki nama, bang? Tuhan memiliki nama. Iya, Ya, agar karena manusia bisa. sabar bang, belum selesai kan? Iya. Semua makhluk di dunia, makhluk ini, planet-planet, benda langit, maupun makhluk di bumi, apapun yang ada di bumi memiliki nama. Jika jadi sesuatu yang memiliki nama itu adalah materi. Yesus memiliki nama karena dia materi, bang. Itu bang. Manusia. Saudara. Sudah bang, silakan tanya. Silakan jawab bang. Baik. Aku bacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wazarul ladzina yulhidun fi asma'ih. Sayujzaun ma kanu ya'malun. Allah memiliki asma husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah, memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang mulia ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kitabnya orang Yahudi tuh. Maka harus menyebut nama Tuhan itu dengan nama yang baik. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nama diperkenalkan bukan supaya kita memahami, oh ini adalah makhluk. Tidak. Tetapi supaya manusia mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri pencipta langit dan bumi. Wahai dikau yang maha pengasih. Wahai dikau yang maha penyayang. Wahai dikau yang maha menciptakan. Wahai dikau yang maha menghidupkan. Itu maksudnya. Kalau Tuhan diberi label mayat, terkutuk, itu yang nggak benar. Terkutuklah Kristus. Apa pula? Ya, silakan. Karena Yesus telah menjadi materi, maka pantas dia memiliki nama. Jika berkata bahwa Tuhan bukanlah makhluk, maka tidak pantas Tuhan memiliki nama, bang. Karena hanya yang bermateri memiliki nama. Enggak, sabar, selesai saya, bang. Tadi abang ngomong, saya dengarkan. Yang kedua, mengenai jangan menyebut Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menulis seperti itu, ya bang. Karena kita harus itu kitabnya orang Yahudi, nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini kan kita makanya mau menyamakan Tuhannya Yahudi itu nggak boleh disebut Theos. Iya, karena pada kata Elohim, ilah, al-ilah, apa-apa. Oh, Elohim tidak sepadan dengan Theos, abangku. Elohim itu sepadan dengan akontas dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa. Gak boleh. Theos merujuk kepada Elohim itu gak boleh. Karena God itu angin itu materi apa bukan? Udara. Bang, abang boleh baca hukum termodinamika ya? Abang boleh baca hukum termodinamika. Energi tidak diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan, bang. Apakah Tuhan itu energi? Abang baca hukum termodinamika ya, bang. Jangan ke angin. Sabar. Jadi menurut saudara, kalau Tuhan itu tidak memiliki nama, Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan apa?
Jika Tuhan tidak memiliki nama, ya kata Tuhan atau Maha Kuasa saja sudah merujuk kepada Tuhan kan bang. Kata Tuhan Elohim, Sebenarnya Theos, God itu sudah merujuk kepada kemahakuasaan. Sebenarnya begini abangku, silakan. Jangan dari segi nama, kalau seperti itu. Dari segi sifat yang kita harus bahas. Tuhan itu maha melihat, kita juga manusia melihat. Tuhan itu maha mendengar, kita juga mendengar. Tuhan itu maha pencipta, kita juga bisa berkarya mencipta. Akan tetapi apa yang terbias pada diri kita sebagai makhluk itu adalah bias dari kesempurnaan Tuhan. Kita punya nama karena Tuhan kita itu punya nama. Berarti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan ya bang? Setuju kan? Tuhan, betul, benar sekali. Tapi jangan Anda salah artikan. Tuhan, dengar, Anda salah artikan karena Anda Kristen. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan gambar Tuhan. Sesuai dengan sketsa Tuhan. Bukan berarti gambar Tuhan ya gambarnya Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Contoh, saya ingin membangun gereja. Maka bangunan gereja ini sesuai dengan gambar Suma. Sesuai dengan rupa Suma. Keinginan Suma. Bukan berarti gedung gereja itu bentuknya serupa dengan Suma. Berarti kita sama dengan Tuhan bang, memiliki kehendak. Loh iya betul. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha berarti nggak apa-apa bang. Kita menyembah manusia kan. Tuhan yang menjadi manusia nggak apa-apa sebenarnya. Ya silakan kalau Anda mau menyembah sendal jepit pun boleh. Nggak ada paksaan bukan? Cuman ada sebuah dimensi yang pencipta langit dan bumi berikan kepada kita sebagai chief untuk membedakan kita dengan binatang. Apa itu akal? Akal itu serpihan dari Tuhan. Itu serpihan cahaya dari Tuhan. Kalau serpihan cahaya itu diberikan kepada seekor sapi, maka seekor sapi itu pun akan bisa berpikir. Tapi sayangnya, serpihan cahaya ilahi ini hanya diberikan kepada kita setitik. Makanya kita bisa berpikir, makanya kita bisa berkarya. Tetapi apakah akal kita tidak cukup untuk kita sampai kepada hakikat pencipta yang sesungguhnya? Sampai kita harus menyembah kepada sesama kita makhluk. Tidakkah akal ini bisa sampai kepada Tuhan? Kenapa kita harus menyembah kepada mayat? Kalau ternyata akal disetting untuk mengajak kita menyembah dan mengenal pencipta kita. Sekarang dalil sederhananya begini. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pantas menciptakan dirinya menjadi seenggok bayi Yahudi? Atau pencipta langit dan bumi pantas menciptakan bayi tanpa ayah? Menurut akal yang ada di kepala Anda itu, yang diberikan oleh Tuhan Anda secara gratis, mana yang pantas? Tuhan menciptakan kemudian makhluk tanpa ayah bernama Yesus, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi anak Maria? Mana yang pantas? Ayo, pakai akal. Itu Oke, saya jawab nih. Eno sabar, Eno, sabar. Itu kan kehendak Tuhan, Bang. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gimana maksudnya? Apakah kita manusia membatasi kehendak Tuhan, Bang? Maksud Anda kehendak Tuhan itu? Apakah pantas kita manusia membatasi kehendak Tuhan? Saudaraku, kehendak Tuhan yang Anda maksud itu apa? Kehendak dia kali. Kehendak Tuhan, sabar. Kehendak Tuhan adalah menyatakan dirinya dan tinggal di antara manusia. Oke, baik. Supaya manusia mengenal Tuhan, mana Tuhan itu sebenarnya. Betul. Karena kata Tuhan di dunia ini Billy, ada banyak ya, Bang. Sabar dulu. Betul kata Akhi Billy bahwa itu adalah kehendak Anda. Apakah Yesus mengatakan hal seperti apa yang Anda barusan sampaikan? Enggak. Yohanes 8 nomor 42. Coba Anda baca. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo, Anda mengatakan Bapa sendiri yang berkehendak menjadi manusia. Pret.
Manusia yang Anda fitnah adalah Bapa itu mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan Bapa yang menjadi manusia. Masalahnya ajaran Yesus itu sebelum sampai ke Indonesia mampir dulu di Roma dan Yunani. Dipermak di sana, mengalami tambal sulam supaya disama-samakan dengan ajaran Roma Yunani kuno, agar orang-orang bisa menyembah kepada dewanya mereka dalam nama Yesus, dengan membawa terjemahan kitabnya Yahudi supaya ada legalitas mereka menyembah dewa Romawi dalam nama Yesus tersebut, dengan memfitnah bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi Yesus. Pret. Yesus sendiri kita, Yesus, ya paman, apakah engkau adalah Tuhannya Yahudi yang turun ke bumi jadi manusia? No, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Paulus kepada orang Roma, Filipi 2, 6, 7, 8. Theos mengosongkan dirinya. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan menjadi taat. Dan Theos taat sampai mati di atas salib. Beda dengan Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku turun ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Kehendak Dia yang telah mengutus aku. Maka saya tadi mengajukan pertanyaan, apa yang pantas? Pencipta langit dan bumi mengutus hambanya lahir ke muka bumi tanpa ayah, atau pencipta langit dan bumi turun menciptakan dirinya menjadi manusia? Mana yang pantas? Anda katakan, kan Bapa sendiri yang mau. Pret. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku, bahkan aku tak sadar, aku kok tiba-tiba jadi bayi, jadi besar, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi Mesias menurut Kristen. Tiba-tiba saja aku lahir dari seorang wanita perawan, aku nggak tahu apa-apa loh. Datang Kristen dari Roma Yunani, oh dia ini adalah Theos yang turun ke bumi. Itu ajaran Paulus. Tapi kalau ajaran Yesus, jelas masih ada terekam dalam kitab saudara. Yohanes 8 nomor 42. Tuh jawabannya. Silakan Anda berpikir. Ini ya Bang. Tadi yang kedengaran itu adalah suaranya Bang Juma ya. Sedangkan saat ini saya ngomong Eno ya. Suara saya ini adalah kehendak saya dan adalah saya Bang. Membedakan saya. Sabar Bang Juma. Keliru Anda itu. Sabarlah Bang Juma. Bang Juma tadi ngomong saya dengar ya. Beda kan tadi Bang Juma pas ketika motong langsung pendengar ini langsung mengetahui bahwa itu, Bang Juma lagi motong ini. Karena suara Bang Juma adalah Bang Juma yang keluar dari kehendak Bang Juma, Bang. Begitu Bang, mungkin bisa penjelasan saya secara analogi dan logika. Oke. Begitu Bang. Baik. Kalau apa yang keluar dari mulut Anda adalah Anda, suara, dahak, udara, lendir, tai gigi, dan seterusnya. Saya tanya sama saudara, yang keluar dari mulut saudara, analoginya ke suara aja. Kenapa bisa begitu? Kenapa cuman suara? Kenapa enggak sekalian kotoran yang keluar dari pantat saudara itu adalah saudara juga? Apa yang keluar dari saudara adalah saudara? Hah? Begitu? Suara yang keluar dari saudara itu adalah saudara. Coba Anda menyebut anjing. Coba suarakan, sebut anjing dulu. Saya pengen dengar, silakan. Bilang anjing. Ayo. Enggak baik Bang. Enggak baik, karena Anda takut jadi anjing gitu. Hah? Suara yang keluar dari Anda itu sumbernya dari Anda, tapi itu bukan Anda. Makanya ketika ada suara Anda terdengarkan oleh polisi menghujat, menista seseorang, bukan suara yang dipenjara. Kenapa bukan suara yang dipenjara kalau itu adalah Anda? Kenapa saya yang dipenjara Bang? Kenapa saya? Karena sumbernya Anda sumbernya. Berarti suara telah mewakili saya dan adalah saya kan Bang? Betul sekali, makanya Yesus para nabi adalah Tuhan. Makanya Yesus para nabi itu adalah wakil Tuhan, tapi bukan Tuhan. Sekarang suara Anda saya rekam, saya simpan di flash disk. Bisa nggak suara Anda itu saya katakan ini adalah Anda? Lalu flash disk itu kusimpan di kloset, kusiram masuk kloset. Lantas saya mengatakan kepada orang-orang, hei saya sudah membuang Eno ke dalam kloset loh. Apakah saya nggak disebut gila sama orang? Karena sesungguhnya apa
Apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tetapi itu milik Anda. Milik Anda, bukan Anda. Jangankan suara Anda, tangan Anda itu bukan Anda. Ayo. Kepala Anda itu bukan Anda. Kaki Anda itu bukan Anda. Ayo. Jadi sejatinya ini kita tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, saya rekam suaranya, habis itu kumasukkan ke kloset. Lalu saya menulis surat kemana-mana. Alhamdulillah hari ini saya sudah memasukkan Enoch ke dalam kloset. Apa saya nggak disebut gila itu? Hah? Suara Anda ketika sudah keluar dari Anda itu bukan Anda. Sumbernya Anda, tapi bukan Anda. Ketika Anda berak, di sungai yang mengalir, tiba-tiba ada orang di sana tuh, kena nya Anda. Siapa yang dicari? Anda. Apakah Anda dikatakan, kenapa kamu keluar dan menyentuh aku? Apakah orang itu bicara dengan dasar kau Enoch kurang ajar ya, ditamparnya itu nya Anda. Mati kau Enoch, mati kau. Itu orang gila. Yang dicari Anda sang pemilik. Bukan berarti Anda itu bukan berarti Anda itu suara. Kenapa Anda tidak mau mengatakan bahwasanya anjing? Karena Anda berpikir kalau saya mengatakan anjing, saya jadi anjing. Kenapa? Karena suara saya bisa dipenjara, Bang. Suara saya bukan saya. Coba. Saudaraku, saudara, kan saya mengatakan sumber yang harus bertanggung jawab. Dengar, saudaraku, dengarkan saya baik-baik supaya Anda paham. Mazmur 33 nomor 9. Boleh Anda bacakan kepada saya? Mazmur 33 ayat 9. Ya, coba dibacakan ke saya. Oke, Bang. Sabar ya, aku ambil Alkitab dulu ya, Bang. Bible, silakan. Alkitab, Bang. Ayo, Bible. Bang. Alkitab itu Al-Quran. Ada cerita, Bang. Oke. Silakan Anda baca Bible Anda. Mazmur 33 ayat 9. Apa katanya? Aduh, Bang. Sabar ya, Bang, masih aku pakai bukan aplikasi ya, pakai kertas. Iya, nggak apa-apa. Ini cuma edukasi doang. Iya. 39. Puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 9-nya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah monyet. Apakah Tuhan monyet? Ketika Tuhan berfirman jangan membunuh, kenapa di dunia masih ada pembunuhan, Bang? Enggak nyambung ente, enggak nyambung. Tadi katanya suara Anda adalah Anda. Itu beda lagi. Ketika Anda mengatakan suara Anda adalah Anda. Sama aja. Hah? Enggak sama. Enggak sama. Tuhan berfirman jadilah monyet. Tuhan berfirman jangan membunuh. Kenapa pembunuhan masih ada? Oke, sama dulu. Jadilah monyet. Apakah Tuhan itu adalah monyet? Katanya suara itu adalah sang sumber. Adalah sang sumber itu sendiri. Ayo. Maksudnya, Bang, nggak ngerti saya. Tuhan Anda mengatakan bahwasanya suara Anda adalah Anda. Dengan kata lain, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan, maka Dia adalah Tuhan. Iya, betul, Bang. Nah, sekarang firman Tuhan jadilah monyet. Apakah Tuhan berkehendak seperti itu? Apakah Tuhan berkehendak seperti itu, Bang? Anda baca tadi Mazmur 339. Iya, ini kan ditulis 339. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Sebab Dia berfirman ya, bukan berkata-kata ya, Bang. Berfirman ya. Maksudnya berfirman itu apa? Firman itu amar bahasa Ibrani-nya. Logos tentang kehendak kemahakuasaan, Bang. Firman bukan Allah sekedar ya kata-kata. Karim. Kalau firman hanya kata-kata kayak saya Eno ini juga bisa jadi Tuhan, Bang. Saya bisa berkata-kata. Saya nggak bisa diskusi sama orang yang bodoh dan sombong. Boleh cari Kristen yang lain, sahabat-sahabat. Bang cuma bingung. Iya, Silakan lagi, Bang. Ayo kita belajar lagi semuanya ya. Enggak, saya nggak perlu belajar kalau dengan ilmu Kristen saya nggak perlu belajar. Itu sudah tadi saya mendengar cuma menyatakan ilmu Kristen bagi saya itu udah
Asma. Nggak perlu lagi saya pelajari. Husna. Ya. Betul? Gimana? Oke. Saya mau tanya nih. Ngomong dalam dulu, yang jelas dulu 99 ngomongnya, wih. Asmaul Wih, Bang. Husna, Ngomong yang jelas dulu, Bang. Jangan ngomong sendiri yang kayak orang gila. Anda ngomong apa barusan? ya yang tadi kamu sampaikan Allah memiliki 99 nama. Betul? Terus? Oke, salah satunya al-haq, kebenaran. Bisa kamu tunjukin di mana Allah menyatakan akulah kebenaran? Maksudnya apa ini? Loh, kok maksudnya? Kan kamu tadi membawa 99 Asmaul Husna. Terus masalahnya di mana? Ini kita berbicara mengenai nama. Iya toh? Al-Ba'id yang membangkitkan. Bisa kamu tunjukin di mana Allah membangkitkan? Ya, dia membangkitkan seluruh umat manusia, Iya, menciptakan di seluruh mana? manusia. Dalilnya di mana? Apa orang ini? Ya nggak Allah bisa, Subhanahu nggak wa ada Ta'ala. data, saudara-saudara nggak punya data dia. Nah, kan mulai ngaco. Oke, ya. saya jawab ya. Yohanes Ini ngaco. 11 ayat 25-26. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Al-Bait. Sekarang begini, kalau Anda membawa data itu, oke, akulah kebangkitan. Saya bacakan kepada saudara sebuah kitab, ya. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yeremia 30 nomor 9. Anda pahami nanti ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Kamu Daud ini Tuhan. udah lari. Enggak. Saya berbicara jadi Daud tentang ini juga Asmaul Husna. Jadi Daud ini juga Tuhan. Ya, coba Al-Ba'id. Allah mau coba membangkitkan di mana ada enggak? Sama Allah aja membangkit- ini. Sama aja nggak ada Mampu, bedanya. saudara-saudara nggak mampu dia. Sama aja ini dia. Al-Quran tidak bisa kamu takar dengan ilmu paganmu. Saya bertanya Yeremia 30 nomor 9, Anda mengatakan Yesus itu membangkitkan. Ya kan? Nah sekarang Yeremia 39, Tuhan juga di situ mengatakan yang akan kubangkitkan bagi mereka. Siapa yang dibangkitkan di sini? Nabi Daud. Apakah Nabi Daud itu sama seperti imannya orang Kristen, bangkit yang dimaksud keluar dari kubur? Setiap kata dibangkitkan, wah lantas kemudian dia berpikir makhluk yang keluar dari kubur. Padahal bagi Bani Israel akan dibangkitkan seorang Mesias. Siapa dia? Nabi Daud. Bukan berarti yang mereka tunggu itu keluar dari kubur merangkak. Akulah Mesias. Bukan kayak gitu. Aneh memang kalian itu. Tetapi kita maklum sih, karena sebelum Anda menerima ajaran Anda itu ditapis dulu di Roma dan Yunani gitu. Dipretelin dulu di situ baru sampai ke Anda. Jadi tidak murni dari ajaran para nabi sampai ke Anda melalui meja Roma Yunani dulu baru sampai ke tangan Anda. Makanya Anda aneh. Silakan rekan-rekan sahabat yang lain. Mungkin saya masuk sedikit dulu, Bang Sima. Tadi saya menjelaskan karena tadi polemiknya itu adalah suara. Jadi begini kawan-kawannya, ini saya katakan bahwa mereka itu tidak satupun disiplin ilmu mereka mengerti. Saya akan mencoba menjawab dari disiplin ilmu kognisi atau kognitif. Kognisi atau kognitif itu adalah ilmu kegiatan berpikir, di mana kita bisa meng-create knowledge ya. Saya kasih contoh begini. Ketika logo saya, pikiran saya keluar dari kata-kata saya lalu menjadi sebuah meja, menjadi sebuah kursi. Saya menghasilkan karya kursi meja. Apakah kursi itu saya? Bukan dalam dunia kognitif. Kan begitu. Sama dalam Bible Anda. Ketika firman itu menjadi manusia, menjadi sebuah karya keselamatan, ya, sama dengan kursi tadi. Apakah karya keselamatan itu sama dengan Allah? Tidak. Karena dia sudah meng-create knowledge, menciptakan ilmu baru. Nah ini yang mereka tidak pahami karena mereka tidak paham disiplin-disiplin ilmu. Ketika saya membuat kursi, perkataan saya ambil paku, ambil kayu, lalu saya desain menjadi sebuah kursi. Ketika sudah menjadi sebuah karya saya, apakah kursi itu saya? Bukan. Kan begitu. Begitu juga ketika firman itu sudah menjadi manusia, yang Anda katakan sudah menjadi karya keselamatan, apakah Yesus itu karya keselamatan itu Allah yang menciptakan? Bukan. Itu sudah melanggar disiplin ilmu kognitif. Dimana ketika kita meng-create knowledge, ya, menciptakan ilmu baru, apakah ilmu baru itu kita? Bukan. Sumbernya dari kita, tapi ilmunya bukan.
Ketika profesor mengarang buku, logosnya sudah berubah menjadi buku. Ya, perkataannya sudah berubah menjadi tulisan. Apakah buku itu profesor itu? Bukan. Mungkin bisa dipahami kawan-kawannya. Inilah mereka. Kita tidak bisa diskusi dengan mereka karena tidak ada yang disiplin ilmu yang mereka kuasai. Kan begitu. Mereka tidak pernah membahas ini karena memang mereka, mindset mereka, pola pikir mereka, kerangka berpikir mereka itu diatur bukan berdasarkan disiplin ilmu, bukan berdasarkan studi, apalagi deep learning, studi dalam. Tapi di mindset mereka diatur oleh doktrin dogma yang ditawarkan melalui kekuatan militer. Sehingga ulangan 28 ayat 28 genap sudah. Tuhan akan membuat kalian kehilangan akal tuh. Tuhan akan membuat kalian gila, buta, dan kehilangan akal. Ini yang terjadi dalam budaya Kristen. Dengan demikian, dari 1239 nubuatan-nubuatan dalam versi Kristen ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. John Barton Payne tergenapi. Bahwa kalian kehilangan akal karena semua disiplin ilmu kalian tolak tuh. Makanya saya kadang malas diskusi dengan teman-teman Kristen. Karena kita mau dapat wawasan dari mana? Tidak ada ilmu yang bisa disampaikan, tidak ada edukasi yang benar yang bisa disampaikan. Karena naik bukan berbasis ya, naik di ranah dialektika bukan berbasis argumen, tapi berbasis sentimen. Kan begitu. Jadi tidak terkompositus semua apa yang dia katakan, semuanya tidak sistematis. Terkesan gabrul, kacau gitu loh. Kan begitu. Justru apa yang dia katakan melanggar diktumnya, melanggar keputusan awal mereka. Bahkan Konsili Nikia pun menghasilkan pengakuan iman rasuli pun dibantah, padahal tiap minggu dia ucapkan. Bayangkan itu. Contoh ya, seperti ya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Tuh. Iya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ini pun dibantah padahal tiap minggu dia ucapkan. Yang bangkit itu daging, nih, daging kita nih. Dia bilang tidak ada perkawinan di surga, kan begitu. Padahal jelas dalam Bibelnya. Jadi semua ilmu pengetahuan dibantah sekalipun itu ilmu Bibelnya sendiri. Terakhir saya ketemu dengan teman saya ya, seleting saya waktu di sekolah teologi ya dulu. Kebetulan dekat rumah di Tanah Toraja ya. Nah, saya tanya kepada dia, menurut Anda Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia katakan, ya memang Bible sih berkata Yesus datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, naik sebagai manusia, turun sebagai manusia. Terus saya katakan, saya bertanya lagi, kalau gitu kenapa Anda percaya dia datang lahir sebagai Tuhan? Naik sebagai Tuhan, turun sebagai Tuhan. Itu karena tulisan Bapak-Bapak gereja. Dengan demikian apa yang saya sampaikan sudah terjawab oleh dia. Sumber hukum Kristen itu Bang ada 5. Yang pertama itu tertinggi Bible. Yang kedua tradisi apostolos. Yang ketiga itu canonic law. Yang keempat Concilio Ecumenis. Yang kelima tulisan Bapak-Bapak gereja. Ternyata yang mereka ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja. Dan ini pengakuan pendeta. Dan ini teman saya. Satu letting dulu dengan saya, yang sekarang sudah menjadi pendeta di salah satu gereja besar. Dia dirikan gereja itu. Dengan demikian, Bang, ya, apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma, dikelola berdasarkan tulisan Bapak-Bapak gereja. Parameternya dari situ. Kan begitu. Jadi sistem semiotik yang ada sebenarnya yang sudah baku dari abad keempat itu pun dilawan karena realita, kan begitu. Simbol-simbol yang disampaikan oleh Roma pada saat itu ya justru mereka juga lawan. Kenapa mereka lawan? Karena mereka Protestan ini kan lahirnya abad ke-16, memang melawan simbol-simbol itu, kan begitu. Jadi sudah bukan lagi asli tradisi apostolos. Sayangnya ada Katolik di sini, kan begitu. Jadi terkesan gabrol satu kitabnya, tapi berbeda-beda pemahamannya. Karena kenapa? Disiplin-disiplin itu, ilmu itu sudah tidak ada, karena sudah kehilangan akal. Akal sudah dimatikan oleh doktrin dogma. Nah itu masalahnya Bang, di budaya mereka. Sampai detik ini Bang, ketika saya bertanya kepada kawan-kawan Kristen ya, terutama kawan-kawan saya, karena saya dulu mantan misionaris, ya, mereka tidak mampu menjawab. Kenapa mereka tidak mampu menjawab? Karena memang ukuran dari pengetahuan mereka
bukan disiplin-disiplin ilmu, tapi ukuran dari pengetahuan mereka adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh bapak-bapak gereja di abad-abad itu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya udah kepanjangan kita foto. pahamnya bahwa apa itu budaya mereka. Sebentar ngaca dulu. Sebentar Kentang. Silakan Bang Mafir dulu. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahfirah. Jadi yang Abang sampaikan, yang Abang sampaikan tadi Bang, semuanya nggak ada kesalahan sedikit pun. Cuman gini Bang, mereka ini sebenarnya itu selalu merendahkan, selalu mengklaim bahwasanya katanya Muslim itu adalah umat hafalan. Ya karena apa? Kami sudah menghafal, karena apa? Karena kami membaca. Jadi beda dengan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak membaca, kalian tidak tahu bahwasanya dari abad 1 kalian sudah dinubuatkan dungu. Kenapa? Di dalam buku kalian itu kau dungu pun karena siapa? Sudah dikasih tahu. Jadi kalau sekarang Bang, pantas saja kayak Abang bilang tadi, karena mereka ini nggak mau menggunakan akalnya. Ya, jadi daya nalarnya itu nggak pernah digunakan. Kenapa? Karena itu tadi Bang, kedunguannya itu dipelihara. Sudah dinubuatkan dari abad 1 Bang. Jadi beda dengan Muslim, sudah dinubuatkan dari janin untuk berakhlak, untuk berpengetahuan yang bagus Bang. Jadi beda dengan mereka, sudah dinubuatkan memang dari abad 1. Dungumu karena siapa? Karena kalau kau baca bukumu itu, kau akan paham dan kau akan tahu yang kau ikuti siapa. Sesuai dengan Markus 3 nomor 21, kata mama yang melahirkannya adalah ini anakku yang kurang waras. Jadi ini yang kau ikutin. Kalau benar-benar kau membaca bukumu itu, kau betul-betul paham. Dan kalau betul-betul kau gunakan mindsetmu, kau pakai knowledge-mu dengan baik, kau tahu. Dan kami tidak minta untuk kau hijrah, sedikit pun nggak minta hijrah. Kenapa? Tunggu Allah itu nanti yang akan memberikan hidayah. Tapi di sini kami mewartakan apa yang malas kau baca, apa yang malas kau coba utak-utik, di sini kami wartakan. Disinilah gunanya kami mewartakan yang selalu kalian sebutkan. Kami ini ada di abad ke-6 ataupun abad ke-7. Justru karena ada abad ke-6 dan abad ke-7, supaya kau mengerti buku yang selama ini malas kau baca, buku yang selama ini apa dalam kandungannya, hari inilah kami wartakan. Supaya kau gunakan telingamu dengan baik, kau gunakan pikirmu dengan baik. Coba kau utak-utik, pergi kau ke mall, beli bukumu itu. Apakah ada Muslim yang memframing? Jadi jangan kau mengajari, mulutmu bilang kau merasa kau lebih. Coba kau lihat apa yang ada di bukumu itu benar atau tidak. Jadi jangan kau menyalahkan kita. Salahkanlah apa yang ada di dalam bukumu. Teks-teks itu yang tidak bermanfaat menurutmu, itulah yang kami wartakan. Jadi jangan kau bilang kami di sini memframing. Sedikit pun Muslim tidak pernah memframing. Kenapa? Karena kami mewartakan, sekali lagi, mewartakan apa yang ada di bukumu itu. Kau sudah dinubuatkan dungu dari abad 1. Bukumu yang sebutkan bahwasanya kau pengikut amfibi atau biasanya kalian sebut dengan duinatur. Itulah dia di sini diwartakan. Supaya apa? Akalmu ini kau pakai. Betul apa tidak? Baca. Jangan karena kebencianmu, jangan karena fanatisme, kau semua menghalalkan. Ingat, ya, kami ada di sini untuk memperbaiki akhlak. Kami ada di sini untuk merubah paradigma yang buruk menjadi ke yang lebih baik. Salah. Itu dia. Diam Kamu dulu hadir dengarkan. cuman untuk- Nah ini ku bilang, Kamu- itulah Bang akhlak Barter, yang maaf, ada. saya potong, Bang. Bang Berakhlak Barter. kau berakhlak, Bang akhlak kau pakai. Itu makanya ku bilang, kalau Nabi baginda karena mengajarkan akhlak, kau dengar kalau ada yang bicara semua diam. Nah karena kau tak berakhlak, orang Bang, bicara saya kau potong Bang. Maaf. Itulah nggak Maaf, Bang berakhlak Barter. kau. Jangan Bang Barter, jangan kepanjangan Bang, karena kita ada di ranah diskusi Bang. Ya kita Iya. kasih kesempatan. Iya Untuk silakan kawan kita Bang, untuk tapi tunggu menyangga. dulu Ya. selesai. Iya, Nah, terlalu silakan, panjang bicara Bang. kau. Itu typing di bawah itu enggak enak juga ya. Kan begitu. Silakan kasih ke Guru aja. Bang Barofier, mohon Ya, maaf silakan ini ke Bang. satu slot untuk teman Kristen ya, Bang Barofier, biar tidak dikira keroyokan. Iya, Bang silakan. Juma. Masya Allah, ilmu abang barusan luar biasa, Masya Allah. Iya, silakan Oke. yang non Muslim, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya Bang Juma, saya amati sejak dulu Abang Juma ini luar biasa literasi.
tetapi saya mendapatkan beberapa masukan dan saya coba-coba catat. Kadangkala Bang Juma bahwa ayat itu cocomologi ya, tidak lengkap, cepat tapi tidak lengkap gitu. Nah, padahal abang harus tahu kami mencatat dengan baik setiap yang abang ucapkan dari Alkitab itu kami catat, kami cari, ternyata menyimpang. Kadangkala ndak sebenarnya begitu redaksinya. Terus akhirnya timbul kesimpulan nih Bang Juma bahwa Anda itu luar biasa karena soundcard Anda itu yang keras. Anda punya punya tipikal karakter seorang yang bicaranya mantap gitu ya. Tetapi kalau jujur, kalau saya literasi Alkitab, pertanyaannya ya, apa? Oke, saran. Maksud saya, edukasi yang saya dapat kurang Bang Juma. Saya kadang-kala merasa lucu Anda bahas Alkitab kalau saya bandingkan dengan para pendeta itu, tapi mereka tidak mau berdebat gitu. Karena mereka bilang, untuk apa kita berdebat dengan orang yang memang sama sekali tidak percaya gitu. Jadi begitu menurut saya Bang Juma. Saya lebih teredukasi dengan para ustadz orang Jawa yang perlahan-lahan ngomongnya, ada hikmat di situ. Nah, Abang Juma ini seperti suku-sukuan, suku-sukuan, Langsung poinnya Bang, langsung poinnya. Sebentar, oke, yang terakhir. Begini juga Bang Suma, ada salah ramalan nubuat Al-Quran bahwa nanti di hari yang kemudian yang paling dekat dengan kalian adalah orang Nasara. Ternyata paling dekat sama orang Yahudi si Yosef ini. Jadi nubuat Al-Quran tidak tepat itu. Karena ternyata Abang Juma yang dekat gitu. Al-Quran mengatur ini. Nanti yang diskusi dulu beriman adalah mereka yang menyebut An-Nasara, dan yang paling keras permusuhannya dengan kamu adalah Yahud. Ini si Yosef ini. Cukup Bang, abang ngelantur. Silakan Bang Yusuf, Bang Suma, silakan. Saya mutul ya. Parah ini abang. Silakan Gurunda Suma, silakan. Gurunda. Iya, baik. Al-Quranul Karim di surah Al-Ma'idah ayat 82. Ini ayat yang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad pada masa itu terjadi silang pendapat. Lalu kemudian Allah mengabarkan keadaan tersebut, bahwa di antara mereka ada kaum Nasara yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran sebagai orang yang menerima ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan Bani Israel atau orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah Akhi Billy. Jadi Anda salah memahami terjemah. Makanya kalau mau bahas Al-Quran itu langsung ke Al-Qurannya, jangan terjemahannya. Kesian. Lalu ketika Anda membandingkan saya dengan ustadz, mereka ustadz, saya ini penginjil. Beda. Ustadz itu jamaahnya adalah muslimin dan muslimat. Kalau saya bukan, kafir laknat yang saya punya jemaat. Jadi beda saya menghadapi anak TK, beda saya menghadapi anak SMA, beda mahasiswa, beda saya menghadapi orang-orang kafir. Beda. Lisanmu kebencian Zuma. Lisanmu itu kebencian kafir. Lah tidak dong. Saya tidak mengerti. Isi hatimu pembenci. Aduh. Saya dulu Anda. Gimana ini? Gantian. Inilah yang merusak kemudian keadaan diskusi. Ketika saya mengatakan kafir itu laknat, itu memang seperti itu. Yesus malah menganggap orang kafir itu sebagai anjing dan babi. Nah ini ayo kita tiktokan tanpa emosi Bang Juma. Yang emosi siapa? Yang emosi siapa? Benar Bang Juma. Yang emosi siapa? Nabi aja. Ya, enggak. Nabi aja nggak tahu nasibnya. Dan juga nasib kalian mengkafirkan orang ya. 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang anak-anak dewa pun tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu pengakuan Tuhan loh. Dan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang Kristen nasibnya pun tidak jelas kelak mau kayak mana.
Jadi tidak ada yang bisa tahu nasibnya kelak seperti apa. Karena Oke, kita gantian. ini bukan Tuhan. Oke ya. Al-Isra ayat 79. Coba bacakan. Coba bacakan. Iya, sebentar. Saya lihat teks Indonesianya. Nabi itu nggak Bahasa tahu nasibnya. Arabnya coba. Kalau saya baca bahasa Arab, Bang Juma bisa terjemahkan? Bisa. Saya Silakan. pilih, saya tidak sebut ayatnya ya. Saya Al-Isra pakai- tadi kau bilang. Boleh saya baca? Silakan. 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 Saya baca acak, boleh Bang Juma terjemahkan? Silakan. Oke, sebentar saya open cam ya. Saya nak kasih tahu surahnya ya. Mari kita Ya. buktikan apa Bang Juma itu cuma hafalan saja atau mengerti bahasa Arab. Boleh? Ya, lucu Anda kok menguji bahasa ini. Nah, katanya Kelas Anda loh. Saya tanya sama Anda, silakan bacakan ayatnya. Lo kok jadi dosen saya di sini? Sebentar Bang Juma. Suruh baca dia kitab Ibraninya. Iya, nanti aku suruh Ibrani Saya ya. baca Quran ya Bang Juma ya. Silakan. Sebentar, kakak silakan. Ya, silakan Bang. Bapak mau baca pelan-pelan, jangan ketawa, dosa ya. Saya berusaha Iya. pelan-pelan ya. Silakan. Bang Juma terjemahkan ya. Silakan. Siap. Mari kakak. Bukain. Silakan. Sebentar Bang Juma, sebentar. Iya. Sebentar. Tapi kalau belepotan bacanya tak lempar kau ya. Iya. Iya, Saya nggak turunkan langsung apa-apa. kalau belepotan bacanya. Paling tidak saya usaha sebentar. Sebentar ya. Sebentar Bang Juma. Kata Edis Bang Juma nggak ngerti bahasa Arab, Ya, cuma bisa tinggal baca. Anda baca itu, tinggal Anda baca. Aduh, Itu sudah terbuka ayatnya. Silakan Anda baca. Itu banyak terbuka, itu baca aja. Baca Saya yuk. cari yang saya sudah biasa lancar bacanya ya. Apanya yang ajar baca Ferry? Ya, gimana ini? Soalnya Pak suka ketawa yang lain Bang Juma. Sudah bacakan aja. Waduh. Itu banyak. Yang mana? Sebentar, Baca. kalian jangan kejang-kejang dong. Iya, kejang Kalian siapa nih? Kalian kalau sama saya pada mencret, nanti kalau sama Bang Juma baru kalian ketawa saya. Iya. Lebay. Goto itu mencret ulang-ulang, tahta juga Coba ditanya. baca itu depan kau baca, depan kau baca. Depan kau itu baca. Ketemu saya jadi bisu. Lebay. Depan kau itu baca. Apa ini kok dibuka satu lembar aja sudah. Selama kamu masih menyembah makhluk kuburan, nilai hidupmu tak akan pernah nilai di hadapan kami. Baca. Oke. Dibuka. Ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa? Inna Allah. Hah? Apa? Apa? Ayo kasih turun aja itu. Apa itu? Saya turunkan Bang Juma. Ayat apa itu? Ayat apa itu? Inna Allah. Inna Allah katanya. Waduh, Masya Allah. Yang benar itu Nauzubillah. Inna Allah. Itu baru betul. Aduh, kasihan kali Bang. Inna Dia bacaan itu. wa Surat Al-Asad malaikatuhu sallu. Ya. Itu ya? Iya, surat Al-Asad ayat 56 Bang Zuma. Iya, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, inna allaha. Ya, mungkin saya yang jawab aja, saya yang jawab itu. Iya, silakan. Dengar kok kalau kau masih dibawa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu zalu alaihi wa zalimu taslima. Artinya, dengar kau bawa di bawah. Kalau kau bilang kita tidak ngerti artinya, dengar kau di bawah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ada perintah, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Berikanlah salam kepadanya dengan penghormatan tertinggi. Itu artinya. Mengapa lagi kau? Kau biar baca salam. Parah ini. Parah dia. Salah Bang Juma. Ali Imran 45. Sekarang ganti Kau baca. kitab suci Anda. Baca. Kau baca kitab suci Anda ya nanti. 45, Bang Juma. Yang bahasa Yunani ya. Imran 45. Iya. Siapa di sini yang buta huruf ya? Iya.
Nah, coba baca buka. Ali Imran 45. Silakan. Ali Imran yang Bang Billy bisa silakan bahasa Al-Quran ya, baca ya. Saya yang nguji dia, Silakan Gurunda. Saya yang harus menguji karena saya yang diuji gitu. Ali Imran Ya. yang 45. Perhatikan. Saya baca. Kau artikan ya. Sebentar. In aponei emera loannis eideton eso na arkelai pros anton kai eipe eido to arni to teo. Pou sikonetim amenti atau kosmau aptos enais ton apolo eipa tote apomena ta erte kapoyos pon dan pairen pin apomena. Silakan kau terjemahkan. Silakan. Ya, ternyata cuma takut. Saya bacakan Ali Imran ketakutan tadi katanya saya baca. Oke, tadi yang saya baca Inna Allah yubasyiruki. Inna Allah di mana? Di mana ada Al-Quran? Ali Imran 45, ayo baca. Inna Allah. Inna Allah. Ali Imran 45 ketahuan juga. Bukan Inna Allah. Kerepotan kafir lanatullah kah? Waduh, Inna Allah di situ. Innallah, Inna Allah. Inna Allah, bukan Inna Allah. Parah. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu. Itu cara bacanya begitu. Nah sekarang kau terjemahkan itu yang kubaca tadi. Ten apoimene imera loannis aideton eso na arketai por apton kai eipe aidouto arni teu pao sikoneitin amantia tau kosmo aptos eit nai ston opolo eipa tote apo menata arteka poyos. Habis itu buku ini sampulnya tertulis apa? Alkitab. Isi kitabnya tin apo mene amera loadis naide. Baiklah teman-teman, mari kita membaca Alkitab. Bacaan dimulai. Tin apo mene amera loanis aide ton isona arketai pros apton kai aipe aidouto arni tau teau. Apa ini Alkitab? Mana ada? Itu Biblika, surat-surat yang dibuat oleh orang Yunan, bukan Alkitab itu. Alkitab itu 1 Taurat, 2 Mazmur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Itu Alkitab. Buku Yunani kok Alkitab. Ingin tenar dengan menggunakan istilah Al-Quran. Kasihan. Ayo teman-teman silakan diambil alih. Lanjut. Iya, kasih naik lagi yang di bawah itu. Saya mau tanya itu bahasa Ibrani itu dari Bible Perjanjian Baru, coba bahasa Yunani juga. Coba itu, naikkan tadi itu. Parah kali itu biar baca salah-salah. Man begitu. Giliran kita mau mirroring, dia enggak berani. Man begitu. Naikkan aja itu Bang Arif itu tadi. Saya enggak lihat lagi dia di bawah itu. Parah Anda ini. Kalau mau bahas Al-Quran minimal Anda bacanya itu ngerti. Nah, sekarang saya tanya kau SMP kau. Oke, sekarang saya tanya kau. Bang Goto, coba nyerocos aja ini. Oke, sekarang saya tanya kau ya. Kau artikan ini ya. Humes panote emi hodidas kalos kai hokurios. Kai kalos legete emigar. Nah, itu ada dalam Perjanjian Baru. Nah, coba kau artikan itu, coba. Artikan kau. Coba artikan. Oke. Artikan coba. Siap saya artikan dulu kan kamu pernah mencret tentang Isra yang mencret. Artikan. Saya ulang ya. Saya ulang. Saya mute dulu ya. Yang betul ya, jangan salah-salah ya. Jangan salah-salah. Tunggu, jangan salah-salah. Saya ulang. Jangan salah-salah sesuai dengan katanya. Tunggu. Saya ulang ya. Sesuai katanya, jangan kau sembarang ya. Humes panute emi hodidas kalos kai hokurios kai kalos legite emigar. Sesuai katanya, jangan kau karang-karang. Nah, silakan. Ya.
Kau bahasa Indonesia yang baik ya. Kau tuh jamu masih kental sekali itu. Oke, sebentar. Lalu saya jawab nih. Yang lalu kan kau keok bahwa Isra Mi'raj dongeng. Tidak ada nama Nabi di Alkitab ya. Kau saya suruh artikan yang tadi itu. Kau sembarang kau jawab. Memang kau dungunya kayak babi kau. Kau kan udah menceret sama saya. Monyet. Kau terjemahkan tadi itu. Terjemahkan tadi. Terjemahkan, kau lihat Google lagi. Sudah menurut Yesus. Sudah kita turunkan ya kawan-kawannya. Ternyata tidak ada ilmunya. Ini sudah dibilang Bang Goto. Parah ini. Gurunda masih ready? Gurunda? Oh sudah istirahat. Oh iya. Siapa ini? Anos? Ya saya sebentar lagi Bang. Bentar lagi. Iya, kita mau zuhur di sini Bang Goto. Iya Dek Juma. Saya boleh bertanya nggak Dek Juma? Boleh, silakan Bang, silakan. Oke, saya bertanya. Ya. Kalau di Al-Quran itu mana lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Pertanyaan apa nih? Nah, itu masih awal. Iya. Tadi udah dibacakan itu Bang Suma. Itu lagi dia mengangkat kalau Allah bersalawat kepada Nabi. Dia tidak mengerti itu. Iya. Kali-kali dijelasin. Bukan begitu. Jadi yang maksud saya itu. Apa itu? Apa yang mana yang lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia. Allah itu penciptanya. Oke, berarti disebutkan dalam Al-Quran berapa kali nama Allah itu disebutkan? Coba dulu. Banyak kali. Berapa kali nama Muhammad itu disebut? Setiap surah itu diawali kecuali satu surah. Pasti diawali dengan nama Allah. Tapi Pak, ada apa ini? Pertanyaan apa ini? Mana yang lebih Nabi Muhammad itu hanyalah manusia, sedangkan Allah itu adalah pencipta Nabi Muhammad. Ini pertanyaan apa? Enggak, ini seharusnya pertanyaan seperti ini itu aromanya itu harusnya ditanya kepadamu. Tinggi mana derajatnya Paulus atau Yesus? Tidak ada surat yang sampai, sedangkan Paulus 13 suratnya sampai. Itu loh. Namanya Muhammad atau namanya Allah? Kan saya sudah bilang. Setiap surah itu menyebut nama Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Dek Juma di sini nggak ada setiap. Yang saya tanya itu mana lebih banyak disebutkan namanya Muhammad atau namanya Allah? Udah turunkan. Ini orang mengolok-olok. Ini bukan berdiskusi dia. Seterasin. Orang gila. Orang gila dia. Kita mau edukasi Bang, bukan mau pamer kebencian. Harusnya Anda itu bertanya pada diri Anda, derajatnya tinggi mana Yesus dengan Paulus, sembahan Anda itu. Itu yang Anda harus pahami. Kenapa Yesus memberitakan Injil? Mana Injilnya? Tak sedikit pun sampai. Sedangkan Paulus 13 bukunya sampai. Pertanyaan aneh. Pertanyaan aneh. Kalau cuma kebencian, jangan di sini. Bukan di sini tempatnya. Ini tempatnya kita untuk mengedukasi. Bertanya yang baik. Mana lebih mulia Nabi Muhammad dengan Allah? Kan aneh. Pertanyaan apa itu? Allah pencipta langit dan bumi. Sedangkan Nabi Muhammad adalah ciptaan. Yang maha mulia siapa? Ya Allah. Pertanyaan orang gila, pertanyaan kebencian, pertanyaan orang buta yang nggak perlu dijawab. Oke, sahabat-sahabat, silakan dilanjutkan. Ya, saya mungkin sedikit dulu sebelum kita di sini masuk zuhur ya. Oke, karena ada juga banyak juga yang bertanya sama saya. Ya, jadi begini kawan-kawannya, Allah itu menurunkan dua kecerdasan kepada kita ya dari sisi akademik. Yang pertama itu kecerdasan yang dinilai dari tingkat IQ. Jadi tingkat intelektualitas kita itu diturunkan dua oleh Allah. Yang pertama itu tingkat kecerdasan kita yang dinilai dari IQ. Yang kedua ya ini memang jarang saya angkat ya, tapi karena ada yang bertanya. Bunda Karyana kena pembatasan Bunda, pakai akun lain aja. Oke, sedikit lagi.
Kenapa saya katakan mereka kehilangan ya? Mereka kehilangan baik IQ maupun intuisi karena mindset mereka diatur berdasarkan tulisan bapak-bapak gereja ya. Seperti Bunda Karyana ini kan diatur oleh tulisan Ellen G. White kan begitu kawan-kawannya. Jadi apa itu intuisi? Intuisi itu adalah tingkat pemahaman di luar nalar manusia. Ketika kita mampu ya memahami sesuatu di luar nalar manusia. Nah, ini jangankan kita sampai ke intuisi ketika kita berdebat dengan mereka. Jangankan kita sampai ke tingkat kecerdasan yang bernama intuisi yang rata-rata dimiliki oleh para nabi. Baru sampai tingkat IQ, mereka sudah di bawah 78. Seperti yang tadi bertanya, mana lebih tinggi derajatnya Allah atau Rasulullah. Ini tingkat IQ yang menurut saya bukan lagi 10 tapi 1 ya. Tingkat IQ yang paling terendah. Karena kenapa? Allah itu sudah teraksioma bahwa derajatnya akan lebih tinggi daripada ciptaannya karena dia pencipta. Kalau kata-kata aksioma saja Anda tidak ngerti, bagaimana Anda mau dikatakan cerdas? Kan begitu. Kawan-kawannya, aksioma itu adalah logika yang tidak perlu pembuktian. Kan begitu. Jadi Allah itu sudah logika dari kausalitas yang tidak perlu pembuktian karena dia sudah mencipta. Itu dari sisi akademik. Masalahnya kalian ya, ketika kita membawa logika, Anda mencoba membantah dengan sentimen. Jadi logika kita Anda bantah dengan moral. Logika itu Bang, hanya bisa dibantah masuk akal atau tidak masuk akal. Sementara moral hanya bisa dibantah perbuatan baik, perbuatan buruk. Ketika Bang Suma menyampaikan logika, Anda bantah dengan hujatan. Bisa masuk ranah hukum, kan begitu. Makanya lebih baik saya turunkan Anda. Kan begitu. Karena kalau Anda tidak turunkan, bisa masuk ke ranah hukum. Kan begitu. Kita ini berdebat edukasi, Bang. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berdebat beredukasi untuk menambah wawasan. Terutama untuk membentengi akidah kita masing-masing. Kan begitu. Tapi kalau Anda sudah naik, di ranah diskusi Anda naik, sudah berbasis sentimen, bukan lagi berbasis argumen, apa yang kita mau dapat dari diskusi seperti tadi yang naik tuh. Tanya-tanya ayat Al-Quran, baca Al-Quran aja salah. Bagaimana membahas satu buku, Bang? Itu yang Anda tidak paham. Kalau dalam dunia akademisi Anda seperti itu, Anda tidak laku. Sedangkan Anda nulis disertasi saja, Anda nulis skripsi saja, Anda nulis disertasi saja kalau Anda sudah doktor. Sementara skripsi Anda, disertasi Anda, tidak ada yang bahas, tidak laku. Apalagi penyampaian seperti Anda tadi. Terlalu jauh, Bang. Saya katakan, jangankan sampai ke tingkat intuisi ya. Sampai tingkat IQ saja, Anda mungkin di bawah 78. Karena Anda bertanya sesuatu yang sama sekali sudah melanggar asumsi secara umum. Mungkin bisa dipahami kawan-kawannya. Supaya kita ada pembelajaran gitu loh. Kita berdiskusi ini agar kita punya pemahaman jauh lebih baik gitu loh. Pengetahuan kita bertambah. Bukan kita semakin bodoh. Itu poinnya di situ. Tapi ini beberapa teman-teman Kristen yang naik bukan membawa kita ke satu pemahaman bahwa kita berdiskusi ini menghasilkan satu poin, menghasilkan satu ilmu pengetahuan, bahkan kita bisa meng-create knowledge. Tapi ketika kalian naik, kita seolah-olah tambah bodoh. Kan begitu kawan-kawan. Jadi tolong naik ya. Kalau mau nariskan sesuatu, mengerti dulu apa yang mau dibawa supaya ada poin, supaya kita semua ini cerdas. Tuh, bukan terputar-putar di satu kebodohan. Apa yang disampaikan Bang Suma dengan kawan-kawan yang lain itu satu kecerdasan yang disampaikan kepada Anda supaya mindset Anda itu bisa berpikir sendiri. Dalam dunia akademisi, Bang, ketika kita sudah mampu berpikir sendiri, untuk apa kita mengkonsumsi pikiran orang lain? Sementara kami kawan-kawan Islam selalu menyampaikan logika berdasarkan data-data ya, argumen-argumen kami terarah supaya Anda bisa meng-create knowledge Anda sendiri. Anda bantah itu dengan argumen-argumen yang menurut saya bukan force the better argumen, tapi Anda bantah dengan strength of the worst argument, kekuatan argumen yang lebih buruk. Anda bantah supaya menghasilkan force of the better argument. Dalam dunia akademik itu satu argumen yang lebih baik itu, atau kekuatan argumen yang lebih baik, supaya kita semua ini dapat pemahaman gitu loh, supaya kita semua ini cerdas gitu loh, bukan semakin bodoh gitu.
Kan begitu, kawan-kawan. Ini yang saya jarang dapatkan di budaya kalian. Ketika kita membahas satu kitab, misalnya Al-Quran, Injil, kawan-kawan Islam tidak menambahkan atau mengurangkan ya satu kata pun dalam frasa atau kosakata dalam Bible Anda. Anda menambah-nambahkan, mengurang-kurangkan, melebih-lebihkan berdasarkan asumsi. Itu tidak laku, Bang, dalam dunia akademisi. Tidak laku, saya katakan. Yang laku itu ketika Anda bernarasi sesuai apa yang tertulis di situ. Jangan ditambahkan, jangan dikurangkan menurut asumsi Anda dengan alasan Anda dibimbing Roh Kudus. Sementara Anda sendiri tidak pernah lihat yang mana itu Roh Kudus. Jangan-jangan bukan Roh Kudus. Itu poinnya di situ. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Bang, karena di sini sudah masuk saya break dulu kira-kira setengah jam mungkin. Silakan Bang Hos dilanjutkan ya. Silakan ya. Saya break dulu. Ya, Assalamualaikum. Brunda masih menekan, Brunda. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Oke, lanjut. Oke, ini ada sahabat FN. Selamat siang, sudah siang ya sahabat FN. Selamat siang Abang Host dan semuanya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan abangku. Mudah-mudahan dapat hidayah katanya. Ya. Bang, ini kan saya lagi belajar Bang untuk cari kepercayaan saya Bang kan. Ya, kalau boleh tahu Anda dari Kristen? Saya ini Bang gak ada agama Bang, ateis Bang. Oh ya, yang Anda mau sampaikan seperti apa? Mudah-mudahan dapat hidayah katanya, makanya saya naikkan. Jadi sekarang ini saya kan sedang belajar agama ini Bang. Mana tahu saya agak terharu juga dengan Islam. Cuman saya ingin mengenal Islam tuh, saya ingin nanya sama orang abang, agama itu kepercayaan apa keturunan Bang? Silakan Ustaz Tata. Oh iya. Jadi Bang, boleh itu izin Bang. Boleh saya selesaikan dulu Bang. Nanti baru tahu jawabannya Bang. Ya, baru silakan. tahu saya. Ya, silakan. Kalaupun misalnya agama itu kepercayaan atau keturunan, kalau misalnya ini mohon maaf Bang ya, saya ini ngomong cari hidayah Bang, bukan untuk menjatuhkan agama-agama lain Bang. Kalaupun agama Islam itu benar ataupun agama non-Islam itu benar, bagaimana nasib kalau menurut saya agama saya kan misalnya saya lahir dari rahim ibu saya Islam ataupun non-Islam, otomatis saya dari kecil, dari bayi saya, bahkan dari dalam kandungan saya itu sudah didoktrin, sudah diajarin, sudah dikasihin tentang ajaran Islam Bang, sehingga terpatri di hati kita. Terus seandainya saya mau masuk Islam, terus saya bertentangan sama orang tua saya, itu bagaimana Bang? Setelah itu yang saya dengar di Islam, kita membantah orang tua atau durhaka sama orang tua aja kita tuh berdosa besar Bang. Seandainya saya masuk Islam Bang, terus orang tua saya bilang, kau kalau masuk Islam jangan pernah lagi pulang ke rumah, nggak kuanggap lagi kau anak. Yang saya tahu dalam Islam itu dosa besar Bang. Bagaimana nasib saya ya setelah saya menjalani agama Islam Bang? Apakah saya benar atau saya salah? Oke, sudah. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Jadi agama itu yang benar itu samawi. Samawi itu Tuhan memperkenalkan dirinya melalui utusan. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa nafa'budu. Jadi semua nabi yang Allah utus, mereka diperintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua ada ajaran keturunan, namanya pagan. Mereka menyembah ikut nenek moyangnya mereka. Mereka menyembah berhala, terus menyembah manusia, menyembah pohon beringin. Itu memang keturunan dari nenek moyangnya. Kenapa nenek moyang mereka menyembah Tuhan yang bukan Tuhan?
Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18 kalau dalam Bible itu. Makanya supaya mereka ini kenal Tuhan, akhirnya Tuhan mengutus utusan. Mengutus Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kenalkan mereka ini Tuhan yang benar, yaitu aku Allah. Karena kalau mereka tidak dikenalkan, ya mereka nanti menyembah pohon beringin, menyembah berhala, api, manusia dijadikan Tuhan. Akhirnya Allah mengutus para nabi ini supaya mereka mengenal Tuhan itu Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Dialah pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Hanya dia yang harus disembah. An-Nisa 36. Tidak bisa kamu lihat. Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Al-Surah ayat 11. Akhirnya orang-orang kenal Tuhan. Sama ketika Allah mengutus Musa. Allah itu, Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Begitu juga Yesus. Tuhan itu Allah yang Esa. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Akhirnya orang-orang pagan penyembah manusia ini sadar. Oh, menurut Yesus Tuhan itu Allah yang Esa. Samawi, tidak mau turun ke dunia. Menurut Nabi Muhammad juga gitu. Menurut Abraham, Isa, Yakub, Musa sama. Ya, jadi kalau abang mengatakan saya kan keturunan, loh, itulah. Makanya kalian tidak kenal Tuhan. Nah, supaya kenal diberitahu oleh para nabi Tuhan yang benar. Terus bagaimana kalau orang tua mencegah saya? Di dalam ajaran Samawi, mendahulukan Tuhan itu lebih penting. Gitu loh. Perintah Tuhan, uang Tuhan yang menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah menciptakan kita ibadah kepada Allah. Maka ketika orang tua melarang, Anda mau taat ke siapa? Ke Tuhan yang menciptakan ibu kita, yang menciptakan kita, atau percaya kepada Tuhan? Maka dalam Islam harus mendahulukan Allah. Makanya banyak orang-orang mu'alaf, kata Rasulullah, kamu kalau mu'alaf tetap harus berbuat baik kepada orang tuamu. Begitu juga Yesus, kamu jangan takut kepada orang tuamu. Kalau kamu ikut saya, meninggalkan keluargamu diganti 100 kali lipat. Nah, sama. Matius 19:29. Jadi gitu, Bang. Kita harus mendahulukan kebenaran, keselamatan. Karena keselamatan itu harus mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi semua para nabi mengajarkan yang sama. Keselamatan harus mentuhankan Allah. Gitu. Oke, silakan. Makasih Pak jawabannya Pak. Ini satu lagi Pak, ini saya mau nanya supaya hati saya semakin kuat kan Pak. Tapi tolong, mungkin pertanyaan ini agak agak sensitif Pak. Tapi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya nanya ini karena tidak ketahuan saya. Seandainya nanti di akhirat agama Islam yang paling benar, terus seperti saya yang tidak ada agama, bisalah saya komplain di Allah, kalau memang agama Islam itu benar, kenapa saya dilahirkan dari rahim yang bukan ibu saya orang Islam? Mohon maaf, itu aja Pak Ustadz. Bisa jawab. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu aku utus supaya manusia tidak membantah aku ketika aku nanti tanya, "Hei fulan, kenapa kamu tidak mentuhankan aku?" Wong saya tidak kenal engkau ya Allah kalau engkau Tuhan. Bukankah aku mengutus utusan? Kamu di zamannya siapa? Saya di zamannya Nabi Muhammad. Bukankah Muhammad sudah mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Allah itu dialah Tuhan yang Esa. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Emangnya tidak pernah nyampe ke kamu? Nyampe. Kenapa tidak beriman? Iya ya. Hei fulan, siapa Tuhanmu? Kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Saya tidak tahu ya Allah kalau engkau Tuhan. Kamu tak di zamannya siapa? Di zamannya Musa. Bukankah Musa mengatakan, dengar Asiriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa? Kenapa tidak mentuhankan saya?
Saya tidak tahu ya Allah bahwa Engkau Tuhan. Kamu di zaman siapa? Di zaman Yesus. Bukankah Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu mengenal aku satu-satunya Allah dan Yesus sebagai utusan? Akhirnya mereka ini tidak bisa mengelak karena Allah sudah mengutus utusan dan utusan itu sudah memperkenalkan Tuhan yang benar. Gitu ya. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan Allah. Nyatanya sekarang Anda tahu dakwah Islam nyampe ke kalian, tapi kalian tidak mau menerima. Padahal kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus, akulah jalan dan kebenaran, tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus sudah memperkenalkan hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, salah sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Silakan Bang Evan. Kok banyak surangannya Tan? Selamat siang, saudara. Sebentar, gantian Remas. Ini masih mau bertanya. Silakan Bang Evan. Itu aja Pak Ustadz. Saya kalau ada salah-salah kata mohon maaf sama semuanya. Saya pribadi mohon bantuan doanya supaya saya tuh dapat hidayah lah. Sekali lagi saya mohon maaf. Lanjut. Amin. Itu aja Pak, saya izin turun Pak ya. Sebentar Bang Evan. Bang Evan, logis nggak kalau Tuhan itu satu jenis dengan Bang Evan? Artinya sama-sama makhluk. Saya jujur aja. Masuk akal nggak? Jawab dulu. Gimana Pak? Masuk akal nggak kalau Tuhan itu sama-sama manusianya? Anda manusia, kemudian menyembah sesama manusianya, masuk akal nggak? Saya di konteksnya di sini saya cuma bertanya itu aja Pak. Kalau misalnya, ayo, udah. Halo Pak. Masuk akal. Ya masuk akal apa enggak? Gitu aja. Masuk akal nggak manusia itu jadi Tuhan? Masuk akal, namanya juga berkuasa, jadi apa aja bisa. Bentar dulu, waduh. Gini, kalau menurut pagan masuk akal. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Tapi kalau Tuhannya Yesus, Matius 18:19. Tuhanku tidak pernah turun. Nah, itu Tuhannya Yesus. Kalau tanpa darah tidak ada penembusan di kayu salib. Tunggu dulu, jangan usik agama. Waduh ini. Bau sadar ini demi urusan noise sadali. Jadi kalau Tuhan wajar jadi manusia, memang benar menurut ajaran pagan Kristen. Ya gitu. Kalau menurut Yesus, gak ada. Tuhanku tetap di langit tidak kelihatan. Yohanes 5:37, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Itu Tuhannya Yesus, bukan pagan gitu. Oke, silakan. Saya bisa tanggapi jawaban Ustadz Tata? Ya bisa, nanti saya tadi Ustadz Tata mengatakan bahwa Tuhan tidak mau turun ke dunia. Itu Ustadz Tata dapat datanya di mana? Nanti tolong Ustadz Tata tunjukkan kepada saya. Ingat ya, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Itu satu. 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Keluaran 33:20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Lalu bagaimana Tuhan bicara? Pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kisah para Rasul 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Kisah para Rasul 7:53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah para Rasul 7:30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa malaikat. Jadi selalu pakai malaikat. Kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 11, malaikat yang bicara. Kejadian 22 ayat 15, malaikat. Terus kepada Sodom, malaikat Jibril, kata Bang Billy tadi. Kejadian 19 ayat 1, Kejadian 19:15. Kepada Hagar yang bicara, malaikat. Kejadian 21:17. Kepada Zakaria, malaikat. Lukas 1:11, Lukas 1:19. Kepada Maria, Tuhan mengutus malaikat. Lukas 1 ayat 26. Begitu juga kepada Yakub, malaikat yang bergulat itu. Kejadian 32 ayat 1. Kepada Elia, malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Jadi tidak pernah Tuhan turun sendiri. Makanya kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19. Banyak dalilnya itu. Oke, silakan.
Ustaz Tata tadi bilang di dua Tawarik, saya tidak menempatkan kalimat di sana Tuhan tidak mau turun ke dunia. Ini Ustaz Tata dapat dari mana nih? Baca. Asumsinya aja. Saya bertanya ya Ustaz Tata. Dalam semua kitab yang pernah saya baca Ustaz Tata, itu saya menemukan bahwa Tuhan itu, semua orang percaya kepada Tuhan itu akan dibangkitkan Ustaz Tata. Iya, percaya. Tapi di samping janji itu, sebelum jauh-jauh hari kebangkitan itu terjadi, yaitu pada akhir zaman. Percaya kepada Tuhan siapa? Tuhan sudah membuktikan. Contoh, Tuhan siapa itu? Yang kamu maksud Tuhan siapa? Tuhannya membuktikan. Tunggu dulu, Tuhan siapa dulu? Yang kamu saja tidak jelas Tuhanmu siapa? Tuhan siapa itu maksudnya? Saya selesaikan dulu, ini di mute. Loh, yang enggak, Tuhannya dulu ditentukan. Tuhan, ternyata kamu tidak kenal Tuhan. Iya, Tuhan Yakub dan Abraham, bukan Ismail. Bukan Yesus. Bukan Yesus ya. Masa saya bertanya Ustaz Tata. Iya, maksudnya bukan Yesus. Masa saya Iya, bertanya Ustaz Tuhannya Tata balik Abraham dan bertanya, Ismail, saya bukan selesaikan dulu. Iya, berarti bukan Yesus ya? Saya selesaikan dulu ya. Nah, Oke. Berlindung ke Yahudi. Tuhannya Musa menjanjikan, tapi Tuhannya Musa sebelum terjadinya akhir zaman, Tuhannya Musa sudah. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Sebentar. Terus Kristen, Tuhan Ini loh, Bang. Yesus juga menjanjikan bahwa dia mampu membangkitkan. Anda ini tidak pede. Jadi gini, mulai dari pagi orang Kristen ini Tuhan Sriwil melulu. Coba sekali-kali ada Kristen yang masuk itu Abraham dan Yakub bukan Tuhannya negeri Mekah. Itu Allah lain. Enggak, gini. Dari tadi pagi ketika bahas ketuhanan, Kristen tuh bahas Tuhannya benih Sriwil. Emangnya enggak punya Tuhan tak Kristen itu? Daripada Tuhannya negeri Mekah, nggak tahu Tuhan siapa. Tuhannya Kristen siapa? Iya, langsung aja Abraham dan pertanyaan Yakub. saya ya. Langsung poin pertanyaan saya. Poin pertanyaan saya, yang memperkenalkan Allah kepada Anda adalah Rasul Allah. Pertanyaan Musa juga jika Tuhan Anda menjanjikan bahwa akan dibangkitkan pada hari kiamat, bukti janjinya itu adalah kebenaran. Siapa yang sudah dibangkitkan, mulai dari orang yang memperkenalkan Allah kepada Anda sampai kepada para sahabat, ada nggak datanya? Ada datanya. Ada datanya. Jadi gini, Allah membangkitkan, ada yang dibangkitkan melalui utusannya. Ya, Al-Maidah 110. Allah mengutus Isa diberi mujizat membangkitkan. Nah itu. Oh, Isa kan bukan yang memperkenalkan Allah kepada Anda. Isa, Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Kata Isa, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ajuruf. Tunggu dulu, tenang. Tuhannya Isa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa kan Allah. So siapa Tuhanmu? Allah. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah. Nah itu. Kalau Musa, kalau kamu siapa Musa? Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Ayo coba, jangan lari. Iya, tidak lari, tidak. Oke, tidak akan di-mute kalau langsung jawab ya. Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Anda kan saya bertanya kepada Anda, siapa yang memperkenalkan Allah kepada Anda? Nah, Nabi Muhammad. Allah apa Isa? Oke, ini saya jawab. Yang memperkenalkan Allah itu semua para nabi. Musa memperkenalkan itu Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Kalau dalam Al-Quran, Toha ayat 14. Innani anallah. Kalau menurut Al-Quran, menurut Isa, huruf 64 Allah. Dalam Bible Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nabi Muhammad berkata Tuhan itu Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh alam. Oke, sekarang saya pakai data Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Nah, sekarang jangan lari ya. Kamu memberitahunya Tuhan itu siapa dan dari siapa? Silakan. Rames, ini kan diskusi, ya kan? Diskusi ini bukan monolog. Nah, kelihatannya Pak Ustadz ini monolog sendiri. Dia pakai data sendiri. Nah, kalian ini nggak pakai data gitu loh. Silahkan, ada pertanyaan bagus supaya tidak monolog, ya kan? Supaya Komal ini tidak dikuasai Muslim terus, karena Muslim ini kelihatan sekali pintar-pintar di sini. Nah, tunjukkan kepada yang di bawah, Tuhan kalian siapa? Silahkan, Tuhannya Kristen siapa? Silahkan dijawab pertanyaannya supaya tidak monolog. Lanjut.
Oh, muter Oke, saya jawab, tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab. Macet, bener macet, macet. Saya jawab. Tuhannya Kristen adalah Bapa. Rames. Sudah Siapa Tuhannya Kristen siapa? Bapa, Firman, dan Roh. Silakan Ustadz, Bapak. Jadi bukan Yesus katanya. Silakan. Oke, saya jadi gini, kalau menurut Kristen Tuhan itu 3. Saya di mute. Kalau menurut Yesus, Yesus, benar Tuhanmu ada 3. Tidak, Tata. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Oh, berarti Tuhannya Rames dengan Tuhannya Yesus beda. Sudah, titik. Oke, silakan. Apa lagi? Mute, Ustaz Tata. Kan sudah selesai, kamu jawab. Rames. Kamu kan udah selesai kan? Kan pertanyaannya selesai. Tata, Tuhanku kata kamu beda dengan Tuhannya Yesus, Tata. Kalau Tuhannya Yesus kan menurut kamu, Yesus ngaku Tuhan itu satu. Kalau Tuhan kami beda, wong kami pagan 3. Nah, itu kan udah pengakuan kamu kan? Diskusinya gimana nih? Ya udah silakan. Apa lagi? Ustaz Tata tadi mengatakan bahwa Isa yang memperkenalkan Allah kepada Ustaz Tata. Oke, saya jawab. Ini kamu salah lagi. Saya bilang semua para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ya, makanya aku utus semua nabi itu supaya mereka memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Al-Anbiya ayat 25. Makanya saya buktikan. Loh, kok Al-Quran mengatakan bahwa semua para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah? Coba saya cari dari Quran dan Bible. Kenapa saya di... Oh, ternyata Al-Quran bener. Musa ngaku Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Oh, Al-Quran bener. Ternyata menurut Yesus Tuhan juga Allah. Yohanes 17 ayat 3. Nah, ternyata bener semua kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan kamu kan sudah kujawab pakai 3 data. Ya, bahwa yang memperkenalkan Tuhan itu Allah semua para nabi. Nah, sekarang siapa yang perkenalkan kamu Tuhan itu ada 3? Silakan. Mencret. Mute ini gimana diskusi jalan model? Loh, wong saya lagi ngomong. Nah, silakan. Saya di mute terus dari tadi ini. Ya udah silakan. Saya bertanya nggak sampai selesai udah di mute. Ya udah silakan. Gimana sudah mau diskusi ini? Gila, enggak usah nangis, cepet. Nah, aduh Ustaz Tata nih gimana nih? Loh, gimana? Tadi saya bertanya kepada Ustaz Tata. Ya. Yang memperkenalkan Allah kepada Anda, contoh. Semua para nabi memperkenalkan Tuhannya kepada bangsa Israel. Berarti terhitung dari zaman Musa. Diteruskan oleh Yesus. Nah, nanti Yesus memperkenalkan sama Allah juga Tuhan. Lalu diteruskan Nabi Muhammad sama. Terus semua ada buktinya. Ada. Tuhannya Musa mampu membuktikan. Iya, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad Tuhannya sama. Isa. Iya sama. Membuktikan. Sama. Nah, sekarang Allah mana buktinya? Siapa yang sudah dibangkitkan? Itu yang saya pertanyakan. Allah membangkitkan manusia yang ada buktinya, yaitu Al-Maidah ayat 110. Itu ya. Ada Isa kan? Duh, terus kalau menurut kamu siapa? Siapa yang dibangkitkan Tuhan? Siapa? Loh, Isa kitabnya apa? Taurat kan? Iya, kan sekarang mana buktinya bahwa Tuhan itu membangkitkan? Coba, di mana? Isa kan diturunkan kitab Injil kan? Iya. Nah, terus? Loh, kitab Anda apa? Al-Quran. Al-Quran. Siapa yang menyampaikan Al-Quran itu? Oke, Al-Quran Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Injil untuk Sriwil. Ya. Ali Imran 49 wa rasulan ila bani Israel. Jadi Nabi Isa diutus untuk Sriwil. Tapi walaupun mereka diutus untuk Sriwil sama, mereka Tuhannya sama, yaitu Allah. Nah, terus siapa yang sudah dibangkitkan di zaman Rasulullah sampai zaman para sahabat? Siapa? Tidak ada. Kalau orang sudah mati, Quran sudah ada bukti, Injil ada bukti. Siapa? Di mana buktinya? Ya coba di mana buktinya? Injil. Yesus membangkitkan. Oke, yang membangkitkan itu Yesus sendiri. Oke, yang membangkitkan Tuhannya Yesus atau Yesus? Nah, terus yang ini apa di zaman ya, gini loh, Yesus kan punya Tuhan Allah. Yang membangkitkan Lazarus itu Allah atau Yesus? Dan Yesus sendiri kan yang membangkitkan Yesus kan Allah juga. Kisah para Rasul 2:32. Allah yang jadi gini. Buktinya Allahku membangkitkan diantaranya dia membangkitkan Yesus. Ya, di dalam
Yohanes 11:44 juga Yesus dibangkitkan oleh Allah. Nah itu buktinya. Diskusi macam apa di mute? Ya silakan. Apa lagi pertanyaannya? Ini gimana nih kita Ya silakan. Apa lagi pertanyaannya? Enggak gini Rames, kalau ingin diskusi yang bagus, saya bilang jangan monolog. Monolog artinya apa? Ustadz Tata ketika ditanya dia menjawab dengan data-data, kan begitu. Nah kalau ada timbul pertanyaan balik, Anda juga jawab dengan data. Itu namanya diskusi. Nah kalau ketika Anda bertanya kabur, ketika bertanya diam simak. Nanti kalau dipersilahkan, silahkan tanya lagi apa. Ustadz Tata selalu begitu, baru bertanya lagi. Silahkan lanjut. Mantap, silakan. Apalagi pertanyaannya? Tak jawab pakai Quran dan Bible si Pak Tata, boleh saya tanya sebelum saya turun Pak Tata? Boleh. Mantap, memang harus bertanya Bang. Ayo silakan. Ini saya bertanya ini supaya apa namanya Pak Tata kan usia saya kan sekarang 38 tahun Pak Tata kan. Jadi seandainya saya masuk Islam, Al-Anfal, qulil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Maka dosa-dosanya Abang diampuni. Pak, saya belum selesai bertanya, Pak. Bagaimana umur saya kan 38 tahun. Bagaimana sikap saya menghadapi orang tua saya yang selama ini membesarkan mereka? Kan tidak semudah itu saya membuang kasih sayang saya sama orang tua saya, Pak. Oke. Jadi gini, Bang. Masalah kayak gitu tuh banyak terjadi di sahabat, Bang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya ini kan masuk Islam. Ibu saya tidak mau makan, sakit hati, marah-marah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, kamu turutin semua maunya ibumu, tapi kalau masalah agama, kamu harus taat kepada Allah. Tetap kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Makanya walaupun orang tuanya tidak mau makan, disuapin. Ibu, perintah Rasulullah, saya akan tetap menyembah Allah. Tapi masalah ibu, tetap orang tua saya, malah saya tambah cinta. Karena Islam mengajarkan sangat menghormati orang tua. Bahkan sampai diistilahkan, surga ada di telapak kaki ibu. Jadi ibu, apapun yang ibu mau, akan saya turutin. Tapi masalah hidayah Bu, minta maaf. Tapi ingat Bu, justru saya tambah cinta kepada ibu. Makanya disuapin setiap hari. Gitu. Jadi Bang, kecuali Islam ini mengajarkan jauhin orang tuamu kalau kamu mualaf. Enggak, Islam mengajarkan disuruh tambah cinta. Ya beda dengan Yesus. Bencilah kedua orang tuamu kalau kamu ikut aku. Itu ajaran Yesus, ada dalam Bible. Gitu Bang, silakan. Ini Pak Ustadz, maksudnya akses kita mau ketemu keluarga itu jadi susah Pak. Habis sudah ini Pak, ini saya pertanyaan, saya tuh izin turun kan Pak. Ini kan saya mau ngomong sama Bapak. Iya. Ini termasuk bagian dari hidayah atau rasa kepingin tahuan? Selama ini berapa bulan ini saya pasti nongkrongin Bang Juma terus. Apa itu Pak? Nah, tanda-tanda hidayah itu Bang, tidak langsung dapat hidayah itu enggak. Memang ada proses-proses. Dengan abang ini suka nonton Bang Juma apa, itu ibaratkan segala sesuatu itu ada proses. Allah tunjukkan. Allah akan memberi hidayah. Caranya apa? Allah dekatkan dulu Anda dari hidayah itu. Lewat manusia, lewat ustadz, lewat Bang Juma, lewat dialog. Itulah caranya Allah memperkenalkan dirinya. Kan tak mungkin kan Allah, Fulan, kamu masuk Islam langsung ngomong sendiri Tuhan. Enggak. Tapi Allah dekatkan abang dengan petunjuk. Melalui apa? Ya melalui dialog-dialog kayak gini nih, nonton. Akhirnya abang pakai akal. Iya ya. Sangat jelas dalam Islam itu. Jadi itu suatu perjalanan yang Allah tunjukkan jalan itu. Melalui abang nonton debat-debat Bang Juma. Nah gitu itu caranya. Itu sudah proses dari Allah. Gitu Bang. Itu aja Pak Ustadz, saya terima kasih banyak Pak Ustadz. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf Pak kan. Saya mohon bantuan teman-temannya, bantu doa untuk saya lah Pak. Karena saya jujur aja Pak kan. Saya sampai sambil tidur pun saya pakai handset, teman pingin dengar suara Bang Juma dengan video yang itu aja Pak. Tahan sampai pagi. Saya kan sampai kadang tertawa sendiri nih. Saya ini hidayah apa gila saya ini sebenarnya.
Nah, itu aja Pak Ustadz, saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Bang, lanjut. Izin turun Pak ya. Oke. Oke, silakan yang lain. Ayo. Mana lagi otennya? Ini dua kan. Silakan. Telur. Mau bertanya atau mau dialog? Silakan dipilih. Telur Kristen, telur bilang. Assalamualaikum. Ustaz Tata? Iya, gimana? Ada yang mau bertanya? Sebelum yang lain bertanya, saya boleh bertanya Ustaz Tata? Boleh. Oke, ini mungkin sebelum yang Kristen ya, yang Kristen sabar dulu sedikit aja saya. Ustaz Tata, saya ini kan seorang mengkaji saya, Ustaz Tata ya. Sebentar, begini Ustaz Tata, yang mu'alaf ini, saya melihat yang mu'alaf ini rata-rata ya secara akademis itu adalah profesor, doktor gitu ya, seperti itu ya. Sejarawan gitu yang masuk Islam ini mu'alaf gitu kan. Kemudian dari rohaniawannya pendeta, pastor gitu ya. Pokoknya level-level itu. Nah, dari kalangan umumnya itu biasanya itu anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda ini memang generasi yang memang haus akan Tuhan, istilahnya mengenal Tuhan. Dia mencari, mengkaji, bertanya dan kritis gitu kan. Nah, terutama gitu. Nah, kenapa ciri-ciri yang mu'alaf ciri-cirinya seperti itu? Ya, sementara yang belum mu'alaf ini, yang tidak mu'alaf ini biasanya yang sudah karatan, yang tua-tua, yang bau, yang miskin, yang minoritas gitu. Silakan Ustaz Tata. Maaf ini pertanyaan Ustaz Tata ya. Silakan. Kalau pendeta, profesor, doktor apa? Karena mereka orang cerdas. Bahwa Islam itu, coba saya meneliti Al-Quran, pasti dapat petunjuk. Karena Al-Quran itu huda wa nur. Sedangkan kalau mereka baca Bible, tambah rusak pikirannya. Karena Al-Quran mengatakan, ya, andaikan Al-Quran, apakah kamu tidak memahami, mendalami? Andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti terdapat pertentangan. Ya. Afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, ternyata tidak ada kan? Saya dengan Bang Juma, Masya Allah, saya kalau ada Bang Juma senang. Kami bersatu dakwah. Siapa yang mempersatukan kita? Al-Quran. Karena tidak ada pertentangan. Ciri-ciri kitab itu bukan dari Tuhan, ada perubahan. Pasti di dalamnya ada pertentangan. Makanya banyak denom-denom mereka ini bertengkar. Ya, dan tidak masuk akal kan? Mana mungkin nabi yang memperkenalkan Tuhan malah dituhankan? Ya, contohnya kita. Kalau kita kan masuk akal. Oh, Nabi Muhammad itu seorang nabi dan utusan. Al-Ahzab ayat 40. Oh, dia penyampai firman. An-Najm ayat 3. Oh, dia utusan untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Tuhan yang benar itu Allah. Atau Qobun 13. Dialah pencipta. Ibrahim 32 Sajdah ayat 4. Al-Araf 54. Yunus ayat 3. Kan jelas ayatnya. Mana mungkin kita mentuhankan selain Allah? Nah, sedangkan mereka diteliti. Saya ini mentuhankan Yesus ini masuk akal nggak? Ada nggak data? Dicari nggak ada. Malah Yesus mengatakan, aku ini utusan. Matius 15:24. Aku nabi. Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah. Matius 11:25. Allah itu tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Coba secara akal, masa kita mau mentuhankan Yesus? Akhirnya doktor, profesor, apalah itu, main otaknya itu. Iya ya. Mana mungkin saya mentuhankan manusia, yang mana manusia yang mana manusia Makanya Bang, kebenaran tidak bisa dirubah. Begitu juga kebatilan. Kalau kitabnya udah salah, mau dipoles kayak apapun supaya benar gak bisa itu. Gitu loh. Jadi kalau salah ya salah, selamanya salah. Kalau dipertahankan akan banyak kesalahan.
Yang benar, kalau mau disalahkan nggak bisa. Kebenaran selamanya kebenaran. Kayak Al-Quran, ya itu kebenaran, nggak bisa diselewengkan, itu nggak bisa umat Islam itu. Mereka mempertahankan sesuatu yang salah, dipertahankan selamanya sampai ke anak cucunya salah, karena sumbernya sudah salah. Gitu. Oke, lanjut. Oke, yang Kristen mungkin mau dilanjut silahkan. Jadi poinnya kesimpulannya yang masuk Islam ini orang-orang cerdas yang mau berpikir gitu. Yang sisanya mungkin yang karatan yang usianya 50 tahun mau mati gitu ya. Jadi ya sebentar lagi game over. Oke, lanjut. Siapa yang Kristen silakan. Iya, siapa bilang orang Islam cerdas? Tapi sudah di sorga. Kenapa ya? Siapa bilang orang Islam cerdas? Tuhan, tapi belum di sorga. Gimana itu? Nabi aja sudah membuktikan buta huruf. Mau cerdas gimana? Ya. Pelan-pelan Pak. Ya, Yesus yang kau bilang itu utusan kok sudah berkuasa di sorga sebagai tempat akhir daripada kehidupan manusia. Kenapa yang kau sebut Allah itu yang maha kuasa tapi belum di sorga? Tenang dulu. Sudah. Jadi lebih saya menyembah manusia yang sudah di sorga daripada menyembah yang katanya Tuhan tapi nggak di sorga. Di bawah doktrin masakan sekarang saya tanya Anda, Nabi Muhammad itu dapat gelar Nabi pada saat itu berapa gitu. tahun? Saya tanya Anda dulu. Sekarang jujur, siapa yang di sini Muhammad mendapat gelar Nabi lebih memilih di singgasana tempat duduk atau di sorga? Kalau Yesus sudah di sorga atau ikut Allah yang hanya di singgasana? Yang kalian bahas Yesus ini kan di 2026 tahun yang lalu. Jawab jujur. Dia sudah terangkat Jawab jujur. Dan ribuan mata menyaksikan hal yang sudah di itu. sorga atau Allah yang Sekarang saya tanya tapi belum di sorga, hanya di singgasana. Ini kok konversasi ini. Muhammad ada di mana? Coba gantian. Iya, saya bertanya kepada ini. Di mana Yesus terangkat ke surga? Sudah. Sudahlah. Saya jawab ya. Kau mau tanya bahwa Yesus di mana di sorga? Itu sudah pertanyaan anak kecil. Yang saya tanya, mending saya sembah manusia yang sudah di sorga daripada saya sembah yang namanya Allah tapi nggak di sorga. Di bawah doktrin bahwa mana mungkin pencipta di sorga. Saya jawab ya. Doktrin itu. Nah, sekarang saya tanya yang jujur ya, yang di Islam sekarang dan di Kristen sekarang. Kalau sekarang disuruh pilih, mau di sorga bersama dengan Yesus atau dengan Allah yang hanya di singgasana? Oke, sudah. Jangan ulang-ulang. Jawab Ustaz Tata. Lanjut. Sudah. Oke. Jadi gini ya. Oke. Kalau Yesus ini ke surga wajar. Karena syaratnya masuk surga ini mentuhankan Allah. Fusilat 30. Kata Yesus kalau ingin kekal di surga mentuhankan Allah. Yohanes 17:3. Jadi kalau Yesus masuk surga, iya, wong dia mentuhankan Allah. Begitu juga umat Islam, contohnya, wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Dan jangan kamu sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka di surga. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis, asratun fil jannah, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman wa Ali wa Zubair wa Tolha wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga kata Rasulullah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Jubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Nah jadi, kenapa Yesus, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang mati syahid, kenapa di surga? Karena mereka semua mentuhankan Allah. Sesuai Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Syaratnya masuk surga mentuhankan Allah. Jadi wajar Yesus ke surga. Oke, silakan. Apa lagi? Iya, kalau kau sebut mereka semua sudah di sorga, terus kenapa Allah nggak di sorga? Malah Alkitab menyatakan, Al-Quran mengatakan dia hanya di singgasana, bukan sorga. Sudah. Surga itu juga. Oke. Allah itu ada di mana? Kata Yesus, ada pada diri kita semua, ada diri saya. Kata Al-Quran, Toha ayat 5, Allah itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Makanya kata Yesus, ada pada diri saya. Maksudnya ada pada kita semua.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku tanya tentang aku dekat. Al-Baqarah 186. Jadi Tuhan itu tidak ada di langit, enggak, dia itu bukan makhluk. Dia itu dekat. Makanya kadang-kadang Yesus, "Sus, jangan bingung, Sus. Katanya ada pada diri kamu." Tapi di dalam Matius 18:19 ada di langit. Mana yang benar, Sus? Oh enggak, Tata, sebenarnya Tuhan itu tidak butuh tempat. Bukan di langit, bukan pada diri saya. Intinya dia itu dekat. Oh, berarti seperti Al-Baqarah itu Yesus. Iya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwa Allah itu dekat, kata Yesus. Oke, silakan. Apa lagi? Jadi jelas ya, hanya Yesus yang di surga ya. Nggak ada orang lain ya. Oh, bukan hanya Yesus. Kan tadi saya pakai data. Ribuan, kalau dalam Islam itu ribuan yang ada di surga. Mana datanya? Ali Imran 169. Orang mati syahid itu mereka di surga. Ditambah hadis 10 yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya sama seperti Yesus. Karena mereka semua termasuk Yesus mentuhankan Allah. Gitu. Silakan, apa lagi? Udah, yang penting jelas bahwa Yesus sudah di surga. Sementara Allahnya belum. Jelas. Para nabi, Yesus, orang-orang mati syahid, Abu Bakar, Utsman jelas di surga. Iya benar kamu jelas. Karena mereka mentuhankan Allah. Jelas. Oke. Apa lagi? Sudah itu aja. Sudah cukup bagi saya bahwa engkau telah mengakui bahwa Yesus yang kami sembah sudah di surga. Yesus, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka di surga karena mereka mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Betul. Sudah, jangan diulang-ulang. Silakan, apa lagi? Berarti Yesus ini sama dengan ini sahabat Nabi ya Ustadz ya? Sama dengan sama ya. Jadi bukan Tuhan berarti ya. Oke, lanjut. Abdurrahman, Abu Baidah, Sa'ad bin Abi Waqqas sama seperti Yesus di surga. Oke. Oke, Bang Alos silakan. Bang Alos dibuka mute-nya silakan. Gantian mungkin Bang Alos. Oke, saya minta maaf ya Ustadz. Maaf sebelumnya. Minta maaf sebelumnya. Oke. Ini saya dapat dalilnya terkait dengan Abu Humaria Sunan Al-Kubra volume 3 hadis 472. Iya. Terus apa bunyinya? Iya, minta maaf sebelum ya. Minta maaf sebelumnya Pak Ustadz. Saya sangat menghargai Pak Ustadz. Pak Ustadz sangat luar biasa. Tidak usah minta maaf. Quran, hadis, Bible itu sudah saya kuasai itu. Silakan. Oke. Ini terkait Nabi berkata, aku melihat Allah berbentuk seekor babi duduk di singgasana. Ada gitu. Gak ada. Coba kamu tampilkan. Dada kayak gitu. Saya ini gini bang. Ya. Saya ini hadis, Quran, bahkan Bible kamu sudah saya baca itu. Jadi Anda kalau ngarang, Anda ketahuan. Oke? Nah silakan coba. Kamu sanadnya nomor berapa hadis yang direkam teman-teman yang di bawah ya. Dia membawakan hadis katanya. Silakan teman-teman bisa kalau ada yang ini tidak ingin melaporkan boleh ini. Karena dia sudah melakukan penipuan di sini ya. Silakan yang di bawah. Silakan lanjut Ustaz. Apa nomornya nomor berapa hadis apa? Mengancam saya dengan penjara. Yang ini dalil loh, saya tunjukkan. Nah, ya coba nomor berapa biar ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang paham tentang hukum nanti dia akan ini. Penjara keluar penjara. Woi, saya masuk penjara keluar penjara ya. Saya nomornya hadis apa? Silakan. Di mana kau share link? Share ke aku. Apa? Oh, jangan berlebihan. Ada diskusi baik. Ya, nomor berapa hadisnya? Hadisnya nomor berapa? Silakan. Hadis volume 3 472. Abu Humaria Sunan Al-Kubra, Pak Ustadz. Coba tampilkan. Gak ada bunyi kayak gitu, gak ada. Saya sudah baca semua itu. Saya tidak bisa tampil, Pak Ustadz. Saya sudah coba. Makanya, Bang. Gini loh Bang, saya masih sedikit Pak Ustaz. Gini Bang, tak kasih tahu ya. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu lu gak ada bunyi kayak gitu itu. Ya. Apalagi kamu, keterlaluan Anda ini. Jangankan hadis sahih, dhaif, hadis palsu lu gak ada bunyi kayak gitu itu. Halos, izin Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Iya, ya, Waalaikumsalam. Kalau yang model-model kayak gini turun aja lo, Sherlock, kita ketemu aja ya. Udah gitu aja. Kau tanya aja sama pendetamu, sempak Tuhanmu, mereknya apa? Babi. Udah gitu aja, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Lanjut, Mas. Ya, mereka ini udah putus asa. Mau dialog gimana? Putus asa, Ustaz. Itu. Kenapa saya harus Jadi- turunkan? Ustaz, boleh saya tanya sedikit, Ustaz? Alos, sebentar, Alos ya. Nah. Oke, kalau Anda ini keluar masuk penjara, share ke saya ya. Saya gulung kalian nanti. Oke, gini Ustaz, saya mau bertanya Ustaz ya. Kenapa ya di Eropa, di Amerika, sabar Alos. Mari sini. Sini saya gulung, saya tunjuk share ke saya gulung keluargamu, saya gulung nanti. Mari, kau datang saya ke Papua, kau yang nantang saya kan? Iya, saya gulung, saya biar dimanapun kau berada. Oke, diam dulu. Oke, sabar dulu Alos, sabar ya. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Mancang-mancang. Sudahlah, kau mau tinggal di mana saya gulung kami. Nah. Oke, Ustaz, saya bertanya boleh Ustaz? Parang kau. Tidak mempan parangmu itu. Oke Ustaz, saya bertanya ya Ustaz ya. Di Eropa, di Amerika, nih Kristen ini kan sudah punah ya, tidak laku lah istilahnya ya. Sudah ditinggalkan, terus di Australia pun sudah punah, sudah tidak laku lah ya. Tinggal di Indonesia ini kan minoritas gitu kan, orang-orang botol aja, orang-orang bodoh yang masih percaya ya, Tuhan ada 3, ada 4, ada 5 gitu kan. Nah Ustadz, kenapa seperti fenomena ini bisa terjadi gitu loh? Kristen ini sudah punah gitu, ditinggalkan oleh terutama generasi-generasi muda. Silakan Ustadz. Iya, jadi gini ya. Kenapa di Eropa dari dulu itu sulit Islam berkembang? Karena Islam ini selalu dijelek-jelekan. Ajaran ginilah, kitabnya ginilah. Jangan mau masuk Islam. Dijelek-jelekin. Tujuan mereka ingin memadamkan Islam supaya tidak diterima. Tapi setelah perkembangan begitu mudah lewat internet, akhirnya mereka belajar. Oh, ternyata apa yang mereka sangka ucapkan itu salah. Islam gak seperti itu. Jadi mereka ini dari dulu pakai metode supaya Islam dijauhin, ingin dipadamkan dengan cara Nabi Muhammad dijelek-jelekin, Quran, Allah. Tapi Allah apa? Kebalikannya. Surat At-Taubah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tujuannya apa? Supaya Islam dijauhin. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahaya itu. Ternyata mereka ya tujuan menghujat malah dapat hidayah. Malah banyak yang masuk Islam. Padahal dengan mulut-mulut mereka ingin memadamkan supaya Islam dijauhin. Ternyata Kristennya yang dijauhin, dijual gereja-gerejanya. Gitu. Itulah janji Allah ya, kayak gitu. Oke. Silakan. Insya Allah. Jadi memang Al-Quran sudah mengantisipasi hal itu ya. Al-Hijr 85, Allah tidak menciptakan dunia. Ya, saya kembali monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambah sedikit mungkin Pak Ustadz tadi dijelaskan kenapa Eropa, Amerika seperti itu kan. Kan sebenarnya sudah jelaskan dalam Al-Quran Bang. Dalam surat An-Nasr ya. Saya pernah bilang bahwa Al-Quran itu scientifically proven. Terbukti secara ilmiah karena perlahan-lahan apa yang disampaikan di abad ke-7 itu akan dibuktikan mungkin sampai bergulir waktu hingga kiamat. Sudah terlalu banyak yang dibuktikan dalam Al-Quran. Kan begitu. Dalam surat An-Nasr di situ kan disebutkan Isa ja'a nasrul wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah jelas ya bahwa ayat ini sudah dibuktikan di abad-abad ini. Ya. Jadi kalau banyak yang meninggalkan Kristen memang sudah ditulis dalam Al-Quran. Surat An-Nasr yang disebutkan tadi ya. Kan begitu. Jika engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, meninggalkan ajaran. Jika engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, tuh dikatakan diperintahkan kepada kita maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu
sungguh yang maha penerima taubat. Jadi memang sudah dijelaskan dari 1400 tahun lalu. Jadi Bang wajar Suma ada sini juga ya. Bang Suma, selamat siang. Bang Suma. Alos. Ya, oke, sebentar, Alos. Alos, kamu membuat fitnah terus. Di surat Al-Hijr ayat 85 itu, malah kamu tuduh Allah tidak menciptakan. Justru ayatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kamu itu melintir-melintir ayat terus dari tadi. Selamat siang semuanya. Ya, malah kamu bengkokkan ayat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain nggak Islam tuh ini kok nggak pada jawab ini? Ah iya, terima kasih. Oke, Ustadz, sedikit ya, sebentar ya, Benita, Ikhlas sebentar ya. Satu lagi mungkin kepada yang lain tamu kita ya. Selamat datang di Komal Edukasi ya. Di sini Komal Edukasi, di sini narasumbernya memang luar biasa ya. Ada Bang Juma, Ustadz Tata, Bang Goto, Bang Indra, ini luar biasa, orang-orang cerdas, smart gitu ya. Yang malah aku suruh buka mikrofon ini loh. Wah, tak tutup kok malah suruh buka itu loh. Bosnya siapa tuh? Sebentar Bang. Nah, Ustadz, saya mau tanya Ustadz, ini satu lagi sebelum yang lain ya, yang tamu yang baru datang. Kenapa ya, saya ini hanya mengkaji ya, ini pendapat saya dari kajian saya. Ciri-ciri mereka ini, yang kafir ini, yang dikatakan kafir ini, pasti mukanya jelek gitu kan. Makan babi, kafir, minoritas, mukanya petak-petak, hitam gitu kan, pasti hitam gitu kan, keriting. Nah, kenapa ciri-ciri itu bisa diidentifikasi gitu, Ustadz? Ini secara lahiriah, saya tidak secara lahir aja. Kalau secara batin saya rohani saya tidak tahu. Kenapa ciri-cirinya pemakan babi, minoritas, jelek, bau, busuk? Maaf, Ustadz, ini pertanyaan aja, Ustadz. Silakan, Ustadz. Iya, karena Islam itu gini ya. Kadang-kadang orang itu bersih, senang dipandang, bukan hanya fisik. Tapi karena ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Termasuk Al-Qur'an, kan ilmu, hadis, kebenaran. Makanya orang-orang yang mu'allaf itu berubah. Walaupun dia misalnya kulit hitam misalnya ya, tetap kita seneng, cerah gitu ya. Tapi orang-orang yang murtad itu tetap kita seneng. Kayak si Pudin gitu. Coba kayak rusak udah, menyeramkan udah. Alah, ujung-ujungnya gibah, cuman gibah kayak gini. Diskusi aja lah, diskusi yang enak-enak. Oke. Nah, ini saya mancing kamu. Ini kan saya mancing kamu. Kamu kan barusan kayak Islam. Saya mancing kamu. Nah, sekarang kamu ngaku kan kalau kamu bukan Islam kan? Saya mancing kamu. Nah, sekarang saya nantang kamu dialog. Udah. Sekarang lupakan. Sekarang apa yang kamu kuasai dalam Bible? Udah, silakan. Saya tantang kamu. Ya udah, saya tantang kamu. Jangan seperti itu. Itu apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Ciptaan Allah itu. Saya memang mancing kamu. Kamu tadi masuk assalamualaikum. Lalu saya bingung. Ini orang Islam apa bukan? Saya tes. Nah, akhirnya kamu keluar kan? Akhirnya wujud aslimu keluar kan? Nah, sekarang enggak usah banyak ngomong. Saya tantang kamu dialog, ayo. Nah itu dia assalamualaikum. Kenapa ada yang salam? Berapa muslim? Nah, ternyata keluar wujud aslinya. Host yang di bawah yang ketawa-ketawa, host diblokir, host yang di bawah tuh banyak yang ketawa-ketawa. Oke, Ustadz, langsung Ustadz. Jadi ya memang itu ya, di Islam itu kalau udah mau alap gitu pasti walaupun gimana ya, itu segar gitu Ustadz ya, luar biasa Ustadz. Lanjut Ustadz. Ya udah, silakan. Siapa lagi mau dialog, ayo. Ini saya nunggu Bang Juma ya. Gurunda kalau aktif langsung. Saya ini misi waktu doang. Silakan, enggak usah banyak ngomong. Ya, oke, Tata, ayo kita diskusi ya. Oke, langsung tema. Apa yang kamu kuasai dalam Bibelmu? Tema yang mau diskusikan apa? Kalau kamu mau tema satu arah juga nggak apa-apa gitu. Apa yang kalian mampu silakan aja gitu. Oke, tinggal dipilih apa yang kamu kuasai dalam Bibel. Apa? Kamu ini kan roomnya Islam, ya kan? Ya udah, kamu aja yang penting kamu tanya-tanya ke aku lah apa. Oke. Sekarang kalau Tuhan dalam Islam kan jelas sudah ya, data-datanya jelas. Nah, bagaimana caranya kamu mentuhankan manusia Yesus itu? Pakai data apa-apa? Coba kenalkan ke kami. Silakan, pakai data. Oke ya.
Jadi orang Islam ini ya mengaku bahwa sebentar dong, mulut kamu ini loh Islam sekali sih. Gini loh, katanya kamu apa yang mau kau dialogkan? Saya nanya, karena dalam Islam jelas tentang ketuhanan, bahkan menurut Yesus jelas. Iya. Tiba-tiba kamu mentuhankan Yesus. Dalil apa yang kamu pakai? Oke, Tata 02. Kamu mau bicara tentang eksistensi Tuhan. Ya, silakan. Ya. Sekarang. Tuhan itu tidak diciptakan? Iya, tidak. Dan juga tidak dapat dimatikan ya, dihilangkan. Oh iya, ya silakan. Iya. Ada sesuatu di dunia ini yang bernama energi. Hukumnya energi tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan atau dimatikan. Apakah Tuhan itu energi? Kan itu diciptakan, kan ilmu itu kan? Gimana energi nggak bisa diciptakan? Loh. Sekarang kau buka tahu itu kan dari ilmu. Sekarang kau buka fisika hukum Alah, cuma adu mulut ya anak kecil diskusi apa? Sekarang gini loh, ini tak kasih tahu ya. Mulut kamu sampah ini. Ini tak ajarin kamu caranya dialog yang benar. Ajarin apa kamu ajarin? Terguru sama si dungu gitu. Kalau kamu takut turun. Oke, gini loh kawan, caranya dialog itu. Ketika kita mengenal sosok Tuhan, apa itu Tuhan? Wujud tertinggi, disembah, pencipta. Nah kalau Islam final, siapa wujud tertinggi? Allah. Wa huwal aliyul azim, maha tinggi dia. Terus disembah, An-Nisa 36. Pencipta, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Jadi final ya, definisi Tuhan. Nah sekarang, kalau memang Tuhan itu wujud tertinggi, disembah, pencipta. Nah menurut Kristen siapa itu? Kan cuma satu Tuhan itu. Coba siapa yang satu itu? Silakan. Sabar, saya sudah bilang kamu. Tuhan tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Ada suatu wujud di dunia bernama energi. Aduh gimana muter-muter sih kamu? Jangan selesai, kita berbicara eksistensi. Bang, ini kita kasih tahu dulu ya. Coba Anda ketik Tuhan itu apa? Ternyata Tuhan itu wujud tertinggi, disembah, pencipta. Nah siapa itu kalau menurut Kristen? Udah silakan. Dia wujud tertinggi ya. Dia nggak boleh sama dengan ciptaannya ya. Ada satu benda wujud ciptaan namanya energi. Sabar, Tata 02. Sabar, jangan kepanasan kau. Ada satu wujud ciptaan yang bernama energi. Dia tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Jika Tuhan tidak boleh menjadi makhluk, berarti Tuhan nggak ada. Karena ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan, yaitu energi. Hukum Pertanyaannya siapa? Kalau pertanyaannya siapa itu akan mewujud kepada sosok. Ya, siapa kira-kira? Di dalam Kristen, Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Oke, sekarang kalau pertanyaan siapa? Jangan ke energi. Kepada sosok, sahabat. Ya, siapa itu? Pertanyaan siapa merujuk kepada sosok. Nanti aja saya yang kantor kalau dia mau bahas ilmu pengetahuan. Ya heran mereka itu nggak bisa memahami pertanyaan loh. Kalau ada diawali dengan siapa, berarti merujuk kepada sosok. Kok lari sana, lari sini. Oke, siapa? Silakan siapa Tuhannya Kristen? Oke, siapa Tuhannya Islam, Bang Baal? Ini sudah saya bilang. Oke, Tuhannya Islam sudah dijelaskan oleh Ustaz Tata tadi. Lanjut. Oke. Jadi ingat ya, di dalam KBBI, di dalam Google KBBI, Tuhan itu wujud tertinggi, disembah, pencipta. Maka dalam Al-Quran, wujud tertinggi itu Allah. Ya, karena Allah maha tinggi, maha besar, maha suci. Maka disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwal aliyul azim, di ayat kursi itu. Yang kedua, kan yang dikatakan Tuhan disembah. Al-Quran, Allah disembah. An-Nisa 36. Yang terakhir, yang dikatakan Tuhan itu kan pencipta. Ya Allah yang menciptakan. Ibrahim 32, As-Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ya sama seperti Yesus. Tuhan itu kan wujud tertinggi. Siapa Yesus? Allah. Yohanes 13 ayat 16. Yesus. Kan Tuhan itu disembah. Siapa Yesus? Allah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah. Jadi Yesus ini menyembah Tuhan. Maka kata Yesus dan Nabi Muhammad, ya Allah Tuhan itu. Nah sekarang kalau Kristen siapa? Silakan pakai data. Gimana mau nyembah Allah, dia aja nggak ada.
Lari lagi nih. Lari lagi gimana? Yesus menyembah Allah, mana ada? Allah, bukan Allah di situ. Ya sudah, silakan sama Tuhannya Kristen. Bapak, disebutnya Bapak, bukan Allah. Ya udah, Jangan kau sama-samain. Sekarang Ya udah, gimana silakan, mau pakai menyembah apa? Allah, dia aja nggak ada. Saya bisa buktikan energi ada. Saya bisa buktikan energi tidak diciptakan, juga tidak. Aduh, Bang Goto, layani aja Bang Goto. Jangan matikan mic lah, kalian takut. Makanya saya tanya dulu, bapaknya Yesus kelihatan apa enggak? Gemetar, takut. Ini bicara energi. Sekarang saya tanya, kau bicara energi itu apa? Coba. Jangan matikan mic, Bang Goto. Ayo, coba ahli energi. sejarah. Jangan kau bicara energi. Saya mau tanya, energi itu apa? Coba. Jangan Iya, matikan coba kau bicara energi. Saya tanya kau. Nggak bisa diskusi Anda ini. Energi itu apa? Oke, apa itu aku energi? jawab. Udah aku jawab. Nah, Kenapa itu energi? Coba. Energi itu tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Tuhan itu juga tidak diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Jadi Tuhan ini ada nggak ada. Energi saya bisa buktikan keberadaan eksistensinya. Sedangkan Tuhan itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, dia bisa dibuktikan eksistensinya enggak. Dalam hal ini Allah. Oke, sudah kita tiktokan aja. Tuhan kau bisa dimusnahkan atau tidak Tuhan kau? Bisa dimatikan tidak Tuhan kau? Jawab dulu. Bisa dimatikan tidak? Tuhan Kau Allah saja itu energi salah-salah. Bang Goto. Saya ikutin narasimu. Tuhan kau bisa dimusnahkan tidak Tuhan kau? Jangan matikan mic. Jadi Jawab Allah itu dulu. Jangan muter-muter. Tuhan kau bisa dimusnahkan tidak? Allah itu energi ya Bang Goto. Ya, tunggu mau jawab dulu. Sebentar saya jawab gampang. Tuhan kau bisa dimusnahkan tidak? Jangan. Saya tanya kamu. Bisa dimatikan tidak? Sudah. Kau turun saja. Tidak bisa kau diskusi. Kau jelaskan energi saya salah-salah. Parah Anda ini. Kalau dungu Bang, jangan dungu amat. Kau bilang Tuhan tidak bisa dimusnahkan. Sekiranya saya tanya Tuhan kau bisa dimusnahkan tidak? Kau tidak mau jawab. Parah Anda ini. Silakan gantian. Nita ini Kristen apa Islam? Nita. Nama Bunda Nita aja. Tadi orang itu bicara energi. Nita, Tuhan Kristen energi. Dasar dodolnya. Nita. Ini beberapa kali minta naik. Saya turunkan lagi ya kalau nggak bicara. Silakan Joker. Silakan Bang Goto. Ya Bang, begini, kalau kita diskusi Bang, itu ketika lawan diskusi kita bertanya, kita menjawab, siapa Tuhanmu? Kau tadi bilang energi. Sekarang saya tanya, ketika kau menjabarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dimusnahkan, saya tanya Tuhan kau bisa dimusnahkan tidak? Kau tidak mau jawab, muter-muter kayak gasing rusak. Bagaimana mau diskusinya jalan? Bicara energi, menjelaskan energi saya salah. Parah Anda ini. Belum saya jauh ke proton, neutron, elektron. Belum saya jauh ke partikel-partikel atom. Ya kau sudah salah. Parah Anda ini. Lanjut dulu Bang Goto. Ya. Enggak, kawan-kawan seperti ini Bang. Ini saya katakan tadi. Bernarasi, dia tidak ngerti apa yang dinarasikan. Saya katakan tadi ya, kawan-kawan, kalau kita berdiskusi, coba hasilkan yang disebut dengan force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik, bukan strength of the worst argument, kekuatan argumen yang lebih buruk. Ketika Bang Suma, Ustaz Tahta menyampaikan argumen-argumen yang baik, ya, di mana argumen itu mempunyai kekuatan dengan data yang valid, Anda membawa narasi yang Anda tidak ngerti sendiri apa yang Anda narasikan. Kalian ini aneh-aneh menurut saya. Makanya saya katakan kalian, budaya kalian itu terlalu banyak anomali. Terlalu banyak kejanggalan, keanehan-keanehan gara-gara doktrin. Karena doktrin Anda ditawarkan bukan melalui studi, tapi melalui kekuatan militer. Ketika pistol di kepala saya, pedang di leher saya, mati akal saya. Itu budaya kalian menurut sejarah. Parah kalian ini. Baru bicara energi saya, kok sudah salah. Kok coba bicara kimia, bicara fisika. Bicara fisikal kuantum, tapi aneh Anda ini. Parah Anda ini. Ya lanjut aja Bang. Lanjut. Tuh ada tamu, silakan. Halo, selamat siang Ustaz Tata.
Lanjut dulu Bang Goto. Ustaz Tata masih sholat itu Bang Goto. Iya, di sini sudah Sama dengan saya. Mungkin Bang Suma sudah monitor. Silakan, apa joker yang kau mau tanyakan, silakan. Ada Bang Goto, silakan. Ya, silakan. aku mau tanyakan di apa Al-Hijr ayat 85 itu, Bang Goto. Coba kau buka, baca ayatnya coba. Iya, sebentar. Ini saya jelaskan dulu ya. Jadi ayat itu kayak gini loh ya. Tidaklah aku mengadakan api, kata Bang Juma, kecuali semata-mata untuk kebenaran. Itu sama dengan itu. Jadi tetap Bang Juma membentuk api. Tujuannya untuk kebenaran. Tidaklah aku menciptakan yayasan api kecuali apa? Dengan kebenaran, ibaratkan gitu. Untuk berdakwah. Ya sama dengan ini. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Coba, apa yang tidak paham di situ? Berarti apakah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi atau enggak nih? Karena di sini dijelaskan. Ia tetap menciptakan langit dan bumi dengan melainkan dengan kebenaran. Sama dengan tidaklah aku membentuk sebuah organisasi api kecuali melainkan dengan kebenaran. Tetap ada kan bentuk api itu kan oleh Bang Juma dibuat, tujuannya melainkan dengan kebenaran. Tidaklah aku membentuk yayasan api melainkan dengan kebenaran. Maksudnya tujuannya itu untuk berdakwah kebenaran. Ya tidak salah Bang Juma ini mengadakan lembaga api. Ya sama dengan ayat ini, ya tetap Allah menciptakan, ya tetap Bang Juma ini menciptakan, maksudnya membuat suatu organisasi gitu. Masa gak paham ayat kayak gitu? Iya, karena gini kan Pak Tata, gini karena dijelaskan gini, kami tidak menciptakan langit dan bumi, itu pernyataannya gitu loh. Ya sama dengan gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali semata-mata beribadah kepadaku. Berarti tujuannya diciptakan untuk ibadah. Berarti langit dan bumi gimana tujuannya? Ya kebenaran, melainkan dengan kebenaran. Ya sudah. Bisa jelaskan yang lain lagi Pak Tata? Ya silakan, apa lagi pertanyaannya? Iya, supaya lebih memahami karena belum. Berarti apanya yang belum? Karena gini kan, karena tulisannya tidak kami ciptakan langit dan bumi. Berarti siapa yang ciptakan? Apakah Tuhan? Sama dengan gini loh. Itu tujuan gini, sama dengan Bang Juma. Tidaklah aku mengadakan yayasan api melainkan semata-mata dengan kebenaran. Tetap Bang Juma kan yang membuat yayasan ini. Lalu tujuannya apa? Ya kebenaran. Untuk berdakwah. Itu beda, analogi beda itu Ustaz Tata. Kalau analoginya gini, kami menciptakan langit dan bumi untuk tujuan seperti itu, baru bisa. Tapi ini kan kami tidak coba. Apa yang kamu tidak paham? Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Melainkan dengan benar. Berarti kan tetap Allah menciptakan kan? Nah, kamu itu tidak pahamnya karena tidaklah. Ya sama dengan gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali semata-mata beribadah kepadaku. Tidaklah. Ya, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali semata-mata beribadah. Berarti tujuan menciptakan manusia ibadah. Berarti gini, berarti aku tanya Kau bingung. Kan sudah berapa kali dijelaskan sama dengan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan dengan kehendak Bapa, sama seperti itulah. Waduh, kau itu. Berarti gini, apakah langit dan bumi ini Allahnya Islam yang menciptakan atau gimana? Iya, kan udah jelas. Melainkan dengan kebenaran. Jadi kalimat itu sama dengan gini loh. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali semata-mata beribadah. Sama di sini. Wa ma khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Iya. Udah paham Ustaz Tata gini. Berarti pertanyaan gini ya Pak Ustaz. Berarti
apakah Allah itu sama dengan Allah yang disembah oleh Yesus? Oke. Allah Bapa itu? Oke. Di dalam Al-Quran Tuhannya Isa itu Allah aja huruf 64. Dan Yesus ngaku dalam Bible, dengarlah sirwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, Anda ini gini loh, Anda ini lucu. Makanya Bang, kalau mau nyerang itu, rubah dulu nama Allah dalam Biblemu itu. Ya, supaya kamu gak bingung. Iya ya, kalau saya nyerang Islam, siapa Tuhannya Islam, Tuhannya Yesus dengan Islam apakah sama? Loh, buktinya sampai sekarang kamu tidak rubah nama Allah itu. Lalu ketika saya mengatakan sama, loh, kan Isa dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama kan dengan Markus 12:29? Hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah yang Esa. Nah terus, kenapa kamu masih nanya? Karena gini Pak Ustadz, karena di dalam Islam kan pengertian Allah itu kan zat, tapi dalam Kristen pengertian Allah itu adalah sembahlah Allah. Coba pakai data. Coba pakai data di mana di dalam Al-Quran Tuhan itu zat apa? Tuhan itu kan zat ya, diibaratkan. Oke. Kalau kamu udah punya data, ini tak jelasin. Jangan kamu samakan DZAT dengan zat. Dalam bahasa Arab, zat itu esensi, yaitu diri Allah itu sendiri. Kamu samakan dengan bahasa Indonesia, zat, padat, gas. Bukan itu, zat, bukan zat. Zat itu dalam bahasa Arab, esensi diri Allah itu sendiri maksudnya. Oke, silakan. Apa lagi? Maksudnya gini kan, dalam Alkitab kan Yesus berkata, sembahlah Allah dengan apa, roh dan kebenaran. Benar. Nah, kamu menyembah siapa kamu? Di situ kan Yesus suruh menyembah Allah. Kamu menyembah siapa? Sebentar. Apakah Allah di Islam itu roh atau gimana? Oke. Gitu. Maksudnya roh di situ, sembahlah Allah itu roh. Maksudnya Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat. Kayak roh itu kan tidak bisa dilihat kan roh itu. Maksudnya gitu. Ya, jangan kamu samakan seakan-akan roh beneran. Kalau roh beneran, apa bedanya dengan setan nanti? Iblis, roh, makhluk halus. Maksudnya roh di situ, Tuhan itu tidak seperti makhluk, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Yohanes 5:37, Asyura ayat 11, Al-An'am 103. Jadi Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat, bukan makhluk. Makanya kata Yesus roh, maksudnya bukan seperti roh jahat, roh halus, bukan gitu. Makanya sembahlah dengan roh. Maksudnya apa? Pakai husu. Husu itu kan roh, tidak bisa dilihat, dirasakan doang. Menyembah yang tidak kelihatan dengan sesuatu yang tidak kelihatan juga, husu. Maksudnya gitu, Islam yang mempraktekkan. Nah, karena Kristen gak tahu tentang roh, sembah dengan roh, apa maksudnya Yesus ini ya? Ya udahlah, yuk kita joget-joget aja menyembah Tuhan. Karena Yesus sudah menjelaskan ke kalian. Kalau Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Tuhan kan tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya menyembah? Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu walaupun Allah tidak melihat, Allah itu hadir wahai hambaku. Makanya ketika engkau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Allah langsung jawab, hambaku memujiku. Coba baca tafsir surat Ibnu Katsir, surat Fatihah itu. Wahai hambaku, ketika engkau sholat, kalian menghadap aku. Ketika kalian memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambaku menyanjung aku. Langsung dijawab, diajarkan oleh Rasulullah. Nah kalau kalian, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh dan kebenaran. Dah tahu caranya. Akhirnya kalian joget-joget di gereja. Gitu. Oke, saya sholat dulu Bang Goto. Bunda Rahma, Assalamualaikum. Lanjut. Ya, Bunda Rahma monitor. Sudah sholat Bunda Rahma? Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ari, Gurunda. Ustaz. Sudah sholat Bunda? Bang Haji Indra. Iya, sudah. Lanjut. Ustaz, satu lagi Ustaz Tata. Aduh. Ya, sudah, tanya. Apa yang kamu tanya? Bang Goto, berarti apakah Allah di Islam itu roh juga atau gimana? Maksudnya gitu. Bang Juma sudah ini monitor ya Bang Juma? Sudah dijelaskan tadi Anda oleh Ustaz Tahta. Masa mau diulang kedua kali lagi?
Enggak, maksud aku Dalam tanya budaya Anda sama itu Allah itu roh. apakah sama Allah itu roh? Gitu. Iya, tadi sudah jelaskan menurut Islam maksudnya zat. jelaskan aja. Itu tadi dijelaskan, masa mau dijelaskan ulang? Kecuali Anda, karena Anda ada memang ayatnya Yohanes 4:24. Udah Karena jelaskan, masa mau gini loh, dijelaskan? karena dalam perjanjian lama kan Allah itu roh. Makanya aku tanya, apakah di Islam juga roh atau gimana gitu loh. Itu perjanjian lama kau yang kontroversi. Roh itu ciptaan, Bang Joker. Coba tunjukkan datanya kan gitu, Bang Doto. Roh Allah lain gitu loh dalam penciptaan itu kan. Iya, tadi Zakaria sudah jelaskan. Itu Zakaria 6 Zakaria 1. Allah Ayat 21. menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Zakaria Iya. 1. Menciptakan roh itu Tuhan. Lanjut. Bagaimana Allah itu roh? Kalau roh sendiri ciptaan, udah dijelaskan berkali-kali sama Ustaz Tata, mau diulang lagi. Parah Anda ini. Iya, maksudnya Dalam budaya Islam tidak ada Allah itu roh, Bang. Karena roh itu kita sama kan gini loh, apakah Allah yang pencipta langit dan bumi di perjanjian lama itu sama dengan Allah di Islam gitu? Maksudku gitu. Nah, sudah jelaskan berkali-kali tadi. Tahan, oke, saya jelaskan ulang ya. Ada Bang Billy tadi bahwa Oke. Tuhannya Yahudi bukan roh. Waduh, kau itu Iya, parah. tunggu. Makanya saya katakan tadi, jadi begini, perjanjian lama Anda itu sudah merubah konstruksi narasi dalam kitab Tanak. Ya, Septuaginta Anda itu kan begitu ya. Kalau Anda tanyakan apakah Tuhan Yahudi roh? Bukan, tidak ada dalam kitab Tanak tertulis begitu. Hanya Bible kau yang baru dibuat abad keempat merubah narasinya. Udah sering saya jelaskan sejarahnya, ini panjang, dapat 5 SKS. Jadi Anda ini memaksakan Tuhan Anda sama dengan Tuhan Yahudi. Sementara sampai detik ini Yahudi tidak pernah mengklaim Tuhan mereka sama dengan Tuhan Anda. Buktinya apa? Ketika tidak ada sinagoge, rabi-rabi Yahudi semuanya masuk sembahyang ke masjid. Karena menurut rabi Yahudi, Islam menyembah Tuhan yang Esa. Ismail sepupu kami. Tidak mau mereka masuk gereja. Karena menurut mereka beda Tuhannya dengan Tuhannya orang Kristen. Coba lihatlah kalau realita, lakukan riset. Ya, paham Bang Joker ya? Terima kasih Bang Goto. Saya boleh berdiskusi dengan Bang Goto. Sebentar gini, Bang Goto. Berarti gini, Anda mengklaim bahwa Allah itu sama dengan Allahnya Israel gitu kan? Oke, tadi saya sudah jawab Bang. Yang menyamakan itu bukan kami tapi Yahudi. Ketika tidak ada sinagoge, mereka berpergian keluar negeri, mereka masuk masjid sembahyang. Tadi ada di sini Billy Yahudi tadi sudah jelaskan secara gamblang Tuhannya, secara eksplisit Tuhan Yahudi. Hanya Anda aja terlambat nanti. Gini, apakah cara sembahyang mereka itu sama dengan yang dibawakan oleh Muhammad atau gimana? Oke, sabar ya. Saya ulang lagi ya. Surat Al-Imran ayat 3 ya. Surat ketiga ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musadiqan lima baina yadahi wa ansara Taurat wal Injil. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Sekarang kau buka Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Dibenarkan tidak oleh Al-Qur'an itu, oleh budaya Islam? Coba kau buka dulu Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Kau baca di situ keras-keras. Itu dibenarkan tidak oleh Islam menurut ayat Al-Imran surat ketiga ayat ketiga. Coba buka dulu Bang. Nehemia 8. Nehemia 8 ayat ke-6 dan ke-7. Coba dibenarkan tidak itu Taurat? Coba. Dibenarkan tidak itu cara sembahyang orang Yahudi? Nah, coba. Kau buka. Baca keras-keras ayat 6 dan 7 ya. Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Nah, coba. Oke. Nah, coba. Baca. Baca Bang. Lalu Ezra memuji Tuhan. Halo? Iya baca Bang, silakan. Ayat 6 dan 7 silakan. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu Bang? Iya, oke, tahan. Saya katakan sama Anda ya, Islam satu-satunya yang membenarkan sesuai Al-Imran ketiga tadi ya, membenarkan bahwa sujud itu sampai ke tanah. Ketika Esra dan seluruh orang Yahudi bersembahyang sujudnya sampai ke tanah, kenapa Anda sembahyang jingkrak-jingkrak? Siapa yang suruh kalian? Siapa yang suruh kalian? Dengan demikian, apa yang dikatakan Al-Quran? Bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil yang dibawa Isa, karena Isa sendiri sembahyangnya bersujud. Ya, Matius 26 ayat 39. Kalian sembahyang jingkrak-jingkrak. Siapa yang suruh kalian? Benar tidak Al-Quran? Surat Al-Imran ayat ketiga tadi itu. Benar. Kita
kita Islam bang, dalam surat An-Nahl 123 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zumma awhina ilaikal anittabi milata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Rasulullah, ikutilah milah Ibrahim, seorang hanif, seorang yang berserah diri kepada Allah dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Abraham sembayangnya sujud bang, Musa sembayangnya sujud, Esra, Nehemia sembayangnya sujud ke tanah, kalian jingkra-jingkra. Siapa yang benarkan itu? Islam bang, Islam yang benarkan itu. Ketika kami berkata Allahu Akbar, lalu semua orang mengikuti dengan sebutan amin, apakah sama dengan Nehemia 867? Sama, karena dibenarkan. Anda saja yang menyalahkan. Makanya Billy Yahudi tidak pernah itu cocok dengan kalian, selalu berseberangan. Karena dari cara beribadah saja kalian sudah beda. Islam masuk ke masjidnya bang, sepatunya sendalnya dibuka. Yahudi masuk ke masjidnya, sepatunya sendalnya dibuka. Kalian masuk pakai sepatu. Siapa yang ngajarin kalian? Bang Goto, masih sedikit. Bukankah tidak boleh menyerupai satu umatnya? Rames sebentar dulu Rames. Mungkin begini simpelnya ya. Kalau masalah di kitab Yahudi, di Islam tuh ibadahnya mirip ya. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan. Coba adakah di dalam Bibelmu atau di dalam kitabmu tertulis dikonfirmasi tentang Kristen? Seperti misalnya dia di surah Al-Hajj 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agamamu. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menambahkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Muslim. Kemudian ketika kita baca Al-Baqarah 133 ya. Teman-teman Kristen boleh buka 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya, kami Muslim. Kemudian 36-nya. Kami beriman, katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkannya kepada kami, dan kepada apa yang diturunkannya kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikannya kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikannya kepada nabi-nabi, dan Tuhan mereka, dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kemudian ketujuhnya. Di surah Al-Hajj tadi ya, dan kami telah menamakan kamu sejak dahulu Muslim. Ada konfirmasi di dalam Al-Quran kami. Oke, ya. gini. Sekarang ada konfirmasi di Bibelmu, perjanjian lama tentang Kristen. Bahwa Kristen itu ada nyambungnya kepada Judaism, coba. Kalau kalian menyambungnya ada, ini kau tajam bertanya keluar, tapi kau belum mengoreksi dirimu. Coba, adakah di Bibelmu mengkonfirmasi di perjanjian lama, mengkonfirmasi tentang Kristen, supaya kita tahu bahwa kau nyambung. Jangan-jangan Tuhanmu beda loh. Tuhanmu manusia, Tuhannya Yahudi, nggak ada yang menuhankan mereka, orang-orang Yahudi nggak ada yang menuhankan manusia. Harusnya kau kritisi ke situ. Ya, aku mau kritis itu. Ya, saya tanya mana konfirmasi agamamu ya Kristen di dalam perjanjian lama. Yesus. Supaya kita tahu bahwa kau nyambung. Gitu loh, apapun itu kan maumu. Itu kan maumu. Sekarang mana lah, buktikanlah. Boleh diadakan. Mau gimana sih? Mana? Ada. Kristen itu apa sih? Ada disebut di perjanjian lama tentang Kristen, ada. Aduh. Atau ada diceritakan di perjanjian lama tentang ibadah gerejanya, ada. Supaya nyambung gitu loh. Perjanjian lama. Cara ibadahnya di perjanjian lama ada. Kalau Anda bertanya seperti itu. Ya, makanya aku bilang perjanjian lama nempel di Bibelmu, Joker. Perjanjian lama nempel di Bibelmu, padahal ajarannya beda. Perjanjian lama itu tidak ada yang menuhankan manusia. Nah, sekarang kau menuhankan manusia. Padahal nempel perjanjian lama di Bibelmu. Kalau kami Al-Quran, kami mandiri. Tak ada tergantung kepada kitab orang. Kalian yang mengambil kitab orang, keimanan Anda, tauhid Anda, akidah Anda berbeda. Oh, kritisi dulu itu. Ya, nanti. Kritisi dulu itu. Kalau Anda menyamakan. Apakah Tuhannya Yahudi? Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan keyakinanmu? Menuhankan manusia, Tuhan inkarnasi.
Sama. Sama lah Allah Bapa. Mana Yahudi? Billy tadi baru turun. Kalau ada Yahudi kau pasti akan diapakan lah ya. Tidak ada orang-orang Yahudi yang memiliki perjanjian lama yang kau colong, yang mengimani Tuhan inkarnasi jadi manusia, nggak ada. Dalam bilangan tertulis Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea tertulis aku ini Tuhan bukan manusia. Nah kamu yang mengambil kitab orang. Kau yang mengambil kitab orang, ini Yoker, buka akalmu sedikit, jangan kayak apa yang nggak pakai akal. Jangan gini loh, perjanjian lama itu mengajarkan tauhid. Kau ambil nih perjanjian lama tempel di Bibelmu, sementara keimananmu, kau meyakini Tuhan inkarnasi, 3 dalam 1. Itu juga dulu kau kritisi. Kalau kami dengan Yahudi sama-sama tauhid. Apapun itu, kami meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya, dikonfirmasi tadi di di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Al-Hajj, bahwa Allah telah menamakan kami sejak dahulu para nabi itu Muslim, berserah diri. Nenek moyang, agama nenek moyang, ikutilah milah Abraham. Ikutilah agama nenek moyangmu atau Abraham. Kalau kalian mana? Coba ada nyambungnya agama Kristen ke Abraham. Aku jadi lawak-lawak bang kalian. Jangan terlalu tajam bertanya tentang Al-Quran kami. Koreksi dirimu dulu bang. Koreksi. Silakan Rames. Bang Mau Goto. diskusi sama Bang Goto, silakan. Selamat siang Bang Goto. Ya, Tadi silakan. pertanyaan saya, bukankah Allah melarang supaya tidak boleh menyerupai suatu kaum, ya? Karena orang yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah itu nanti Bang Goto tolong jelaskan tentang hal itu. Terus Bang Goto kan katanya pintar nih. Saya pengen tahu ini Bang Goto. Ntar saya buka data ya. Ini datanya Bang Goto di Quran surah 83 ya, 83 ayatnya 19 ya, nomor 19. Kita mulai dari nomor 18. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah kalau Musa saya udah tahu ini Taurat, tapi kitab Ibrahim ini apa? Bang Goto tolong jawab ya Bang Goto ya. Saya rasa surah Bang Goto ini pasti tahu. Silakan. Al-Mutaffifin ya, surah Al-Mutaffifin, surah 83. Salah. 87. Poinnya dia mau bertanya ke kitab Ibrahim. Coba makna kitab itu apa dulu? Bukan kitab itu bukan kumpulan buku ketebuk, bukan, tapi ketetapan Allah. Lanjut dulu, Bunda Rahmat, di jalan masih aja. Al-Ala dia, Ustadz, Al-Ala dia. Sabbihisma rabbika, sabbihisma rabbikal al-ala. Sabbihisma rabbikal ala. Al-ala. Allazi itu ayat berapa, Bang? Buku. Salah itu, Bang. Kitab 19. Itu kitab Ibrahim itu kitab apa namanya? Saya tahu kalau Musa sudah tahu saya Taurat. Ya kan? Kitab Ibrahim itu kitab apa namanya? Itu aja. 7 berapa? 67 ya. Berapa tadi? Ya. Dibilang ketetapan. Tunggu. Jadi Bang Goto lanjutkan ya. Saya cuma definisi suhu. Suhu itu dapat diartikan sebagai pesan atau ajaran Allah yang singkat dan padat. Suhuf itu. Gitu. Kalau dijelaskan Ustaz Tahta itu. Apalagi itu. Jadi Anda menganggap kitab ini sama dengan Taurat, Injil. Padahal itu kan boleh dijelaskan Ustaz Tahta itu penetapan, ya, penyampaian langsung. Jadi kalau baca Al-Quran Bang, jangan dari terjemahan, langsung aslinya. Kan begitu Bang, supaya umat Islam di bawah paham. Kalau Anda katakan dilarang menyerupai kaum, bukan masalah akidah yang diajarkan oleh para nabi, tapi maksudnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan kaum itu yang tidak searah dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para nabi, pesan yang disampaikan para nabi. Karena Al-Quran itu berbicara, meluruskan, membenarkan Injil dan Taurat. Bukan berbicara kaum ini agama ini, kaum itu agama ini. Bukan begitu Bang. Abang salah memaknai. Karena apa? Abang berdasarkan terjemahan. Kan begitu. Tadi sudah sampaikan Ustaz Tahta itu yang Abang tanya tadi itu. Sudah jelas.
Hanya salah memaknai saja bang, kan begitu. Iya, iya. Silakan Bang Rames. Bang Goto gini, Ini Bang Goto. saya tidak mendapat jawaban yang jelas ini saudara. Tadi saudara mengatakan harus sujud. Nah, harus begini dengan bahkan memberikan contoh Yesus. Ya kan? Nah, Yesus kan saya ulang Bani lagi ya. Israel saudara. Saya kasih sejarah aja Anda. Nah, berarti Ya, ketika- apakah jika Anda sujud seperti Yesus bukan kan telah menyerupai satu kaum karena kaum Yahudi itu bagaimana tuh? Itu tadi Nah, saya itu sudah tadi sampaikan sama Anda. Satu lagi Yang dibicarakan di kitab- situ, di Bang. sini sebentar Bang Goto. Di sini Ya, udah sampaikan bahwa yang dibicarakan di situ, yang dibicarakan di situ Mute bukan ini akidah, gimana bukan tata cara ibadah. udah di mute sekarang. susah nih. Islam kan itu sudah final bang. Ada sejarah Nabi pernah bercerita bahwa salah satu sahabat Nabi ketika memegang ya Taurat dan Injil itu dilarang sama Rasulullah. Kenapa dilarang sama Rasulullah bang? Bahkan Rasulullah marah. Untuk apa lagi kalian pegang itu? Karena sudah ada Al-Quran yang menyempurnakan. Ngapain kami pakai Taurat? Ngapain kami pakai Injil? Kami berdiri sendiri. Absolut Islam itu. Bukan gini Bang Goto. Kalian kan disuruh mengimani kitab Injil. Di mute diskusinya ini nggak enak. kalau Mengimani diskusi bahwa mute-mute. itu pernah ada, mengimani itu pernah ada, diberikan pada para nabi. Itu diimani, percaya bahwa itu pernah ada. Tapi Al-Quran ini adalah penyempurna dari semua ajaran-ajaran terdahulu. Makanya Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kalau para nabi terdahulu itu hanya kepada kaumnya masing-masing. Musa kepada Bani Israel, Nuh kepada kaumnya. Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya Yesus hanya berseru kepada Bani Israel. Gini loh Bunda. Tapi begini loh teman-teman Kristen. Begini loh, Bunda kau Rahma. masuk di Al-Quran itu bertanya, kau diam dulu, kau diam. Kau masuk di Al-Quran itu mengkritisi Al-Quran, sementara Bibelmu sendiri kau nggak paham. Tahu nggak kau itu bedanya utusan dengan yang mengutus? Itu dulu loh. Coba kau dulu bedakan manusia dengan Tuhan, utusan dengan yang mengutus, hamba dengan pencipta. Bunda, kalau Itu kitab dulu kau saya udah bedakan. paham. Kau ini dalam Bunda. apa ya, berbahasa aja nggak bener Ini bang. diskusi Masa di mute-mute. masa Yesus di dalam Kitab saya Bibelmu udah Yesus paham. adalah Saya hamba. Rames, malulah kau terlalu mendalam bertanya tentang Al-Quran. Di Bibelmu Yesus hamba ini suruhan, abdi. Namanya diskusi Kenapa kau tuhankan? Itu dulu kau bahasa Indonesia mau bang betulin. Jangan terlalu dalam bertanya Al-Quran. Si Joker bertanya, di mana datanya apa Rasulullah menjadi rahmat? Sering disampaikan Bang Joker, surat Al-Anbiya 106 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fiha salabalaga liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran menjadi petunjuk yang benar bagi orang-orang yang menyembah Allah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Sudah jelas kalau nabi-nabi dulu bang itu hanya diutus untuk kaumnya mulai dari Abraham sampai ke Isa. Tapi Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam, menjadi rahmat seluruh alam. Itu pesannya Al-Quran bang. Bang Goto, kalau Al-Quran tanpa hadis apakah sempurna Al-Quran? Sudah berkali-kali saya jelaskan Anda. Oke, tahan dulu Bunda Rahma. Al-Quran tanpa hadis apakah ya tahan dulu saya jelaskan, makanya Anda mute atau saya mute Anda. Saya jelaskan baik-baik, makanya Anda supaya Anda paham ya. Islam punya 4 sumber hukum, dan 4 sumber hukum ini terstruktur ya, teratur rapi sesuai dengan makomnya atau tingkatan. Ngerti makom kan tingkatan, ta? Islam punya 4 sumber hukum ya. Sumber hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Ya, sumber hukum kedua yang tertinggi adalah hadis. Sumber hukum ketiga yang tertinggi adalah ijma ulama. Dan yang terakhir adalah kias. Kias itu metode perbandingan dengan menggunakan penalaran analogi. Paham kok ya? Nah, jadi kalau kau bilang hadis dengan Al-Quran, apakah ini harus diikuti atau apakah hadis itu sama dengan Al-Quran atau sederajat? Tidak, ada makomnya bang, ada tingkatan-tingkatannya.
Paham ya? Hadis itu menjelaskan Al-Quran, isi Al-Quran. Jadi hadis itu ucapan Nabi untuk menjelaskan apa itu Bang Al-Quran. Goto, apa saya Tuhan nggak Allah. tanya tadi apa, saya tanya suhuf itu. Kalau memang itu suhuf namanya apa? Yang kita tahu kalau Musa Taurat, Isa Injil, Daud Zabur. Iya. Yang saya tanya Ibrahim ini loh, apa namanya? Itu yang saya Ya, tanya. saya ngerti Bang. Karena Abang tidak paham sejarah. Jadi begini Bang, kenapa tidak ada propertinya di situ Bang? Karena pada saat itu Allah baru menurunkan perjanjian kekalnya kepada dua anak Abraham. Belum ada istilah disebut kitab Taurat atau kitab Zabur, kitab Injil. Karena perjanjian itu baru turun di zaman Abraham. Bisa dimengerti ya? Atau saya jelaskan sejarahnya, ini panjang ini masalahnya. Kan begitu. Jadi kenapa tidak disebut propertinya di situ? Karena perjanjian itu baru turun Bang. Berarti belum belum ada disematkan kitab, gitu loh. Bang. Ya Bang Goto. Ya. Berarti Abraham tidak punya kitab gitu Bang Goto penjelasannya. Waduh, udah dijelaskan oleh Ustaz Tahta tadi. Jelaskan, saya tanya-tanya Itu ulang lagi. ajaran, perintah dan larangan di situ. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, di situ Al-Baqarah. Sekarang saya balik tanya, di mana kitabnya Nabi Edo di Bibelmu? Tunjukkan. Kami tidak seperti itu. Di Al-Quran seperti itu. Belum, tinggal tunjukkan aja. Di mana? Lanjut Bang Goto. Kitabnya siapa? Nabi Edo. Nabi Edo? Nabi Aldo ada, itu enggak ada. Enggak ada. Ada Nabi itu. Allah yang diberitakan Yesus itu Injil Allah. Coba mana ada Injil Allah? Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil Allah. Coba. Nah, Ada? kalau Injil itu, Nggak ada kok Injil biblos. itu artinya kabar baik, kabar baik. Nah mana itu mana dari ada? Mana ada? Tuhan. Itu Mana? artinya Saya minta mana? Memberitakan, Mana? diberitakan kabar baik dari Tuhan. Woi mana Injil Allah yang ada kan di yang kau Kenapa pegang saya itu di-mute-mute Bible Matius, ini? Lukas, Markus. Kenapa saya di-mute? Ada itu mana? Ya udah Injil artinya Ya kan apa? kan mana? Kabar Jangan baik. kritis Berarti ke kabar baik dari dalam, Tuhan. keluar ditanya komen ceret. Ada mana? Mencret kalau diskusi Injil tertentu, Allah, Injil Yesus saya mana? jamin pertanyaan gue sebanyak-banyak udah nggak Nah bisa nangis jawab toh, nangis toh. Kita jamin mintai saya, kalau satu nggak aja di-mute-mute. pertanyaan udah nangis tantrum. Injil itu Bunda. Saya udah jawab, saya Mana udah jawab? jawab. Saya udah jawab. Injil Matius. Mana Bu? Saya minta mana? Saya udah Saya jawab. minta itu Injil. bukti. Ya, Saya minta bukti. buktinya Injil Bukti adalah bendanya mana itu? kabar baik dari. Saya tidak minta penjelasanmu. Saya minta mana itu Injil yang diberikan Kenapa oleh Yesus, di-mute? yang diberitakan oleh Sekarang Yesus. saya tanya Yesus lagi. memberitakan Saya Injil tanya Allah. lagi. Ya Injilnya ada Pak, Bunda Ramai ditulis oleh Ya mana? Buktikan mana? Mana barangnya? Mana barangnya? Diskusiku di mute ini. Parah nih diskusi. Masa Yesus Masa memberitakan kita bahasa diskusi Yunani? baik-baik loh di Ada-ada mute-mute. aja kau. Yesus itu berbahasa Aram, Aramaik, Ibrani. Nah sekarang kenapa Bibelmu bahasa Yunani? Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Benar, Yesus Rama. ke Injil sinagog, itu kau ke ada. gereja. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Gimana sih? Yesus bersunat, kau berkulup. Nyambung nggak? Harusnya kau kritisi dirimu dulu. Kalau kami, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu yang kami imani, itu yang kami taati. Kau ini mau pembangkang ajaran Yesus, kau jadi pembangkang ajaran Yesus. Yesus mengajarkan tauhid, mengesahkan Tuhan. Tuhanmu kau malah jadikan 3 dalam 1. Kayak kopi saja, kopi mix. Kayak sampo 3 in 1. Mana ajaran Yesus itu? Yesus mengajarkan tauhid. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Seperti pula Musa di Ulangan 6:4. Dengarlah orang Israel, Sema Israel. Esa kita berbeda dengan Islam dalam maksud Anda. Sekarang kau keimananmu, tunjukkan, saya itu buka data. kritisi dulu. Kritisi dulu ya, pikirkan dulu nasibmu. Yesus mengajarkan tauhid, mengesahkan Tuhan, sama dengan Islam. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, Allah itu satu. Nah, kau kenapa Tuhanmu 3? Warna-warni kayak nano-nano, Ya, 3 dalam ya, 1, Bunda kenapa? Dari mana itu kau ambil? Kalau coba dari mana? Ada ajarannya Yesus seperti itu? Dari Katanya Bibel kau aja. pengikut Yesus. Coba pengajaran Yesus. Baptislah mereka dalam nama Yesus Bapa, ajarannya Putra, itu dan tauhid. Roh Kudus. Itu ajaran mereka, ajaran Di Yesus. mana itu?
Untuk mencapai hidup kekal nih ajaran Yesus, untuk mencapai hidup kekal Benar, ya Rama. Ini mengimani Allah datanya. satu-satunya yang benar. Hanya satu Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Itu hidup kekal. Hidup kekal tentu surga tuh. Tidak mungkin kamu mau kekal di neraka jahanam. Ya, pengajaran Yesus untuk mencapai hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Itu aja kok nggak bisa bedakan. Satu-satunya kau maknai tiga. Gimana itu akalmu, otakmu itu loh, kebalik-balik otakmu. Pengajaran Yesus itu tauhid satu. Kau menuhankan tiga. Ngapain kau ambil-ambil satu kalau sudah tiga? Diskusi model apa? Orang buka data. Ya model supaya otakmu yang Di buntu itu terbuka. mute. Sok-sok tanya Al-Quran. Gimana nih diskusi? Utusan dengan Tuhan yang mengutus Kita mau tidak bisa belajar kau bedakan. nggak? Bisa nih. Bunda Rama, Bunda Rama. Nah udahlah. Takut ditanya Al-Quran. Data apa yang kau bawa Ulah. itu? Bunda, Saya tanya aja kau. Bunda, Kok boleh bisa saya tanya Bunda sedikit? Nah, kalau Kristen ini kan bukan ajaran Yesus. Nah, sebenarnya ajaran siapa nih Bunda Kristen ini? Silakan Bunda. Ajaran Bapak Gereja dicampuri doktrin Paulus dan jemaah yang asal benar jemaah. Oh, ajaran Paulus, jadi bukan pengikut Yesus ya? Oke, jadi gini saya jelaskan sedikit ke apa? Oh, silakan. Presiden Bang Balia tadi dia bawa Matius 28 ayat 19 dan 20. Makanya saya berkali-kali terangkan sama Anda bahwa perlunya belajar ilmu pemaknaan kata-kata atau gramatikal ya. Ya, jadi ketika dikatakan ya dalam Matius 28 19 20 ya perintah itu untuk membaptis, konsep itu untuk konsep baptisan, Anda merubah jadi konsep ketuhanan. Karena kenapa? Dari sisi disiplin ilmu kalian itu bukan hanya los tapi daun jatuh kan. Karena dalam Matius 28 itu Yesus mengajarkan konsep baptisan, bukan konsep ketuhanan. Dalam ilmu teologi ya Bible itu tahan dulu, Bible itu terdiri dari dua hal ya. Yang pertama itu informasi-informasi, yang kedua ajaran-ajaran. Ketika ajaran itu Anda geser maknanya, ketika Isa mengajarkan Tuhan itu Esa, ketika Isa mengajarkan baptis dalam 3 nama, bukan mengajarkan konsep ketuhanan, Anda menggeser itu dengan apa? Dengan doktrin-doktrin, dogma-dogma yang ada di awal-awal abad kedua. Kan begitu. Berarti maknanya apa? Itu Tertullianus yang bawa. Kan begitu. Oneness itu Sabellius yang bawa. Kalian ikuti. Kan Berarti begitu, Bang. maknanya gimana itu Bang Goto? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu gimana Bang Goto? Ya, tunggu saya jelaskan Anda ya. Ini pelajaran saya di semester 1 dulu waktu STT. Ya, jadi, Bang, itu Yesus mengajarkan konsep baptisan. Itu pun konsep baptisan itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh murid-muridnya. Ketika Petrus, Yohanes, ya bahkan Paulus membaptis orang tidak menggunakan Roh Kudus, hanya menggunakan nama Yesus. Dengan demikian, ayat yang Anda baca tadi itu yang disampaikan Matius 28 20 itu tidak wajib dilakukan karena itu konsep baptisan. Itu poinnya, Bang. Kecuali kalau dia wajib, berarti kalau dia wajib, Bang, berarti Paulus, Petrus dan Yohanes akan membaptis dalam nama Bapa. Hanya dalam Bible Anda banyak tercatat Yohanes membaptis itu pakai nama Yesus saja, tidak pakai Roh Kudus, tidak pakai Bapa. Itu hukumnya tidak wajib, Bang, dan itu hanya konsep baptisan. Pelajari baik, Bang, pelajari baik. Bang Goto. Jadi gini sebentar Joker. Jadi poinnya kamu sebelum membuat pertanyaan baru, kamu harus pahami dulu. Oh paham nggak gitu kan begitu. Jadi baptisan atas nama Bapa Putra dan Roh Kudus ini adalah ayat palsu. Di sana tidak ada Bapa Putra dan Roh Kudus ini. Poinnya situ. Terbukti apa? Bahwa murid-muridnya Yesus tidak ada yang pernah membaptis dengan nama Bapa Putra dan Roh Kudus, tetapi dia menggunakan nama Yesus. Paham ya? Yang paham tentang pernyataan, kalau memang itu pernyataan Yesus, tentu murid-muridnya tahu, dia paham, dia akan mengikuti apa yang diucapkan Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, karena dia adalah murid langsung. Tetapi faktanya bahwa murid-murid Yesus tidak pernah membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada itu. Jadi itu ayat sisipan, ayat palsu, ayat sisipan yang ditambahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah begitu, pahamnya begitu ya. Kalau Anda tidak paham ya harus banyak belajar lagi lah. Silakan dengan Bang Goto. Silakan Bang Joker. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya, nanti saya jelaskan sejarah panjang masuknya Matius 28 ayat 16 itu Anda kaget ya.
Ya, silakan. Kalau Anda bilang baptisan tidak ada, apakah pernah terjadinya pembaptisan atau tidak, Bang Goto? Kalau Anda Iya, bilang pembaptisan itu ada dalam Matius 3 ayat 1:17. Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus. Jelas ayatnya di situ. Makanya itu saya bilang tidak ada gitu loh. Pembaptisan ada, tapi membaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus itu tidak ada di zaman Yesus. Semua murid-murid Yesus membaptis hanya dalam nama Yesus, tidak pakai Bapa, tidak pakai Roh Kudus. Karena konsep yang masuk itu, Bang, dalam Matius 28:19 itu baru masuk di abad keempat, tulisan Bapak-bapak gereja. Berarti gini, Bang Goto, siapakah yang mengikuti baptisan itu? Siapakah yang mengikuti baptisan itu? Iya, mengikuti baptisan itu. Sekarang saya tanya, Bang. Ya, sekarang saya tanya kepada Anda. Ketika Anda pikiran Anda berkata bahwa kamilah yang mengikuti Yesus karena kami dibaptiskan, begitu kan? Poinnya di situ. Lalu agama lain, Hindu, Buddha, Islam tidak. Kan begitu. Sekarang saya tanya, ajaran baptisan ini menurut Yesus kekal atau tidak? Kekal. Kekal atau tidak, Bang? Ajaran baptisan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekal. Coba di mana ayatnya baptisan itu kekal, Bang? Baptis akan diselamatkan. Kalau yang tidak baptis, di mana ayatnya baptisan itu kekal? Coba tolong kau sampaikan dulu. Kekal karena apa? Yang dibaptis diselamatkan gitu loh. Sebentar. Nah, inilah karena Anda tidak paham. Jadi sepanjang hidup Yesus, Bang, Yesus itu mengajarkan budaya Yom Kippur karena dia adalah agama Yahudi. Ya, apa itu budaya Yom Kippur? Ya, sudah dijelaskan dalam Matius 18 ayat 3. Ketika muridnya bertanya, "Guru, bagaimanakah kami bisa melihat kerajaan Allah?" Apa dia sampaikan Yesus? Tunggu, tahan. Oke, maksud Anda bilang ayatnya di Markus 16 ayat 16, Bang. Ya, sebentar, Bang. Saya jelaskan dulu ya. Jadi, dalam Matius 18 ayat 3, Yesus kan berkata, ya, jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, ya, jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah ketika Yesus berkata di situ ada baptisan? Tidak ada, tah? Nah, dalam Yom Kippur, sabar lu, Bang. Dalam budaya Yom Kippur, ya, di mana orang hanya bertobat agar bisa melihat kerajaan Allah, tidak ada di situ poin baptisan dalam Yom Kippur. Yesus tidak pernah mengajarkan orang dibaptis harus masuk karena dibaptis masuk surga, tidak pernah. Yesus mengajarkan bertobat karena dia mengajarkan budaya Yom Kippur. Makanya dia katakan kau cukup bertobat. Dalam budaya Yahudi, Bang, tidak perlu kita dibaptis untuk bertobat. Farisi, Saduki, Iseni tidak dibaptis, Bang. Baptis itu hanya kalian kalangan Kristen. Itu pun setelah nanti jauh-jauh Yesus setelah naik ke langit, setelah ada Paulus, ya. Tidak ada orang dibaptis, Bang. Tidak ada orang dibaptis di kalangan faksi Farisi, Saduki, Iseni pada masa itu kecuali pengikut Yohanes, Bang, di sungai itu. Baca baik-baik ayatnya, Bang. Yang dibaptis itu hanya pengikut-pengikut Yohanes yang percaya sama Yohanes. Farisi, Saduki tidak dibaptis, Bang. Jadi hukum itu tidak valid dalam budaya Yahudi. Hukum itu hanya berlaku untuk satu sekte. Tidak valid dalam Yahudi. Apakah Yahudi dibaptis? Tidak, Bang. Saduki dibaptis? Tidak, Bang. Bahkan Iseni tidak dibaptis. Yang dibaptis hanya pengikut Yohanes. Kenapa? Kenapa, tahan dulu. Kenapa hanya pengikut Yohanes yang dibaptis? Karena memang Yohanes mengajarkan baptisan. Yang mengajarkan baptisan itu bukan Yesus, Bang. Yohanes, makanya namanya Yohanes Pembaptis. Baca baik-baik Biblia Abang. Ya, silakan. Bang Goto, baptisan Yohanes itu, Joker, dengar dulu sedikit ini ilmu ya. Baptisan Yohanes itu baptisan pertaubatan. Baptisan Yohanes itu baptisan pertaubatan. Jadi kalau Yesus dibaptis oleh Yohanes, berarti Tuhan bertobat. Masa Tuhan bertobat? Baptisan baca di Kisah Para Rasul 19. Baptisan Yohanes, baptisan pertaubatan. Ketika Tuhanmu yang kau Tuhankan dibaptis, apakah Tuhanmu bertobat? Tuhan bertobat. Kasihan kali. Lanjut. Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Beda di situ. Saya tidak bahas baptis dengan api, dengan awan. Enggak, saya berbicara baptisan Yohanes. Tuhanmu dibaptis oleh Yohanes. Baptisan Yohanes di Kisah Para Rasul 19 adalah baptisan pertaubatan. Apakah Tuhanmu bertobat? Apakah dosa-dosanya banyak kali sehingga bertobat?
Artinya Bang, kalau mau kau berpikir, artinya Yesus bukan Tuhan karena dia bertobat. Ditobatkan, disucikan. Baptisan itu penyucian diri. Makanya dia dibaptis oleh Yohanes, disucikan, pertaubatan. Baca Kisah Para Rasul 19. Baptisan Yohanes, baptisan pertaubatan. Apakah kau mau menerima Tuhanmu bertaubat? Mama lanjut Bang Goto. Boleh tanggapi Bunda Rahma? Begini, Ada kekeliruan tafsirnya Bunda Rahma itu. Iya. Bang John. Tafsir itu Bang, data. Bang John. Coba jadi Bunda gini, Bang. Rahma yang Anda baca tadi, Yesus itu dibaptis ya. Si Yohanes mau menolak karena dia katakan tidak layak, membuka tali kasut pun tidak layak. Tapi apa jawab Yesus? Demikianlah kamu menggenapi Maknanya kehendak Bang, Bapa. apapun Tunggu maknanya di dulu, situ Bunda. Bang. Anda keliru, Baptisan Bunda. Yohanes, Bang. Yang harus kau pikirkan, kenapa Tuhan yang kau imani Tuhan ini kenapa disucikan? Baptisan itu penyucian. Iya betul. Masa Tuhan Tidak- disucikan? Tidak salah. Coba kau nggak berpikir, salah, Bang. Bunda. Berarti ada kesalahan kan- Tuhanmu. Bukan kesalahan Tuhanku. Jangan gagal paham, Bunda. gagal Kenapa paham Tuhanmu di situ. ditobatkan oleh manusia, Dengar Bang? dulu, ya, Bunda. Kau yang dengar, saya tanya kau, kenapa Tuhanmu ditobatkan oleh Yohanes? Yesus Disucikan dibaptis. oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis bukan ditobatkan. Lah Kan apa itu? Yesus jawab Baptisan Yohanes, Yohanes, baptisan ya. pertobatan. Kita buka Baptisan data Yesus, ya. baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Kalau Ya, dibaptis baptisan toh. yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya sebagai tanda kita diterima sebagai bagian dari murid Yesus. Iya, tapi Tuhanmu fakta data di dengar dulu, Bible Bunda, di Sungai selesai Yordan. saya. Nih, Bunda. fakta di Bible di Sungai Yordan, Bang. Tuhan yang kau tuhankan dibaptis oleh Yohanes, ditobatkan oleh manusia. Itu data fakta Nggak ada bahwa kalau kau Yesus punya itu akal. Kalau kau punya akal, Bang, itu artinya dia manusia, dia bertobat, Oke. disucikan. Sama dengan kita mandi wajib, Bunda mandi Rama, di suci. manakah Yesus bertobat, Bunda Rama? Itu Baptis itu di kan, dalam ya, di makna baptis. baptisan, baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Di Saya kasih mana kau data ayatnya? ya, buka 19:4, Iya. baca Kisah Para Rasul. Baca Joker. Tapi kan Udah kau John. Yesus Kau- kan Yesus tidak John, bersalah. John, misionaris kau John. Yes. Memang John ini misionaris teman-teman ya. Jadi dia berusaha Enggak, Bunda, membodohi orang. kau penafsir liar soal Alkitab. Demi perpuluhan dia. Buka Joker, buka Joker. Apa Kisah Para Rasul 19:4. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Bertobat orang. Jadi kalau ada yang dibaptis itu orang, masa Tuhan dibaptis? Pakailah akal kalian lah, kawan. Harusnya Ibu lanjut ke apa ucapan Yesus. Kan si Yohanes Pembaptis Nggak ada masalah ucapan. Yang penting Yesus dibaptis. Kau pakai Bunda, akal, jangan cuma kepalamu Bunda. aja yang botak. Bunda, Kalau orang dibaptis Para oleh Rasul manusia, tadi. apa makna baptisan pertaubatan? Bertobat. terus di mana Yesus itu? orang Kalau orang pakai Kristen akalmu juga itu, coba gimana? kalau kau pakai akalmu itu, masa Tuhan ditobatkan? Ada-ada aja Enggak, dari otak Ahmad. kalian ini. Nggak bener. Di mana Yesus bertobat, di mana Bunda Rama? Baca Ada ini. itu 19:4. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Bukan Baptisan Yesus pertaubatan. Ih, kenapa ini udah dikasih tahu? Buka, baca. Iya, ini kan orang, bukan nama Yesus, tidak ada di sini. Yesus bertobat tidak ada ini. Siapa yang dibaptis Yohanes? Jangan Maka asumsi liar dibaptislah Yesus oleh Yohanes. Dia diguyur air di Sungai Yordan. Ya, siapa yang membaptis Yesus? Kan Yohanes. Sementara baptisan Yohanes adalah baptisan Ya, pertaubatan karena orang yang Bunda telah Rama bertobat. kurang Berarti pemahaman. Tuhanmu bertobat. Gak apa-apa lah kalau Tuhanmu kayak Di gitu. sini data. Begini Bang, ini supaya akalmu itu terbuka sedikit. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia biasa. Manusia yang dimuliakan, dipilih menjadi seorang rasul. Diberi kitab. Ya, Ya, diberi ya, mungkin tugas saya sebagai utusan masuk untuk dulu, Bunda. menyampaikan ajaran-ajaran kepada kaumnya Bani Israel. Saya masuk Makanya dulu, Bunda. ketika dia Saya sebelum menjelaskan itu ya. Saya sedikit menjelaskan lagi Bang sejarahnya. Goto. Iya. Sedikit lagi Bang Goto, sedikit lagi baru Bang Goto ya, sedikit lagi.
Makanya Yesus itu sebelum memulai pengajarannya, dia harus disucikan dulu dengan baptisan, ditobatkan dulu, dibersihkan dulu dari segala dosa-dosa. Kemudian dia memulai pengajaran. Kan dia mengajar di seorang rabi. Kemudian dia memulai Ya, tunggu. Oke, gini, Bang Goto, gini. Nah, jadi Tadi mengenai ya sudah Bang, sudah. Nanti saya jelaskan abang diam saja, duduk dulu. Saya jelaskan Anda kenapa Yesus dibaptis Yohanes. Kan abang tidak ngerti sejarah toh. Jadi saya jelaskan ya dari sejarah kenapa Yohanes membaptis Yesus. Makanya abang diam dulu ya. Jadi dalam ajaran Yohanes ya, mau dibaptis pakai air, mau dibaptis pakai Roh Kudus, mau dibaptis pakai tanah, yang namanya dibaptis itu orang bertobat. Paham ya? Jadi saya jelaskan kau sedikit sejarahnya supaya kau paham ya. Kalian ini baca-baca Bible tapi tidak mau tahu sejarah tokoh-tokohnya. Oke, jadi nih begini sejarahnya. Kenapa Yesus membaptis Yohanes? Dengar baik-baik kalian ya. Nanti judul bukunya Anda DM saya kirim ke Anda ya. Jadi Yohanes membaptis Yesus itu ya perintah langsung dari kakek dari Yesus ya, yang bernama Yoakin atau suami Hana, atau yang disebut dalam budaya Islam Imron. Yoakin ini adalah pimpinan tertinggi faksi Eseni. Ketika Yesus dikirim Maria sekolah ke luar negeri, jadi Yesus tidak tercatat dalam Bible dari usia 12 hingga 29 tahun. Anda bisa beli bukunya dengan judul The Lost Years of Jesus, Documentary Evidence of Jesus, karya orientalis Kristen ya, Profesor Dr. Elizabeth Clara Prophet ya. Jadi tenang ya, saya edukasi Anda ini, saya kasih pengetahuan Anda supaya Anda belajar sejarah tokoh-tokoh Anda. Jadi ketika Yesus pulang ya dari biara Hemis India, Yesus langsung menghadap Yohanes. Kenapa Yesus menghadap Yohanes? Ya, karena kakek Yesus ya menyerahkan kepemimpinan faksi Eseni kepada Yesus. Jadi setelah Yesus pergi ke luar negeri, faksi Eseni karena Imron sudah tua ya, Yoakin sudah tua, faksi Eseni diserahkan kepimpinannya kepada Yohanes. Jadi sepanjang Yesus tidak ada di dalam budaya Israel, faksi Eseni dipimpin oleh Yohanes. Ketika Yesus datang, Yesus menghadap Yohanes. Makanya Yohanes katakan pada saat dia dibaptis, aku tidak layak membuka tali kasutnya. Itu bukan berbicara akidah, tapi berbicara kalau Yesus ini adalah cucu dari pimpinan tertinggi faksi Eseni. Dalam budaya Eseni, Bang, seorang pimpinan Eseni itu ya akan selalu menganggap rendah dirinya ketika berhadapan dengan pimpinan organisasi. Yohanes hanya mengganti sementara kedudukan pimpinan tertinggi faksi Eseni. Makanya dia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena posisi Yesus dalam faksi Eseni lebih tinggi daripada Yohanes. Yohanes hanya meneruskan sebentar. Ketika Yesus pulang, Yesus disuruh menghadap ke Yohanes untuk dibaptis. Maksudnya dibaptis, dibersihkan diri, melanggar budaya Yahudi semasa Yesus keluar dari Yahudi. Makanya Yesus tidak tercatat sekitar 17 tahun Bang di dalam budaya Yahudi. Tadi saya sudah sebutkan judul bukunya, abang beli ya supaya abang paham. Abang hanya bisa baca Bible tapi abang tidak pernah baca atau mempelajari sejarah tokoh-tokohnya, mulai dari Yohanes, mulai dari Yesus, kenapa Yohanes dipenggal kepalanya, kenapa Yesus menggantikan Yohanes. Anda bilang Yohanes saja berkata bahwa aku tidak layak membuka tali kasutnya. Itu bukan berbicara bahwa dia Tuhan, tapi itu berbicara bahwa Yohanes itu menyerahkan tongkat estafet, menyerahkan pimpinan tertinggi Eseni kepada Yesus. Makanya Yesus itu Bang dicobai di padang gurun, Matius pasal 4. Kenapa dicobai di padang gurun? Karena Eseni itu disebut dengan komunitas padang gurun, komunitas orang-orang kudus yang hidup di padang gurun, dekat dengan padang gurun saat Yesus pada saat Yesus kadrun berarti ya. Tahan dulu Bang. Ini tercatat di mana? Abang bisa beli bukunya. Judul bukunya Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, karya Barbara Tering. Setelah meneliti 20 tahun naskah Laut Mati, Barbara Tering menulis buku ini. Paham ya? Jadi abang jangan hanya baca Bible Bang, baca sejarah tokoh-tokohnya Bang. Jadi kalau yang saya petik, saya petik dari data-data itu ya Yesus itu ya bukan Tuhan lah, udah fix dia ditobatkan. Berarti lanjut Bang Goto, bahwa
Yesus itu real ya, ada ya, tidak kaleng-kalengnya. Iya Yesus ada, bisa. toko itu ada. Yosua Mesia ada bang. Isa Masiho, Yosua Mesia, Isa Al-Masih ada. Cucu dari Imron, cucu dari Yoakin, turunan Lewi. Maria itu turunan Lewi bang. Imron turunan Lewi, kakeknya. Yoakin, suami Hana. Iya benar. Berarti manusia 100% Pertanyaan ya, lagi, nggak ada Bang Goto. ketuhanan ya. Bang Goto, pertanyaan satu lagi Bang Goto. Silakan. Silakan bang. Kalau Silakan. karena kalian mengklaim bahwa Allah Islam sama dengan Allah Israel, mengapa kalian diperintahkan untuk membunuh orang Israel sampai kiamat terjadi? Mengapa? Islam bang tidak pernah mengklaim Allahnya sama dengan Yahudi yang mengklaim sama itu. Allah Israel. Tidak pernah Islam mengklaim bang, tidak pernah Islam mengklaim, yang klaim itu Yahudi bahwa Tuhannya sama dengan Islam. Tidak ada Islam mengklaim. Islam itu absolut bang, mutlak berdiri Begini, Bang. sendiri. Allah Israel duluan atau Allah Islam duluan? Allah Arab duluan Tidak atau ada. Allah Israel duluan? Allah itu tidak ada duluan, tidak ada abad ke-7, tidak ada abad ke-4. Allah itu ada sebelum dunia dijadikan dan itu diimani turun temurun oleh Nabi. Bukan tidak ada Allah duluan bang. Para abad Yang kau Joker, yang kau mengapa pikirkan kalian itu diperintahkan? ya, yang kau pikirkan Joker, kitab Yahudi nempel di Bibelmu tapi Tuhanmu beda. Itu dulu, kau pikirkan kenapa ya? Beda, Mbak. Bunda Rahma beda kah? Beda. Si Joker Oh ini kan gitu Tuhan ya, saya baru tahu ya. 3 in 1. Rahman. Tuhan inkarnasi jadi Janganlah, manusia. aduh. Mana Yahudi imani seperti itu? Teman-teman. Kau Tanya ngambil dulu punya teman-teman. orang itu dulu. Jangan Beda ya. Tenang, gini. Data valid, Bunda data valid ya? Ya valid lah. Oh iya 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 iya, Masya Allah. Tetap layar teman-teman. Tetap layar saya Ketua M. Jelaskan. Tahan dulu. Abang kalau mau baca bukunya sejarah tentang tokoh-tokohnya terutama Yesus, tadi saya sudah kasih 2 judul buku ya. Saya ulang. Pertama judul bukunya itu The Lost Years, Documentary Evidence of Jesus, karya Prof. Elizabeth Clara Prophet. Yang kedua karya Profesor Dr. Barbara Tering ya, Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll. Beli kedua buku itu supaya Anda ngerti posisi Isa itu dalam faksinya seperti apa, dalam kehidupan, dalam budaya Yahudinya seperti apa. Beli kawan-kawan yang di bawah ya. Beli, ada yang tanya, beli Bang, supaya Anda paham. Jangan hanya terkungkung, terdoktrin dengan apa yang disebut dalam Bible. Nah itu, begitu saja. Silakan lanjut. Berarti bisa jawab gak Pak Bang Goto? Kenapa kalian orang Islam diperintahkan untuk membunuh orang-orang Yahudi ini atau orang Israel ini? Kenapa? Nah, coba kau sampaikan datanya dulu, baru kita pahami apa yang tertuang di situ. Ya nanti kita belajar dari bahasa aslinya. Apa yang tertuang di situ bang? Apa maksud itu bang? Jadi begini bang, ketika kita membaca narasi dalam buku yang dikatakan kitab suci, bang, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan dan ini dipelajari dalam sekolah teologi Anda. Ya, yang pertama itu latar belakang ayat itu disebutkan, yang kedua maknanya ayat itu, yang ketiga tujuan. Nah, kalau kita membahas ya narasi-narasi dalam satu buku yang dikatakan kitab suci, kita harus mengerti 3 hal ini. Yang pertama, ayat itu latar belakangnya apa diucapkan. Yang kedua, maknanya apa, tujuannya apa. Maka akan mendapatkan final konklusi. Kalau Anda separuh-separuh begitu, bagaimana caranya kita mau dapat final konklusi? Anda sebut ya surat berapa, ayat berapa, bunyinya seperti apa, baru kita cari tahu latar belakang ayat ini disebutkan seperti apa, maknanya seperti apa, tujuannya seperti apa. Begitu bang, kalau orang ngerti apa. Ini di hadis bang, sorry di hadis. Iya, bukan Al-Quran kan hadis kan? Ya, makanya abang sebutkan itu. Hadis itu sumber hukum kedua tertinggi dari Islam. Abang sebutkan apa maksud Nabi berkata seperti itu. Pasti ada latar belakangnya bang. Saya pun mengucapkan satu kata ada latar belakangnya. Kan begitu. Manusia saja, manusia biasa, bukan Nabi. Ketika mengucapkan sesuatu ada latar belakangnya, dia sebut itu kata-katanya. Sehingga keluar dari mulutnya, apalagi seorang Nabi. Mungkin abang mungkin abang enggak sekolah teologi ya. Kalau sekolah pasti paham ini, anak orang-orang ada akademisi Kristen di bawah, kalau sekolah teologi pasti paham maksud saya. Kan begitu. Silakan bang, dibaca itu hadisnya. Hadis apa? Silakan. Hadisnya tak akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimi membunuh orang Yahudi. Ini bang, sebentar. Dari Baca Abu yang betul, Hurairah. bang.
Itu ada Ustadz Tahta di atas. Ustadz Tahta monitor dulu. Ya, karena kalau saya menjelaskan secara akademik, Ustadz, Tahta ya, dari silakan. Abu Hurairah. Ustadz Tahta menjelaskan dari sisi Islam, silakan. Ini kan dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslim memerangi Yahudi. Itu loh bang, maksud pertanyaan seperti itu. Kenapa diperintahkan sedemikian? Iya, jadi poin besarnya begini ya, sebelum dijelaskan Ustadz Tahta, poin besarnya begini bang, ya, ada satu tokoh bang, itu yang yang sering disebut dalam budaya Islam namanya Dajjal, kan begitu. Nah, menurut budaya Islam, Yahudi menantikan sosok yang saya sebutkan tadi. Jadi mengapa harus Islam memerangi Yahudi? Karena sosok yang dinanti menurut turun-temurun dalam budaya Islam adalah yang saya sebutkan tadi, yang mana disebut dengan Dajjal. Dan begitu, poin besarnya begitu bang, makanya harus diperangi. Jadi pada akhir zaman nanti banyak Yahudi itu yang sembunyi di belakang pohon-pohon kan, yang disebut Gorkot itu. Nah, itu cerita dalam budaya Islam bang. Nah, untuk kejelasannya bisa mungkin dari sisi Islam Ustadz Tahta masuk atau Bunda Rahma, atau mungkin Bang Suma sudah monitor, silakan. Di sini Pak Bang Goto, di sini tidak ada dijelaskan bahwa atau Dajjal atau apa di sini nggak ada. Di sini dijelaskan begini Ya, aja. makanya nanti ada hadis-hadis lain yang mendukung itu bang. Ya, Bisa tidak akan terjadi hari kiamat ya Itu kalian. ada asbabun wurusnya. Hadis itu ada asbabul wurusnya, sebab musababnya turunnya tuh sebab musababnya disabdakan oleh Rasulullah. Itu kita tunggu Ustadz Tahta. Kita nggak boleh asal-asalan menjelaskan ya. Berarti gini, kalau kalian membunuh orang Yahudi akan terjadi Hadis kiamat. berapa? Hadis berapa itu? Kalau kalian membunuh orang Yahudi, kalau masuk ke ya Islam terjadi bertanya kiamat. tajam, ditanya keresteng nangis. Coba hadis nomor berapa tadi? Hadis apa? Namanya kan kita bertanya, Berapa? gimana sih Bunda Rahma ini kalau ditanya Islam, kenapa takut sekali Bunda Rahma? Sebenarnya ini nggak krusial ini, yang Aku jadi tidak masalah bertanya itu kepada konsep Bunda Rahma, ketuhanan. aku bertanya kepada Bang Goto. Apa hubungannya? hadisnya coba Nggak ulang-ulang. masalah ini. Di cross check hadisnya itu hadis apa? Hadis apa nomor berapa? Hadis Muslim 7414. Coba dibuka. 74 14 coba. 14. Hadis Muslim 74 14. 14. Iya. Ini begini, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kala Muslim memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah mereka. Dan Muslim itu bang, tidak akan terjadi hari kiamat. Oh, berarti gini, pantasan orang-orang Islam ini membela Palestina, karena Palestina diperang oleh Israel, maka dibelalah untuk membunuh orang Yahudi supaya terjadi kiamat. Apakah begitu? Ya, bukan itu bang. Tidak ada hubungannya Palestina bang. Kaitannya ini bang Goto. Itu konflik politik itu bang. Konflik politik itu. Tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu Yahudi dengan Dajjal, kan begitu. Itu tadi sudah jelas. Iya, maksudnya karena gini, karena orang Muslim di Indonesia ini keluar ke Palestina. Yang ada itu penjajah Karesteng menjajah kita 350 tahun. Itu nenek moyangmu, itu ada itu. Itu penjajah nenek moyangmu itu. Tanya nenekmu, kakekmu, kenapa kau bisa Karesteng Joker? Jangan-jangan dulu kau nenek moyangmu bersekutu dengan penjajah. Hanya itu. Ya kalau kau sudah dijelaskan kau terima. Tanya itu kenapa kau bisa Karesteng, coba. Jangan-jangan nenekmu dulu pengkhianat, kakekmu berteman dengan Belanda, bergereja sama Belanda, penjajah. Rahma ini tiara itu. Aku bertanya kepada Bang Ya Goto. memang coba, makanya aku bilang tanya kakek nenekmu kenapa kau Karesteng. Jangan-jangan kau keturunan pengkhianat. Rahma, jangan kejang-kejang gitulah. Loh, nggak kejang-kejang. Kalau kau sudah dijelaskan tanya, tahu diri kau lah. Keturunan penjajah kau jangan-jangan. Kenapa kau bisa Karesteng? Nenek moyangmu dulu mungkin bergereja sama penjajah. Ini sudah mereka masih penjajah. Tanyalah ya. Jangan-jangan kau darahmu mengalir di tubuhmu itu jangan-jangan darah di tubuhmu darah penjajah. Ayolah, tanya nenekmu, kakekmu. Nek, kenapa ini kita bisa Karesteng? Sementara Karesteng itu dibawa oleh penjajah. Sabar, kau diam cucuku, Joker. Kau jangan ribut. Nenek dulu di pengkhianat. Kakek dulu pengkhianat. Kau jangan ribut. Lucu, Bunda, namanya lucu. Lanjut, Bunda. Nek, kakek.
Jangan kenapa dia karesteng coba? Sementara yang membawa karesteng masuk ke Indonesia penjajah. Tanya itu keturunanmu, tuh kakek nenekmu, tuh buyutmu. Kenapa kok karesteng? Minta dia terus terang. Paling dia bisik-bisik, Joker, kau diam, jangan ribut. Kedengaran nanti kita. Kau itu keturunan pengkhianat. Kakek dulu itu bersekongkol dengan Belanda. Supaya saya jadi mata-mata. Jangan nenekmu dulu pengkhianat mata-mata. Terus satu Wah, Bang jangan Joker, sampai. saya jawab. Izin dulu Bunda Rahma, Silakan, ada yang Bang. typing di bawah. Tadi kan disinggung Palestina. Dia katakan bahwa tidak ada hubungannya Palestina PS Israel dengan politik. Nah, ini saya jelaskan Anda ya sedikit ya. Minta waktunya 5 menit supaya Anda paham apa yang terjadi di sana supaya kita tidak falesis. Jadi begini Bang ya, apa yang terjadi di Palestina itu ya lahir karena perjanjian yang bernama Balfour. Balfour itu dicetus oleh Inggris dan Prancis. Jadi Bang sebelum Goto, Balfour itu aku tahu Bang dicetus, Goto. Aku udah ya Anda paham Bang. pelajari semua tuh, aku tahu. Maksudnya Anda paham dulu supaya kan di bawah ini kan Anda setelah Anda menyinggung Palestina ya itu ada yang bertanya di bawah kan begitu Bang ya. Jadi saya jelaskan supaya Anda mengerti, jangan falesis, jangan falasio memahami sesuatu kan begitu. Jadi ya 1896 itu didirikan satu komunitas yang bernama Zionis Israel atau Komunitas Yahudi Internasional, didirikan oleh seorang Ashkenazi ya, seorang turunan Yahudi Hungaria namanya Theodor Herzl. Lalu 1896 itu juga diadakan, tahun itu juga diadakan konferensinya di Swiss. Nah, hasil dari konferensi ini meminta Inggris untuk membuat perjanjian ya, di mana perjanjian ini dibuat untuk meluruskan atau memuluskan orang-orang Yahudi yang diaspora dari luar negeri ya, tenasi dengan Sephardim itu masuk kepada tanah Palestina. Apa alasannya? Dari Kejadian 26 ayat 1 sampai yang kelima. Jadi menurut Zion Israel, Palestina itu tanah kami yang dijanjikan di Kejadian 26 ayat 1 hingga 5 yang dijanjikan kepada Ishak kan begitu ya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu Bang, perjanjian Balfour ini ya yang dicetus oleh Inggris ya dibantu oleh negara-negara lain sehingga pasca pembantaian orang-orang Yahudi ya oleh Adolf Hitler 47 ya, di mana orang-orang Yahudi, diaspora Yahudi yang sudah dibawa Zionis Israel dalam perjanjian Balfour itu ya meminta suaka kepada negara-negara sekitar, tapi karena tidak diberikan pada masa itu, akhirnya mereka berupaya langsung masuk ke Palestina dan luar biasanya Palestina menerima pada saat itu, menerima Israel atau orang-orang Yahudi diaspora ini masuk ke Israel dengan lapang dada. Mereka terima, padahal mereka dibantai oleh Hitler pada masa itu. Nah, ini yang saya sering sebutkan, air susu dibalas air tuba. Ketika negara-negara lain tidak menerima Yahudi, komunitas Yahudi ini internasional atau Zionis ini kembali ya ke negaranya, justru Palestina menerima dengan lapang dada. Nah, 1 tahun kemudian David Ben Gurion, pendiri tentara pertahanan Israel IDF ya, dengan bantuan Inggris mencaplok wilayah Palestina lalu menyebut dirinya sebagai presiden Israel pertama. Jadi semuanya politik Bang, semuanya politik, dicaplok tanah Palestina ya mulai 30%, 40% hingga sampai 80% oleh Israel, terutama sekitar jalur Gaza. Kenapa seperti itu? Karena ini perjanjian yang dibuat oleh satu kerajaan yang disebut Anglican, yang disebut Kristen Anglican. Anda paham enggak itu? Nah, jadi yang dibawa, tolong kalau Anda bilang tidak ada kaitan dengan politik, Anda salah. Semuanya politik dari 1896. Yang jelas Palestina sudah dijajah turun-temurun ya. Mulai dari tahun 1948 hingga sekarang. Berdasarkan perjanjian ini yang saya katakan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara Kristen semuanya memakan nyawa berabad-abad. Salah satunya adalah Balfour. Nah, begitu mungkin sedikit. Silakan lanjut Bunda Rahma supaya kita paham situasi apa yang terjadi di Palestina sana. Jadi itu bukan konflik agama tapi perebutan wilayah. Karena Israel menganggap bahwa Palestina dulu adalah wilayah kami yang dijanjikan Tuhan kepada Ishak. Nah, itu aja, sudah sedikit dari saya supaya kita paham sedikit. Silakan. Itu Zionis.
Dan Iya. terangkan juga Bang Goto Bang bahwa Goto ini orang-orang benar. Israel itu terdiri dari berbagai suku. Oh iya, betul Bukan betul cuma ya. Yahudi. Betul, betul, betul. Jadi jadi gini kawan-kawannya, yang berkuasa di sana sekarang itu bukan Misrahim, bukan asli orang-orang Yahudi, tapi yang berkuasa sekarang di Israel Zionis itu diaspora. Aksenasi itu diaspora Yahudi dari Eropa. Kalau Sephardim itu diaspora Yahudi dari semenanjung Liberia, Spanyol, gitulah. Nah, Misrahim di sana tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah Aksenasi dan Sephardim. Nah, yang berkuasa di sana itu Yahudi Holoni. Paham Tapi ya, bagus kawan-kawan? Bang, kalau dia maknai dengan secara literasi, literal begitu tertulis harfiah bahwa kita akan memerangi di akhir zaman ya, sebelum kiamat ya, kita akan memerangi orang Yahudi. Baguslah. Berarti kita membalaskan dendammu karena dia membunuh Tuhanmu tuh. Berarti Dia kan membunuh Tuhanmu. Jadi betul sih Bunda Rahmat tadi bahwa mengatakan bahwa di hadis itu sudah betul, bagus itu. Hadis ini sebenarnya di Bible sudah disampaikan ya tentang perang Armageddon itu. Ini terjadi gitu. Jadi di sana bukan perintah, tetapi kabar, ya kan? Kabar berita bahwa nanti akan terjadi demikian. Umat Muslim akan membunuh orang Yahudi. Nah, kemudian batu ini akan. Ini kabar dari hadis ini memberikan kabar tentang yang akan terjadi. Bukan perintah di sana ya. Ya, bedakan perintah dengan kabar. Pengkabaran apa yang akan terjadi nanti itu seperti itu. Bahwa nanti dari zaman seperti itu. Ini sama halnya ketika kalau di Bible ini sama dengan cerita Armageddon. Nah, itu cerita akhir zaman. Nah, apa itu Armageddon di dalam Kristen ini? Bahwa di akhir zaman ini di dalam Bible dijelaskan tentang pertempuran akhir zaman yang dahsyat ya antara kekuatan kalau di kita ini Isa alaihissalam ya dengan Imam Mahdi gitu kan. Kalau di dalam Kristen ini bukan di dalam Kristen karena Kristen ini bukan ajaran Yesus ya. Kalau di dalam ajaran Yesus ini bahwa ada Armageddon, yaitu kekuatan kebaikan, mereka mengatakan melawan kekuatan kejahatan. Ini memang akan terjadi. Dan apakah itu di situ Tuhan memerintahkan untuk berperang? Tidak, tapi itu mengabarkan memang akan terjadi seperti itu. Nah, seperti itu kabar. Jadi harus paham bahwa di sana ketika hadis dibacakan tadi bukan tentang harus membunuh, tetapi ada kabar nanti itu akan terjadi sedemikian. Sama halnya di Armageddon tadi. Nah, kemudian saya ingin sedikit ya tentang Yesus dibaptis. Nah, teman-teman Kristen kan tidak tahu apa itu baptis. Harusnya kan filosofinya apa dulu nih baptis. Oh, baptis ini adalah pertobatan. Kan begitu. Tapi Yesus kok dibaptis? Ya memang Yesus manusia, bukan Tuhan. Wajarkah Yesus berdosa? Wajar dong. Buktinya 12 tahun, usia 12 tahun ya, sampai 30 tahun Yesus tidak dicatat dalam Bible. Maaf saja ya, bisa saja Yesus ini ke panti pijat pada saat itu gitu kan? Kita nggak tahu. Dia bermain perempuan juga kita tidak tahu. Wajar karena tidak ditulis. Makanya sebelum dia mengadakan pengajaran, dia harus dibaptis. Lalu kenapa Yohanes yang membaptis? Ini kan pertanyaannya, kenapa Yesus tidak dibaptis? Ditobatkan ya. Ditobatkan. Kenapa Yohanes yang harus membaptis kan gitu kan? Kenapa tidak Yesus? Di sini di Perjanjian Baru ini tokoh yang sentral adalah Yesus. Kenapa cerita-cerita Yohanes tidak ditulis? Karena memang di situ di Bible itu tokoh sentralnya adalah Yesus, maka Yesus saja yang ceritakan. Tetapi kenapa di sini ada Yohanes membaptis? Karena perintah Tuhan datangnya kepada Yohanes. Gampang kok. Kalau seandainya Tuhan nih, Allah Subhanahu wa taala waktu itu, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yohanes memerintahkan kepada Yesus, Yesus baptislah mereka, bertobatlah mereka. Oke, berarti Yesus yang membaptis. Tetapi firman Tuhan ini datangnya ke Yohanes, bahwa Yohaneslah yang punya otoritas, yang punya kapabilitas untuk membaptis, ya Yohanes. Makanya di situ ketika Yohanes mengatakan bahwa aku tidak layak, itu yang disampaikan tentang Bang Goto tadi. Kamu aja yang membaptis, kan begitu. Tapi Yesus dia berargumen dengan firman Tuhan. Kalau mungkin secara hierarki tadi Bang Goto mengatakan demikian, itu cocok. Tetapi secara firman Tuhan, di sini Yesus tetap berbicara firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah. Dia katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu apa kata Yesus? Ini secara firman Tuhan ya, Yesus secara teologi. Dia jawab, pinter Yesus. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Yesus berargumen demikian karena Yesus paham. Kenapa Yohanes yang membaptis? Karena firman Tuhan ini datang kepada Yohanes dan harus digenapi. Harusnya harus dilakukan. Dipenuhi itu firman Tuhan. Nah, apa firman Tuhan di sana? Bahwa tentang pembaptisan pertobatan. Maka Yesus ini datang ketika Yohanes Pembaptis. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus datang tidak? Datang. Dia tahu dia itu harus bertobat. Dia tahu juga selama hidupnya mungkin dia berdosa karena tidak dicatat di Bible ya, dihilangkan itu, lenyap itu, hilang, firman Tuhan hilang. Di Markus 1:9 dikatakan begini, maka setelah mendengar seruan itu, pada waktu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus mendengar seruan apa? Yaitu bertobat. Gampang kok. Lalu sambil mengaku dosanya, dia bilang, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Siapa mereka? Mereka ada Yesus, dan itu kan baptisan massal ya. Ada Yesus juga. Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia mengaku dosanya. Coba dibaca di Lukas 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa. Dia berdoa. Baru terbukalah langit. Jadi memang Yesus ini adalah manusia biasa yang wajar saja. Mungkin pada saat itu tidak tahu dia ya. Usia 12-13 tahun dia pernah ke panti pijat kah, main cewek, kita tidak tahu. Jadi di sini baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Makanya Yesus ketika diseru itu, dia datang dari Galilea mendengar seruan itu. Demikian ya. Silakan lanjut. Oke, berarti gini, Bang Bal, pengetahuanmu kurang. Aku mau bertanya ke Bang Koto nih. Tadi Bang Koto udah jelaskan semua, jelas di situ. Maka pertanyaan saya belum dijawab itu, Bang Koto. Kenapa kalian diperintahkan untuk membunuh Yahudi? Kalau tidak sudah dijawab, itu bukan perintah, itu kabar. Perintah, kalau tidak dibunuh tidak akan terjadi kiamat. Itu kabar seperti Armageddon. Saya udah kasih contoh. Akhir zaman buatan itu. Kabar ada akhir zaman akan terjadi seperti itu. Bahwa orang Muslim akan membunuh orang Yahudi dan orang batu-batu itu bersuara. Itu akan kabar berita yang akan datang. Makanya orang Yahudi itu sampai sekarang mempersiapkan pohon itu. Iya. 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 Oke, kita lanjut ke ini ya. Itu sudah dijawab ya. Izin sedikit tentang baptisan, boleh sedikit ya. Jadi Yesus ini orang berdosa ya, teman-teman. Ini tentang baptisan kita harus clear dulu. Di sini ya. Sabar dulu Bang. Tadi sudah dijawab ya, itu saya udah jelas clear. Jadi di sini kenapa Yesus ini berdosa ya teman-teman? Karena Yesus ini manusia biasa ya. Makanya ketika Yesus itu pergi maaf ya. Ketika Yesus itu seumpamanya contoh ke panti pijat, contoh seumpamanya Yesus pernah ke panti pijat. Buktinya pada saat itu Yesus diurapi oleh siapa? Oleh pesundal. Ini salah satu contoh ya. Yesus diurapi oleh pesundal. Ini kan bentuk dosa ini. Coba bayangkan aja, ada orang datang ke diurapi oleh pesundal, dielus-elus, dipijat lah. Itu kan di panti pijat. Maaf ya, kita tidak ini ya. Kalau orang pesundal di mana-mana itu ke panti pijat. Tidak ada seorang nabi atau utusan apalagi Tuhan datang ke panti pijat loh oleh ke pesundal. Ini kan panti pijat. Makanya di sini kenapa Yesus ini adalah bertobat? Kita baca di Lukas 3:2 nomor 6. Pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Nah ini firman Tuhan kepada Yohanes ini. Anak Zakaria di padang gurun. Ya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Ini firman Tuhan yang ini datangnya. Pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Nah ini yang harus digenapi oleh Yohanes. Yang Yesus bilang harus digenapi. Firman Tuhannya apa? Bilang kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan firman Tuhan.
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Elohim akan mengampuni dosamu. Itu firman Tuhannya yang datang ke Yohanes. Maka Yesus berkata harus digenapi itu. Kau yang harus membaptis karena firman Tuhan itu kepada Yohanes. Kalau berbicara dosa Yesus, ya kita bisa saja kan berasumsi. Usia 12 atau 13 tahun sampai 30 tahun Yesus kemana aja? Katanya Bang Boto bilang tadi pergi ke luar negeri. Bisa aja di luar negeri dia mungkin ke panti pijat di Betani, namanya kan di Betani dia panti pijat, umpamanya diurapi dengan pesundal gitu kan. Bisa aja seperti itu, bisa terjadi karena tidak dicatat demikian. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan tadi Bang Joker kalau masa dibawa. Ketika kita belajar ilmu teologi itu dalam buku yang dikatakan kitab suci, itu termaktub dua hal. Yang pertama itu informasi-informasi, yang kedua ajaran-ajaran. Hadis tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Arif bahwa itu adalah informasi-informasi. Bang Aljo sudah jelaskan bahwa itu kejadian yang akan terjadi saat perang Harmagedon, di mana pengikut-pengikut ya di jalan Allah berperang melawan pengikut-pengikut Dajjal. Jadi itu informasi Bang, itu eskatologi dalam disiplin ilmu. Jadi namanya eskatologi. Nanti itu di akhir zaman itu nanti Bang Guto. Iya, eskatologi. Jadi selama apa munculnya hadis itu, sahabat-sahabat Rasulullah pada waktu itu menjadi teka-teki, padahal pada waktu itu Islam menguasai tanah Israel semuanya. Ya itu baru kemudian eskatologi. 14 abad kemudian baru ini terjadi kan, Israel menyerang berkuasa. Tetapi nanti di akhir zaman Israel itu Yahudi itu kan kalah gitu maksudnya. Iya, makanya orang-orang Yahudi mulai dari sekarang itu banyak menanam pohon gargot gargot ya. Jadi ya silakan jelaskan Bang Guto. Bang Joker, itu penjelasan eskatologi ya. Eskatologi itu ilmu masa depan. Jadi sebenarnya kitab Wahyu juga Anda itu sudah menjelaskan apa itu perang Harmagedon. Itu yang diulang dalam hadis itu. Sebenarnya kalau Anda mau pelajari baik ya. Hanya Anda bertanya berulang-ulang padahal sudah dijelaskan. Saya katakan tadi, itu bukan ajaran, itu informasi kejadian ya. Eskatologi dalam budaya Islam. Jadi masa depan, akhir zaman nanti itu terjadi seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu dikatakan bahwa orang-orang Islam itu membunuh orang-orang Yahudi yang sembunyi di belakang batu. Jadi itu bukan perintah untuk kita lakukan, bukan. Itu sesuatu yang akan terjadi nanti, yang kita sebut dengan eskatologi tadi. Masa anda paham-paham sih? Aduh parah ini kalian nih. Gitu kira-kira Bang Yoker kalau mas. Ya silakan, mungkin Ustaz Tato atau Bang Suma sudah monitor. Silakan, saya makan kue dulu Bang. Iya, karena kita capek juga menjelaskan kalau yang dijelaskan juga tidak masuk di otaknya itu, macam telinga swasta gitu. Kan begitu, tidak mempelajari baik itu narasi-narasi itu. Padahal ilmu gramatikal ini ilmu yang paling gampang kita pelajari Bang, ilmu pemaknaan kata-kata, karena kita tiap hari kita ucapkan. Ketika kita baca narasi itu baik dari Al-Qur'an maupun Bible, pelajari itu pemaknaan kata-kata di situ. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika membahas narasi dalam satu buku yang dikatakan kitab suci, kita tidak bisa melupakan tiga hal, karena ini berbicara ilmu pengetahuan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua makna, yang ketiga tujuan. Jadi latar belakang ayat itu disebutkan, makna ayat itu apa, tujuannya apa. Begitu Bang kalau kita belajar teologi ya, tuh belajar ilmu-ilmu yang menyangkut keilahian. Nah, begitu kira-kira. Silakan, mungkin guru-guru di atas sudah aktif, mungkin silakan. Saya break dulu.
Ya, silakan Bang Bal, itu ada tamu. Bang Panankai, selamat siang Bang, menjelang sore. Bang Panankai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan. Mana ini? Semua ini. Silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, kita Host, berikan kenapa kursi. jadi berhala kau host? Ya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan mungkin ya. Ini mirip suaranya Bang Kaisar kah? Ya, halo Bunda. Bang Kaisar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemana ini abangku ini? Berat ini. Mungkin lagi sholat, makan. Aduh. Ini ada yang typing di bawah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan kawan-kawannya. Latar belakang ayat itu disebutkan, maknanya apa ayat kan atau ditulis, tujuannya apa. Kalau kita sudah bisa mengerti ketiga hal ini, maka kita akan mendapatkan final konklusi dari narasi-narasi yang termaktub atau yang terkandung dalam buku yang dikatakan kitab suci. Itu poinnya Bang. Kira begitu. Jadi dalam sekolah teologia itu dipelajari. Ya. Tidak bisa kita di wisuda itu kalau tidak mengerti tiga hal itu sebenarnya. Karena untuk modal menyusun skripsi itu modalnya Bang. Dalam budaya Kristen ya kan begitu. Jadi Bang Joker tadi itu kan Kristen, jadi saya berbicara dalam budaya Kristen begitu Bang ya. Nah, bisa juga ini dipakai dalam budaya Islam untuk sebagai bahan perbandingan kan begitu kawan-kawan. Jadi sekali lagi dalam budaya Kristen itu dalam kitab mereka itu hanya termaktub dua hal ya, ajaran-ajaran dengan informasi-informasi kan begitu. Nah, jadi ketika informasi ditempatkan di ajaran terbalik, ajaran ditempatkan di informasi terbalik, akhirnya falasio, karena kita tidak memperhatikan disiplin-disiplin ilmu, kan begitu. Dan ini terjadi dalam budaya Kristen kawan-kawan, sering saya jelaskan. Ketika ajaran-ajaran ditukar dengan informasi ditukar ajaran, contoh Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu bukan ajaran, bukan perintah, bukan ajaran, tapi itu adalah informasi kejadian bumi, kejadian alam semesta, kosmologi dari Kristen. Kan begitu. Nah, dibalik diambil informasi itu menjadi ajaran, padahal dalam budaya Kristen sendiri tidak ada seperti itu. Saya rasa profesor-profesor mereka mengerti kok. Kecuali yang serta 1 ya. Kan begitu. Kalau S2 ke atas saya rasa mengerti. Kan begitu. Ketika informasi tidak bisa ditempatkan di ajaran dan ajaran tidak bisa ditempatkan di informasi, tidak bisa diputar balik Bang. Dan Islam saya rasa juga seperti itu. Kalau itu informasi, ya informasi bukan ajaran. Kan begitu. Celakaannya kita karena kita membalikkan itu. Kan begitu. Demi mempertahankan satu doktrin dogma yang memang ya hanya dihasilkan dari konsep-konsep yang dibawa oleh manusia, kan begitu, bukan berdasarkan ajaran langit atau ajaran para nabi. Begitu kira-kira kawan-kawannya yang typing di bawah itu. Jadi pembelajaran buat Anda kawan-kawannya, nambah-nambah pengetahuan untuk memaknai, memahami supaya kita paham itu bahwa begini kalau kita belajar kitab suci gitu loh. Betul Bang Goto. Teman-teman yang di bawah, bukan saya tidak mau mengasihkan nubuatan pada siang hari ini, bukan. Belum ada izin dari Ustadz Arif. Nah, kan gitu. Kita hormati juga ini abangku ini, walaupun abangku tapi izin Kaisar kasihkan nubuatan pada siang hari ini. Baru kita gas gitu. Kalau nggak demo di bawah, ketik di situ. Ya, silakan Bang Kaisar. Kebetulan saya moderator, silakan karena Bang Suma belum aktif kayaknya itu. Silakan. Oh baik, baik. Sudah ada izin ya dari moderator Ustadz Arif kan begitu. Ketik dulu Paman hashtag berat Paman. Saya butuh itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Bang Kaisar, Paman gas. Ketik dulu berat Paman, baru kita gas. Biar gimana gitu ya, biar naik algoritma. Jangan lupa teman-teman yang sudah bergabung, silakan love orange-nya. Agar apa? Algoritma naik dan para
kaum kafir itu datang kemari gitu. Oh, pengen ngelaga ini di room ini. Nah, kan enak tuh berat paman, sedep tuh. Kalau mau jadikan VT silakan buatkan VT. Baik, oke ya, aman ya. Nah, nubuatan pada siang hari ini, Tuhan on off seperti Superman, sungguh sangat berat paman. Tuhan berubah seperti Iron Man, tepuk jidat, sungguh berat paman. Kafir-kafir yang menyembah gagang ketapel, yang selama ini masih percaya buku-buku novel. Jika kami bertanya kenapa tantrum ngomel-ngomel, jawaban jadi begini jadi begitu, jadinya sompel. Naik-naiklah domba cacat, beritakan kesalahan, sekelompok bocil-bocil penebar keresahan, tipu menipu dusta, siang ini dia narasikan, inilah efek samping salah menyembah Tuhan. Lagi, kafir setiap kali pakai bahasa domba, pekok dungu tolol mereka berlomba-lomba, muter-muter seperti grup senam zumba, menjual cerita dongeng untuk coba-coba. Kadang, kafir awalnya sopan dan manis, dengan narasi lembut ala-ala sok gadis. Dari zaman dulu kafir munafik koronis, kelakuan penjual ajaran tabiat misionaris. Kafir juga doyan mabuk lem aibon, ngoceh nggak jelas kayak ketelan karbon. Wajarlah kami giling kau jadi sampai abon, sebab kafir kebanyakan tarkul pakai sabon. Naik lagi, naik pelawak kafir Pontera, dongo tolol bongak pajak kalera, naik komal bingung buat bicara, pusing keliling seperti wahana kora-kora, tak bermutu seperti sampah kara-kara. Mereka ini sudah lama sakitnya parah, diajak diskusi kok malah kau berkhotbah. Memang kafir terlihat santun dan ramah, namun kami yang menonton merasa gerah melihat kafir seperti timbunan sampah. Kebiasaan kafir suka langsung menuduh, pengen menyerang kenyataan kau sudah lumpuh. Diserang balik, otak kau langsung keruh, itulah akibatnya main kau kurang jauh. Kalian kafir ditampol keras dengan isi biblos. Setelah ditanya berubah mukanya jadi polos. Besok-besok kalau naik bawa otak sedikit ngejos, biar nggak dicap jemaat mabok asal terobos. Ada lagi kafir perempuan, kafir seperti nenek Bargon, kepenuhan di kuping kotoran gorgon. Halusinasi Tuhannya gondrong trigon, mending malam dan siang ini kau minum baygon atau lompat sudah dari gedung Pentagon. Kalau di foto, gambar wajahnya aduhai, dengan jenggot rambut panjang berurai. Difilmkan juga terlihat tinggi semampai, tapi setelah data terfakta dan terurai, aslinya cebol tidak lebih seperti pohon bonsai. Kata mereka, Tuhan rambutnya panjang. Prediksi brewok bule berkaki jenjang. Yang penting rambut panjang terlihat garang. Bargon sama seperti kafir yang suka ngarang. Kalau cuma prediksi kata orang-orang, bulu ketek dan jembut juga bisa panjang. Sering kita lihat kafir domba takabur. Belum ditanya udah langsung mau kabur. Bawa framing dan hujat kayak anak kencur. Kalau ngomong seperti ayam punya dubur. Tujuan kau diskusi cuma mau bun-bun diri. Setelah dibuka dalil biblos, diam mati berdiri. Kaget kan kau dibacakan data dalil yang reality? Mamam tuh ajaran makan kotoran sendiri. Dari kata pengantar sampai sampul timah, dikorek-korek dicari tanggal 25. Tidak ketemu dan tidak juga terterima, mungkin ayatnya ada di majalah Taka-Taka Kima-Kima. Stay tune. Parah ini. Lari itu Kristen yang nanya, aduh parah ini. Aduh. Perlu dibikinkan buku itu bang. Kemarin saya singgung. Ada silongor ini, bodoh. Apa naiknya ini? Parah. Kaman. Hai, kau kupanggil-panggil lah bangku. Makan kah? Bang Paman, bikin buku sudah, bikin buku. Ya, bikin maksudnya apa? Esai-esainya itu kalau bisa dibukukan kan, keren itu bang. Kan tidak menyinggung satu oknum kan, persona.
karena tidak mencatat nama kan begitu. Keren itu tadi. Tidak. Ya. Takutnya kebeli sama mereka, Bang. Kalau kita yang muslim membelinya tak apa-apa, mereka yang beli. Dibaca pula sama keturunannya nanti. Mak, bu, pupuk lak lah. Ini apa ya? Ini apa, Bu? Itu paman kaisar di zaman dahulu katanya, kan begitu. Kemas dalam bentuk esai kan. Ya, saya suka baca esai. Saya pernah baca esai ya dari filsuf Perancis namanya Voltaire yang saya sebutkan kemarin kan gitu. Dia mengarang esai itu, buku judulnya Dictionary Philosophy, kamus filsafat kan. Esai-esai dalam Dictionary Philosophy itu banyak menyinggung keras ya, yang seperti abang bilang tadi tuh, banyak menyinggung-nyinggung seperti itu. Hanya kan bahasanya dia kontemporer kan begitu. Jadi saya tertarik yang abang sampaikan karena ini mirip-mirip dengan Dictionary Philosophy ya, ketika seorang mengarang esai lalu menyinggung keras atau menyinggung secara ekstrim ya salah satu ajaran gitu sekte ya. Jadi menarik sebenarnya apa yang abang sampaikan itu. Saya bilang coba bukukan dalam bentuk esai gitu, dalam buku biar cuman 100 halaman supaya ada bahan perbandingan bagaimana cara kita belajar berpikir ekstrim untuk mencari kebenaran kan begitu, Bang. Betul. Tapi sebenarnya begini ya, Bangku. Sebentar, izin menyapa dulu. Izin Oh menyapa iya, dulu. ada. Jay, Ada mantan penyembah manusia juga nih. Aja, Dinda. Bang Jay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak minta apa-apa, aku minta di follow akunku Ketombak. Oh ya, saya juga minta di follow. Saya juga Bang minta di follow ini. Mana akun yang tadi naik, J? Kena pembatasan. Ya Allah. Makanya pakai anti rungkat, J. Udah loh Ustaz. Kan lumayan nih ada 1.300, tapi biar nggak ini. Iya, NJOT. Ada Franciscusnya di situ. Bukan Bang J. Enggak, ini saya buat akun pakai alamat email, jadi masih nama asli, jadi belum saya rubah. Mohon maaf. Makanya Bang J, tiru saya, Baal anak baik, jangan menghujat. Anak baik. Anak baik. Iya Bang. Iya Paman. Sebelum buat akun tadi udah saya sholawatin dulu nih, jadi aman. Masya Allah. Jangan menghujat ya, nggak boleh menghujat ya. Enggak. Tiru paman, karet 3 itu barusan nih. Makasih ya udah. Syukron. Jadi Bang Goto mungkin belum tahu kan, saya Namanya infoin. nubuatan itu. Bang Paman. Nubuatan itu sebenarnya berasal dari kata-kata narasumber. Penyembahan Apolmio mana? Penyembahan Apolmio gitu. Itu lebih berat itu karet 4 itu, berbahaya itu. Jadi Bang Goto, nubuatan ini sebenarnya perkataan, narasi, literasi ataupun cocokologi dari teman kita kristenisasi. Mereka yang saya kutip semua itu. Jadi di bawah saya mantau, saya kutip nih katanya. Habis itu kan paradoks. Boleh engkau terangkan sesuai paradoks, tapi nanti terima kenyataannya ketaboks. Kan begitu. Anjay. Lak. Iya. Nggak ada masalah Bang. Paradoks itu kan walaupun asumsi itu berlawan secara umum, tapi kan mengandung kebenaran. Itu kan paradoks Bang. Jadi walaupun esai-esai itu paradoks, nggak ada masalah. Kan begitu. Ya, jadi itulah kutipan-kutipan narasi. Sesuatu yang bagus Bang. Bagus itu. Narasi-narasi mereka saja yang saya kutip itu. Sebenarnya tidak ada. Setanik Bang Goto. Mantan setanik Bang Goto. Ya, bagus sebenarnya Bang, karena begini ya. Karena kondisi kita berdialektika itu kan bisa dirangkum Bang dalam satu pemikiran. Dan apa yang disampaikan Bang Paman tadi ini saya rasa ini rangkuman dari hasil dari dialektika itu. Kan begitu. Kan tadi saya sengaja mengangkat karya Voltaire ya. Voltaire ini filsuf Prancis yang pemikirannya ini yang dipakai Maximilian untuk menggantung Raja Louis XVI. Kan begitu. Pemikiran Voltaire ini jauh beda dengan apa yang Abang sampaikan tadi, di mana mengkritik keras satu budaya dari hasil realitanya sendiri. Benar, ini contoh ya. Ini contoh, teman-teman, kalau mau bikin VT nih, kalian rekam buat VT.
Saudaraku seiman, aku sekedar mengingatkan, tetap waras diri dan jaga keimanan. Pada doktrin setan ajaran warisan, modus kasih tapi di bawah penjajahan. Ini bukan oknum tapi bangsa kenegaraan. Ada tertulis Tuhan menyesal dan pilu, seperti drama Korea, cinta dan cemburu. Bahkan ada Tuhan ngamuk di pasar Sabtu, lempar sepatu dan acak-acak daster ibu-ibu. Jaminan kafir diboroh ada di pegadaian, menunggu ditebus cicilan atau angsuran, menunggu keselamatan dustanya setan atau dibayar dengan kolekte perpuluhan. Dilandaskan 4G acuan penumpasan dengan dali glory-glory keagamaan, menjalankan isi gospel produk setan, bernafsu merampas gold kekayaan, eksekusi siksa genosida pemusnahan. Tipu menipu orang itu pasti keharusan, berdusta dalam segala hal kewajiban. Manipulasi sudah sebuah ketetapan, memfitnah senjata paling diutamakan. Jujur dan beradab jarang kita temukan. Sifat mereka terbentuk dari iri kerakusan. Tabiat mereka terpancar segala keburukan, dipenuhi kebencian dan kemunafikan. Belajar dari sejarah kita yang sangat kelam. Bergantian negara penjajah menghantam. Ciptakan keganasan fakta histori yang seram, menggoreskan luka di hati penerus penuh dendam. Anjing-anjing berbulu domba menyamar lemah dengan rasa iba. Toleransi itu cuma trik berpura-pura, menghina berkumpul pesta hura-hura. Sehat akal, sehat badan, sehat segala. Perbanyak perbuatan yang berpahala. Gunakan akal budi, ilmu berisi di kepala. Jangan diam terpaku seperti berhala. Mereka ini virus penyakit bagai pancaroba. Mereka merusak moral berlomba-lomba. Mereka jualan Tuhan dengan coba-coba. Mereka punya gelar anjing berbulu domba. Belajar dan terus perkuat ilmu agama. Dengan analogi sehat bukannya dogma. Berakal, berpikir kritis bisa diterima. Lumpuhkan ajaran sesat pagan-pagan Roma. Mewariskan ajaran setan di pribumi. Oknum jahat politik mainkan kartu remi. Dengan drama licik merasa terzolimi, ingin diistimewakan dan dimaklumi. Yang tak suka dengan nubuatanku ini, silahkan kau mau buat apa aku jabani. Aku tahu engkau panas seperti kena api geni. Semua realita yang kau dengarkan siang ini. Stay tune. Ya, itu yang saya katakan tadi, bahwa rangkuman dari realita dialektika yang Abang sampaikan tadi itu sebenarnya mencerminkan satu pemikiran ekstrim, di mana pemikiran ekstrim itu bisa saja dia tersusun rapi dalam otak ya, sehingga mampu mengcreate knowledge, di mana bisa menciptakan satu tulisan, esai-esai atau mungkin bahkan puisi-puisi yang bisa dijadikan acuan dalam berpikir untuk mengkritik keras satu budaya yang memang tidak sesuai dengan realitanya sendiri. Kan begitu Bang. Saya tertarik dengan pemaparan Abang ini. Karena pemaparan seperti ini sudah sering disampaikan oleh para filsuf ya di zamannya masing-masing. Makanya saya tadi bawa Voltaire ya, belum lagi yang lain seperti Ibn Nusa, seperti John Day, banyak hal-hal seperti yang mereka sampaikan, Thomas Hobbes ya, yang seperti Bang Kaisar Nero sampaikan ini ya. Saya sering baca esai mereka, bahkan sempat disampaikan oleh seorang yang kita kenal ilmuwan ya, Bertrand Arthur William Russell ya, dalam bukunya History of Western Philosophy, yang menyinggung budaya politik ya, kadang kritikan. Kan ini menurut saya esai itu yang Abang sampaikan, puisi-puisi itu bagus Bang, itu menjadi landasan kita untuk mengkritik ya satu budaya yang memang melanggar realita menurut saya, atau melanggar budayanya sendiri. Kan begitu. Kita penganut budaya tapi budaya itu kita langgar sendiri. Nah, makanya sering disampaikan oleh kawan-kawan Islam bahwa umat Kristen itu sebenarnya musuhnya adalah Bible itu sendiri. Betul. Izin sedikit aja. Saya minta waktu setengah menit lagi. Mungkin ada yang mau follow sebelum saya turun, biar menaikkan Kristen saya belajar di bawah juga. Terima kasih. Silakan Paman.
Paman kasih Paman sonding-sonding akunnya dia ini. Baik. Kita panggil ya. Woro-woro ya. Woro-woro ya. Akun saya, akun kamu. Oke, Oke, siap. Tapi Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menghimbau sahabatku semua, kencangkan tap-tap layar, share dan post ulang. Jangan lupa sahabatku, absen love orange yang di bawah, tolong absen love orange agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber yang di atas. Ingat, follow narasumber yang di atas, termasuk Bang Jai. Izin, karena akunnya yang satu hampir mati Said. Nah, kan gitu. Dan juga sahabatku, follow juga dan subscribe juga channel-channel YouTube Mujahidin yang ada di atas. Saya Kaisar Junta menyiarkan langsung di live Ustadz Arif RH di frekuensi 3,1 TikTok live. TikTok Radio Kasih Mati. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, begitu juga yang menyembah knalpot Mio, yang menuhankan pelak Pajero, narasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh kau merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber-narasumber yang bodoh, karena lebih asik membacalah majalah Bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah dan doktrin dogma, mending nyimak jadi berhala, atau nongkrong saja engkau di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan menggunakan diksi-diksi asumsi, logika, palesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis macet bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Tadi ada saya tertarik Bang, Abang sampaikan satu kata ya, itu realita ya, tandul yang lain. Izin ya Ustaz, Tadi Abang, saya izin turun. tadi Abang Terima sampaikan kasih begini. yang sudah Iya, follow tandul. Bang Goto, terima kasih ya. Bang Paman, terima kasih, biar Iya, ada benderanya follow, juga. follow, Saya follow, izin ya. biar kawan-kawan Kristen, karena saya juga mantan pemakan sendal jepit, penyembah bantal, dan saya atur juga. apalah itu tadi ya. Oke, terima kasih. Gak apa-apa, saya juga di bawah naikin teman-teman yang jangan ingin dulu, Bang. berdiskusi. Paman. Tadi saya tertarik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi saya tertarik tadi. Tahan dulu Dia Bang. masih di follow deh, masih di follow. Siap, Follow Ustaz. teman-teman. Follow ya kawan-kawan nih, follow. Tadi saya tertarik Bang Paman, Bang Kaisar Nero, tadi Abang sampaikan bahwa tadinya itu ajaran kasih, kini berubah menjadi cerita nakal. Ini bagus ya. Kenapa saya katakan beberapa frasa dari kata ini ya, ini membuktikan ya. Saya ambil satu statement dari Thomas Hobbes ya, bahkan Voltaire sendiri juga mengatakan bahwa Bible itu penuh dengan konflik moral ya, penuh dengan kekejaman, terutama kekejaman tentang moral itu sendiri. Tadi Bang, saya tertarik Abang tadi katakan bahwa tadinya ajaran kasih kini berubah menjadi cerita nakal, kan begitu. Nah, ini frasa-frasa kalau kita memaknai dalam ilmu gramatikal ya, frasa ini menunjuk kepada data-data yang ada dalam Bible itu sendiri. Kan begitu. Saya kurang tahu Bang Nero ini mungkin lulusan sekolah bahasa atau bagaimana sehingga mampu merangkum ya, mampu menyampaikan satu narasi di mana frasa itu tersambung dengan baik dan itu terjadi dalam satu budaya yang kita sebut budaya Kristen. Kan begitu. Bahkan kita sering baca ayatnya ya yang menuai konflik moral
ya seperti Amsal 7, 18, 19. Kan ayat ini menuai konflik moral kan begitu. Nah, tadi kan Abang katakan bahwa tadinya ajaran kasih kini berubah jadi cerita nakal. Ini realita yang terjadi, Bang. Ketika banyak anak-anak di luar sana di luar negeri yang korban pelecehan seksual kan, diiming-iming ajaran kasih, dicekok. Ini juga pola pikir saya ini, Bang. Pola pikir saya ini sebenarnya terbentuk dari keresahan hati saya. Kenapa? Saya itu ya teman-teman, biografi saya itu terlahir di keluarga yang sangat taat pada ajaran Ugamo Malim. Saya itu lahir sebagai Parmalim. Terus saya diambil sama paman saya, terus ke Katolisme. Saya berontak ke monoteisme. Setelah itu makin di usia saya remaja, saya ke satanik. 4 denom. Parmalim, Katolisme, monoteisme, satanik. Dan akhirnya pada saat saya usia remaja menjelang ABG, saya menjemput hidayah kembali ke fitrah. Alhamdulillah, Islam menyelamatkan saya. Nah, jadi gitu, sama-sama saya dengan Bang Jai, mungkin Bang Goto gitu juga ya. Nah, Iya, sama itu yang saya kami tertarik, ini. Bang. Yang saya tertarik ketika Abang menyampaikan narasi yang membuat pesan bahwa ada pergeseran dari ajaran kasih ke cerita nakal atau ke perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dan moral. Itu yang saya tertarik tadi, karena Abang katakan bahwa dari ajaran kasih berubah menjadi cerita nakal. Ini kalau kita belajar bahasa dengan baik, penyampaian pesan dari beberapa frasa ini ya, bagaimana mindset kita itu bisa ya menalar dengan baik ketika seseorang yang mengajarkan ajaran kasih itu berubah menjadi cerita nakal yang dimana pelecehan seksual terjadi di mana-mana, bahkan terjadi dalam gereja. Kan begitu, Bang. Nah, ini yang poin yang perlu kita pelajari bersama, bahwa setiap kata-kata atau argumen atau apapun itu yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan ini akan mempengaruhi daya pikir kita untuk mencari satu yang absolut, yang mutlak ya. Bagaimana Bang Kaisar Nero menyampaikan, menurut saya ini sesuatu yang baik, hal yang baik ya, agar kita mampu juga berpikir ekstrim untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Mantap Bang Kaisar Nero. Siap Abangku, terima kasih Abangku atas koreksinya Abangku. Mana tahu ini Komal juga mau membutuhkan edukasi teman-teman di bawah. Saya izin turun. Abangku, Abangda, Ustadz Arif, Gurunda, Bang Zuma, Ustadz Ganteng, Ustadz Tata, sahabatku yang paling baik, Baal, anak baik, tetaplah menjadi anak baik ya. Pak Haji, bundaku yang paling cantik, Bang Goto, izin saya turun. Silakan. Jangan lupa Bang, bikin buku ya, tulis buku, mantap itu. Insya Allah Bang. Kemana Paman? Insya Allah. Begini sahabatku, kita juga punya... Puisi dulu lah. Kerja dulu. Allah. Sudah lah itu. Oh, sudah ya. Itu. Nanti sudah 2. Oke. Izin akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ada pengen buku ini ya, yang ada mau bikinkan buku ini silahkan DM saja, silakan. Mantap itu narasinya Bang Kaisar Nero, karena pesannya mendalam ya, menusuk ya. Kalau kita sering baca esai-esai, saya baca esainya Martin Luther ya, saya baca esainya John Dee, saya baca esainya Voltaire, Thomas Hobbes, saya baca banyak esai-esai dari karangan para filsuf Orientalis Kristen maupun cendekiawan Muslim. Banyak saya baca esai-esai yang berhubungan dengan historikal itu sendiri sampai eskatologi. Tapi apa yang disampaikan Bang Kaisar Nero ini ada beberapa menurut saya yang menurut saya membongkar pola pikir kita, membongkar realita yang sebenarnya disembunyikan selama ini. Kan begitu. Makanya esai itu tajam, puisi itu tajam, Bang. Kan begitu. Apa yang disampaikan Kaisar Nero ini membongkar realita yang selama ini disembunyikan berabad-abad. Kayak sering suka juga itu kalau Bang Kaisar Nero naik ya. Karena ada beberapa pelajaran yang saya bisa ambil dari puisi beliau ya.
dari yang beliau katakan nubuatan tadi itu, bagaimana pikiran kita itu bisa diubah dari pergeseran-pergeseran makna yang terjadi ya pada masa sekarang. Kan begitu, Bang. Itu luar biasa tuh Kaisar Nero. Mungkin memang dasarnya mungkin beliau itu turunan penyair kali ya, atau apa sejenisnya, itu saya kurang tahu ya karena saya tidak kenal beliau dengan baik. Tapi yang jelas penyampaian beliau ini berdasarkan realita, rangkuman dari apa yang terjadi dalam satu budaya. Begitu kira-kira, Bang. Silakan lanjut. Silakan, Bang. Silakan lanjut, Bang. Silakan. Ya, coba aja baca-baca esai-esai para filsuf itu tuh. Kurang lebih tuh apa yang kritik itu sama dengan yang sampaikan Kaisar Nero. Mantap itu. Kaisar Nero itu. Wih, sepi. Kita sapa Erlan. Kristen Muslim Erlan. Logika Erlan. Malam siang Pak Logika Erlan. Muslim. Apa yang disampaikan Pak Erlan? Silakan Logika. Mari berlogika. Silakan. Aku menanggapi judulnya aja. Jadi kalau Tuhan Kristen itu Theos, itu kalimat yang membingungkan. Karena Theos itu kan Tuhan. Theos itu pada kata Tuhan, God. Jadi Tuhan orang Kristen Tuhan. Itu maknanya kabur, nggak jelas. Tuhan orang Kristen Tuhan. Wih. Ya. Theos, dewa. Logika. Original temo di bahasa Yunani. Tuhan orang Kristen dewa yang mana? Ya kan? Dewa yang mana? Orang Israel pun dulu punya dewa, namanya Yahweh, nama dewanya. Orang Mesir punya dewa, gitu. Jadi kalau dibilang Tuhan orang Kristen dewa Yahweh, itu baru. Kalau kita ke Theos itu padanan katanya itu udah benar ya. Kalau malu pakai dewa Tuhan. Karena di luar negeri kan God, diterjemahkan ke Indonesia Tuhan. Kenapa jadi Allah itu di Bibelmu itu yang jadi masalah? Gelar, sebutan. Aku pun lagi bertanya itu, kenapa jadi Allah? Aku lagi bertanya sama penerjemah. Mari kita sama-sama bertanya sama penerjemah lain itu. Nah itulah Bang, kenapa bisa itu? Nama kok dijadiin gelar? Kayaknya mereka senang jadi olok-olokan kita kayaknya. Olok-olokannya si Bang Aldo. Ini Islam, Bang Logika Islam. Bukan. Kristen saya. Oh Kristen, tapi nggak setuju ya ada kata Allah ya? Ya nggak setuju lah, kan itu udah didefinisikan KBBI sebagai nama. Kenapa jadi gelar? Nah, lumayan pinter ya Bang ya. Oke Bang. Iya. Kita sapa sebentar Bang, izin. Royal Kristen saudara. Royal Kristen sejati. Mantap. Selamat. Nah gitu dong, harus bangga jadi Kristen. Biasanya malu-malu mereka, nyamar. Harus, bagus. harus dong. Iya, yang pasti-pastilah. Nah gimana itu, Bang? Gimana itu? Tuhan itu, Theos itu kalau malu pakai dewa, ya pakai Tuhan lah. Itu kan gelar. Kenapa jadi Allah di Bibelmu, Bang? Theos itu kan Tuhan dan Allah, Tuhan dan dewa. Mama Allah lagi. Logika kalau lewat Allah gimana logika? Suruh pakai sarung, pakai masa Theos cuma dewa aja. Cari gimana logika? Silakan Bang Logika. Tuh kasih tahu. Silakan Logika. Menurutmu kalau pakai nama Allah itu suruh pakai sarung ya? Iya, syahadat sekalian. Sebaiknya hindari kata Allah, kawan. Karena KBBI udah bilang itu nama. Benar. Kalau saya tidak pakai Allah juga kok. Nah tuh. Allah itu ya kan gelar aja untuk orang Kristen. Jadi tidak pakai nggak masalah. Ya mantap. Yang pasti Yesus aja lah yang memberikan hidup kekal. Itu yang dipakai. Yohanes 17 ayat 2. Yesus memberikan hidup yang kekal. Itu selesai sudah.
Enggak usah Ya, pakai siapa? Allah juga, karena Allah itu kan sesembahan orang Islam, enggak bisa. Berarti Tuhanmu itu Yesus. Yesus memberikan hidup yang kekal, ya pasti Tuhan lah. Ya, coba kau baca Matius 11:25. Ya, baca Yohanes 17 ayat 2, sebelum ayat 3-nya. Yohanes 11:25 kata Yesus nih, Yesus yang ngomong nih. Ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa yang Tuhan, bukan Yesus. Kau aja yang menuhankan Yesus. Mana? Di situ aku bersyukur padamu Bapa kok. Dia tidak bilang Tuhan. Aku Tuhan bersyukur. langit dan bumi. Aku Bapa itu bersyukur. Tuhan langit dan bumi. Iya, karena dia kan Bapa itu kan penguasa. Nah, dia Ulah Tuhan itu kan ngarang, penguasa. orang bebas. Maha kuasa. Orang bebas dia. Burunda, sudah monitor? Bukan karena bebas, memang. Lah, Yesus berkata, Bapak lah yang Tuhan. Apa ini Bapak? Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Sekarang Yesus kau Tuhan kan? Yesus Tuhan bagian mana dia? Yesus kan KBBI, kalau Tuhan kan berkuasa. Yesus kan diberikan kuasa. Jadi Tuhan lah dia. Karena dia kan diberikan Berarti kuasa. Bapak Tuhan, Ya, Yesus Matius Tuhan. 28, Hanya Tuhan. Matius 28 ayat 19, Yohanes 17 ayat 2, itu jelas. Diberikan kuasa sama dia, berarti dia Tuhan juga. Ya, diberikan. Berarti ada Iya. yang lebih berkuasa, ada yang memberi. Ada yang Iya. memberi. Berarti Iya, lebih kuasa pasti. yang memberi. Iya, tapi kan dia kan diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Malah dia, Siapa? malah Yesus. Coba manusia siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada, baca Bang. Yohanes 17 ayat 2. Yesus Yohanes memberikan hidup yang 17:2 kekal nih, itu. nih. Oke, gini, Yohanes 17:2 kita bahas. Yohanes Ya. 17:2 Yesus berkata, Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Inilah hidup yang kekal itu. Lanjut sampai Yohanes 17:3. Yohanes Iya. 17:3 Yesus menjelaskan inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, atau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus. Itulah hidup kekal. Bukan Ya, mengenal coba Trinitas. coba baca yang benar dulu. Yohanes 17 ayat 2. Dua dia menjanjikan hidup kekal. Kemudian Yesus mengurai apa itu hidup kekal. Yohanes 17:3 lah hidup kekal itu, yaitu, ada kata yaitu. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, satu-satunya yang benar. Bukan dirinya, kawan. Kau salah Iya, memahami di situ. tunggu, saya baca ayat 2-nya dulu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus ini memberikan juga. Baca ketiganya. Jangan stop di situ. Baca ketiganya. Nomor Iya, tiganya nanti- baca 17:3. Nah, Inilah Yesus mengurai. Yesus mengurai apa itu hidup kekal. Diurai di situ kan dia menjanjikan hidup kekal kepada Bani Israel. Itu pun kepada Bani Israel. Bukan ke rest yang pemakan babi. Kepada Bani Israel Yesus diutus. Dia akan memberikan hidup kekal kepada Bani Israel. Karena dia diutus hanya kepada Bani Israel. Nah, apa itu Kristen hidup ini kalau kekal? makan babi kenapa sih? Apa masalahnya? Yohanes 17:3 itu diurai di situ. Jangan kau besar kepala dulu. Tidak ada berbunyi situ, jangan kau. Baca dulu Yohanes 17:3. Dijelaskan Yesus itu hidup kekal itu apa? Apa urusanmu? Apa Jangan dulu masalahnya? kita bahas babi. Iya, karena Yesus tidak diajarkan makan babi, haram babi. Kau yang sebut Kristen makan. Iya, Yesus kan diutus hanya kepada Bani Israel. Bani Israel itu haram babi. Bani Israel haram babi. Kau kan pemakan babi, Bang. Jadi Yesus bukan pendutus kepada karesteng. Nih, iyalah karena kau rakus, Bang. Kau pemakan segala lah. Nih, kita bahas Yohanes 17. Yohanes 17:3 dulu kita bahas, Bang. Hidup kekal menurut Yesus yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan Yesus utusan. Jangan kau cuma nomor 2. Kau ini nipu-nipu nih kafir-kafir ini. Cuma nomor 2 dia bahas, teman-teman ya. Yesus menjanjikan hidup kekal kepada mereka. yang hidup yang kekal itu, Bunda ya. Iyo kabur ya.
Memang dia mau menipu diri sendiri. Bunda, padahal ada ayat ketiganya menjelaskan hidup yang kekal itu di apa ya? Ketiganya nggak mau dia baca. Memang Mak, Di mana tuh Bunda? Saya kampret catat Bunda. Bunda saya catat ya, di berapa? Tadi Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 17:2 kan yang dia ngotot dia bawa. Dia nggak baca apa itu hidup kekal. Dijelaskan di Yohanes 17:3 toh. Oh iya iya. Inilah teman-teman Kristen. Comot-comot Daripada mereka malu ya. kabur lah. Comot-comot mereka. Oke, saya catat. Makasih Bunda. Lanjut Bunda. Aduh, kasihan ya. Dia pikirnya kita nggak tahu isi Bibelnya, kawan. Kita udah tamat baca Bibelmu. Kita hargai logika ya. Jadi logika ini, Bibelnya apa, Bang? IMB, Indonesian Modern Bible itu tidak memakai lagi kata Allah di dalamnya, teman-teman. Seperti Bu Darni itu, dia nggak pakai lagi ILT, nggak pakai lagi kata Allah. Tapi pakai kata Yahweh, Elohim. Nah, baguslah kalau udah ini tidak pakai lagi kata Allah. Coba kau sebarkan Bibelmu itu yang nggak pakai kata Allah kepada orang-orang Islam. Mereka pasti kaget. Tuhan Yahweh, Tuhan Elohim. Waduh, ada apa ini? Gak akan murtad mereka. Kenapa lai berat? Bunda pintar Kenapa sekali, lai berat Bunda. meninggalkan? Bunda pintar Apa? sekali tadi ketika mereka membawa Yohanes 17 nomor 1, 2. Ternyata Bunda tahu jawabannya di nomor 3 ya. Pintar Ya sekali. orang Islam pinter kan, apologet Islam kan pinter-pinter Bang. Kita kan sama pintarnya Bang. Gak bisa kalian nipu-nipu, kita sudah menguasai Bible Moten. Dia mau mengangkat Yohanes 17:2 itu Yesus memberikan hidup kekal, artinya Yesus itu Tuhan karena dia memberikan hidup kekal ya kan. Dia gak mau baca Yohanes 17:3. Di situ diurai oleh Yesus apa itu hidup kekal. Hidup kekal itu ialah bahwa yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau bukan dirinya kan. Kalau memang dia Tuhan pasti dia ngomong begini ya. Mereka mengenal Aku satu-satunya Tuhan yang benar. Kan Yesus tidak pernah mengatasnamakan dirinya, selalu menomorsatukan Bapak. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Ya, di situ Selalu. siapa, Bapak Bunda? lebih besar dari aku. Bunda, mereka di situ siapa? Mereka kaumnya Bani Israel, bukan makanya aku bilang bukan pun Oten, pemakan babi kan, marah-marah dia. Betul. Berarti betul. Jadi murid-muridnya atau kaumnya pada saat itu tahu dan mengenal siapa Yesus, siapa bapaknya kan gitu, bapaknya Yesus. Nah, tapi Oten-Oten kan memang bukan kaumnya, jadi tidak mengenal ya. Tidak lah. Makanya aku bilang Oten-Oten ini nggak nyambung, klaimnya aja kita pengikut Yesus. Mana ada kawan? Sadarilah itu. Logika silakan Bang. Apa mau didiskusikan dengan logika ya? Silakan Bang Baal sama Bang Logika. Nah, Kristen apa ya? Jalan lurus atau Kristen apa ini? Kristen pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan ya. Bagus. Siapa Tuhanmu Bang? Yahweh. Oh. Jadi kau ini Bani Israel Bang. Bukan Yesus. Bani Israel. Bukan Yesus katanya ya. Serba salah dia Bang Baal. Kalau kita baca di Wahyu dan di jemaah yang mengaku-ngaku dia Bani Israel padahal bukan, itu jemaah iblis. Oh Mama kasihan. Aduh, Tapi serba salah, belum ada protes resmi dari Israel ke gereja HKBP. HKBP, jangan klaim sebut Tuhan kami, jangan klaim. Belum ada masalahnya. Kalau ada seru juga tuh. Masa Bisa bodoh lah dia berdebat panjang Bang. itu. Dia saja membunuh Tuhanmu Bang. Masa bodoh dia. Peduli setan katanya. Oh, berarti bagus lah tuh nggak protes Jadi dia. Kalau mereka protes dia, ini kita jita kepalanya. Jadi mereka ini ya yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Dia itu adalah jemaah iblis. Aduh Bang, parah kali lah ya. Bukan Aduh, ya itu Allah, maksudnya.
Yahudi, nggak semua itu benaran Yahudi, ada sebenarnya Yahudi palsu gitu maksudnya. Aku kan nggak ngaku Yahudi, ngaku Oten tetap. Yahudi Iya, itu kan jadi ada hubungan genetikanya dari dengan mana Abraham. dari mana nyambungnya Oten ini dengan Yesus, Bang? Dari mana? Panjang ceritanya, panjang kali, nggak selesai satu. harus Yesus bikin ini, dulu bukunya. Bang. Nggak bisa, Bang. Gini-gini. Kenapa bikin buku? Ikuti aja ajaran Yesus dalam Panjang Bible. ceritanya. Yesus ada, Bang. Yesus ada. Ya, ajaran Yesus itu ada ketika dia masih hidup dan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ya, ketika Yesus terangkat, berpuluh-puluh tahun kemudian muncul Paulus membawa ajaran baru, sekte Nasrani, yaitu Kristen. Jadi Kristen ini adalah sekte agama Nasrani. Ya, kalau zaman sekarang itu misalnya Kristen tuh banyak sekte, banyak denom-denom tuh ya, sekte-sektenya. Tuh dibilang tuh sesat, bidat. Kristen itu sekte agama Nasrani. Ajarannya bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Karena nggak laku di Yahudi sana, dibawalah ajarannya ke Roma Yunani karena ditolak. Ketika diadakan konsili Yerusalem, disepakatilah Paulus itu rasul, utusan bagi orang-orang berkulub tidak bersunat di luar Bani Israel. Larilah dia bawa ajarannya ke Roma Yunani. Makanya Bible Anda itu bahasa Yunani. Dan Paulus tuh ya tidak memakai lagi hukum Torah. Berkulub dan makan babi. Inilah Anda pengikut Paulus yang sesungguhnya. Jadi sejatinya Kristen itu ya sesungguhnya Paulus. Landasan keimanan Kristen itu berdasarkan konsili-konsili Bapak Gereja dan surat-surat Paulus. Diperparah oleh terjemah. Jadilah kalian. Theos diterjemahkan menjadi Tuhan. Aduh. Sudahlah rancu di situ ya teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman Kristen itu, ya kami ini jadi Kristen karena Paulus, karena kami mengimani bapak-bapak gereja. Yang jadi agak-agak lain ku tengok kalau kalian ini pengikut Yesus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus, kawan? Ajaran Yesus itu hanya kepada Bani Israel. Dan ajarannya itu tauhid, mengesahkan Tuhan. Ajarannya itu ketika seorang murid bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat tempat di kerajaan surga? Dijawab oleh Yesus, hei murid, jangan kau sebut aku baik, hanya satu yang baik, itu Bapa di surga. Hanya satu yang baik, bro. Kalau kau ingin mendapat tempat di kerajaan Tuhan, di kerajaan surga, jangan membunuh. Itu larangannya, jangan membunuh. Nah, coba kalian. Kristen ini, konsep dasar keimanan Kristen itu pembunuhan, kawan. Pembunuhan berdarah-darah, dan kalian imani itu sebagai karya keselamatan. Sementara larangan Yesus tuh jangan membunuh, itu ajaran Torah. Jangan membunuh. Nah, itu. Bang, itu poin-poin besarnya ya, jangan membunuh. Sayangnya pembunuhan lah yang menjadi landasan keimanan kalian. Jadi pembunuhan berdarah-darah. Bunda, kalau membun-bun aja dilarang, apalagi menikmati hasil pembun-bunanan itu ya. Oten kan menikmati nih. Waduh, bahaya juga ya. Memang bahaya nih teman-teman Kristen kalau nggak segera tak sadar ya. Jadi 3 poin yang paling krusial ya. Yesus itu utusan, rasul. Dalam kisah para rasul, dalam Ibrani 3:1, Yesus itu rasul. Kisah para rasul apa Ibrani, Bang Bal? Kisah para rasul ya. Yesus adalah imam dan rasul. Kemudian di Wahyu 1:1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi Yesus menerima wahyu. Siapa itu yang menerima wahyu? Ya para rasul, utusan. Rasul itu utusan. Tapi tidak semua utusan itu rasul. Di dalam Kristen, di Bible Kristen, semua utusan disebut rasul. Sampai murid-murid Yesus pun digelari rasul.
Paulus pun disebut rasul. Dari mana itu? Rasul itu adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk disampaikan wahyu kepadanya dan disampaikan kepada kaumnya. Dan diberi kitab. Itu rasul. Seorang manusia pilihan Tuhan yang diberi wahyu. Ibrani 3, Bunda, nomor 1. Ibrani 3. Yesus adalah rasul. Jadi Kalau rasul, saudara, jangan dituhankan rasul. satu hakikat dengan Paulus, Bunda. Paulus bisa menyaingi Yesus, keren. Betul. Karena Paulus berkata kan, akulah Bapa di dalam Yesus. Tak satu. Yesus berkata, hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Tapi Paulus berkata, kata Yesus, hanya satu, janganlah kau menyebut bapakmu di muka bumi ini. Hanya satu Bapa, itu Dia yang di surga. Tapi apa kata Paulus? Akulah Bapa di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau dia Yesus berkata, aku satu dan Bapa dengan Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Jangan-jangan itu Paulus yang dimaksud. Pinter, Bunda, ini. Ya orang Islam, apologet Islam, ya pintar lah. Semua apologet Islam itu pintar-pintar. Kalau mereka mau menipu-nipu, kita tahu arahnya. Dia mau kemana ini, dia mau kemana, kita tahu, kita patahkan. Denasle, Kristen Muslim, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke, Leng. Monitor ya. Apa yang disampaikan, Bang? Tidak. Lanjut. Monitor. Jadi tiga ini yang harus teman-teman lihat ya. Yesus tak pernah satu kali pun dia memperkenalkan dirinya Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya utusan. Dia memperkenalkan dirinya adalah Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Tentu dia bukan Tuhan kalau orang yang diurapi. Kemudian kedua, Yesus diutus sebagai utusan. Dia hanya diutus kepada Bani Israel. Itu ada dalilnya. Aku diutus hanya kepada domba yang tersesat dari umat Israel. Kenapa dibilang tersesat? Karena sepeninggal Musa, banyak nih Bani
Nggak ada ininya, nggak dapat. Iya. Jadi nggak menemukan itu, Bang. Iya, Bang. Kenapa? Nggak ketemu jadi apa yang dianukan Bang Charles itu. Kita tadi meetingnya di mana tadi? Ya, mana punya? ya Madman ini apa? Madman ini? Batman tidak tahu terjemahannya itu terjemahan dari mana. Kalau dalam bahasa Yunani memang tidak ada. Orang gila tidak ada dalam situ. Nah, nanti tanya ke Bang Charles lagi lah nanti biar biar lanjut sesi. Kalau kita kayak gitu kan kembalinya memang di bahasa aslinya itu ada pengertiannya apa kayak gitu. Kalau dalam pengertian bahasa aslinya memang tidak ada. Kata Batman itu orang gila itu tidak ada. Gitu. Jadi tadi Bang Lentera Kalbu sama itu kan menjadi manusia, bukan menjadi orang gila. Iya ya. Jadi tadi Bang Lentera Kalbu lama jeda itu mencari arti dan makna arti dari Madman itu. Saya cari sumbernya dari mana ini. Saya HP satu saja saya cari HP satu lagi. Dan Bang Lentera tidak menemukan itu ya. Kita kembali merujuk ke bahasa aslinya, tidak ada dalam bahasa aslinya. Wow. Boleh saya bertanya sedikit, Bang? Boleh Bang, boleh. Oke. Boleh saya bertanya tentang ketuhanan? Boleh. Bab tauhid ya. Kalau abang nggak tahu nanti nggak tahu saya jawab nggak masalah. Di dalam Islam itu bagaimana Tuhannya itu konsepnya itu seperti apa? Kalau bab tauhid dalam Islam itu kan inti dari seluruh ajaran Islam, ya kan? Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Makanya kan ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi di Quran surah Muhammad 19 ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi tauhid itu bukan cuma percaya Tuhan itu yang satu, tapi bagaimana cara mengesahkan Allah, Bang, dengan benar. Saya bertanya tentang tauhid asma wa sifatnya, relasi sifat Allah dengan sifat-sifatnya itu. Wah, kalau itu lebih tepatnya Abang nanyanya ke Ustadz, bukan ke saya. Wow. Kalau berani buka omongan seperti itu harus tahu lah, Bang. Kalau orang bertanya kalau secara mendalam itu berbahaya sekali. Ya Bang, makanya gini saya bilang, saya kan sebenarnya ini jujur Bang ya, saya bukan pendebat, bukan pendiskusi. Kalau saya mau menjawab, nanti itu apa ya, saya juga perlu kehati-hatian Bang menjawab itu Bang. Bukan berarti saya tidak tahu, saya perlu kehati-hatian, itu perlu ilmu lebih dalam lagi Bang. Biasanya itu, makanya saya merekomkan Abang tanyanya ke Ustadz. Betul, ini serius Bang, betul. Terkait makanya kan terkait tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid saya bertanya rububiyah uluhiyah, saya bertanya tentang asma wa sifat itu asma wa sifat ya, makanya Bang saya menjelaskan saja. Makanya kalau terkait tauhid asma wa sifat itu kan intinya ya menetapkan nama dan sifat Allah gitu sesuai Al-Quran dan dengan sunnah, tanpa menyerupakan, tanpa apalah menolak, itu Bang, itulah. Makanya kalau mau lebih dalam lagi tanya ke Ustadz. Saya itu hanya kulit-kulitnya aja kalau mau menjelaskan itu, jujur aja Bang. Karena tidak tahu lah relasi hubungan dengan sifatnya ini bagaimana, relasinya tidak tahu lah. Makanya di Quran As-Surah ayat 11 juga dijelaskan tidak ada satupun yang serupa dengan dia, yaitu dengan Allah kan, dia itu Allah, merujuk kepada Allah. Makanya saya hanya memberikan jawaban yang kulit-kulitnya aja Bang. Kalau cara mendalam bukan keilmuan saya tuh terkait tauhid asma wa sifat itu. Memang
Wah, itu dalam itu Bang. Makanya saya bilang, kalau saya pendidikan saya formal, bukan kayak pesantren, bukan kayak ustadz bukan. Enggak, kalau Bang Api ini kan terkenal ya, orang-orang Api itu kan. Tapi tidak salahnya kamu harus belajar. Saya nggak terkenal Bang. Kalau saya nggak terkenal dan saya pun nggak mau terkenal. Saya orang biasa-biasa aja. Bukan, saya lihat orang-orang Api itu kan orang hebat semua. Jadi Anda harus belajar, kalau buka peran buka kopel harus belajar. Kalau Anda belajar bahaya itu Bang. Enggak ada yang hebat Bang di API itu, nggak ada yang hebat, semuanya pada belajar semua Bang. Saya melihat banyak orang-orang diskusi handal itu kan kebanyakan dari API. Jadi kalau kalian tidak belajar tentang tauhid asma wa sifat, Quran adalah kalam Allah yang tadi, itu berbahaya sekali ketika satu orang yang bisa menguasai itu naik formal. Saya pernah itu sampai saya dulu sama seorang aduh bang ininya Bang, jaringannya putus. Jaringannya putus Bang, makanya saya bilang tadi. Kalau nanti abang menangkapnya nih kan, saya menjelaskan tidak bisa secara mendalam, karena itu kan ada kajian khusus tuh terkait tauhid asma wa sifat apa tadi itu. Nah itu kan itu biarlah menjadi apa ya, ustadznya menjawab. Kalau saya terus terang, kalau secara mendalam saya tidak bisa menjelaskan itu, karena itu ada ilmunya Bang, ada ilmunya. Nah ilmu saya belum nyampe di situ Bang, saya baru sedikit debu aja Bang, saya ini di kulit-kulitnya aja. Nah kalau mau bertanya lain silakan. Nah itu dia, yang penting saya jujur Bang ya. Ya, saya pun saya tidak paham tentang ketuhanan itu bagaimana. Tapi saya pernah dulu itu sering di WhatsApp, zaman dulu lah, waktu Bang Ardian sama mereka itu kan masih di WhatsApp semua. Terus siapa lagi waktu itu, Billy ya, itu masih di WhatsApp lah. Pak Aldo berarti itu kan masih di grup WhatsApp lah. Saya kan sering masuk sana. Kemudian ada satu orang Kristen itu kan dia bikin satu grup itu membedah tentang dengan lintas seperti itu ada perbedaan juga dari orang kita belajar untuk pengen tahu saja, tidak untuk menyerang orang. Iya. Nah saya sarankan nih, kalau ada Ustadz Hatta, Ustadz Wafi, siapa lagi itu, boleh tanya ke beliau. Saya pernah mengajar dia dia kalau mungkin Gus Wafi mungkin datang. Ustaz Tata pernah saya bertanya, tapi dia saya pun tidak minta orang itu tidak bisa menjawab, tapi masih ada terbatas sedikit lah. Kalau bicara tentang tauhid asma wa sifat itu kan, itu kalau orang bisa menggiring itu berbahaya sebenarnya. Ya, makanya dalam Islam itu Bang, nggak boleh kita sembarangan menjawab. Nanti takutnya kita jatuhnya jadi sesat atau gimana. Nah, saya takut itu Bang. Saya takut itu. Nah, kebetulan keilmuan saya nggak sampai itu. Itu dia. Keilmuan saya sampai di situ Bang. Saya kan pernah ke grup siapa itu ya, di komannya siapa lupa. Itu kan saya tanya dia. Tanya dia, mungkin dia itu mungkin tidak tahu sampai tidak boleh. Ya, tapi saya tanya itu, Quran itu makhluk apa bukan? Dia bilang, makhluk ya. Suruh, kau nanti mutasi lah kau jatuhnya. Orang marah sama dia. Oh gini, Al-Quran itu kalamullah, yang disebut makhluk itu bisa jadi kayak apa sih, covernya, kertasnya. Itu kan bukan kalamullah, itu Bang, kertasnya, tintanya gitu. Tapi secara kalau Al-Quran itu kalamullah, makanya kalau kalau ada yang menyatakan itu secara mutlak itu makhluk, itu paham Mu'tazilah seperti itu. Nah, saya sepakat kalau Al-Quran itu misal ya, yang disebut makhluk ini apanya nih? Misal ini covernya nih, kertasnya itu bisa disebut makhluk, itu kertasnya, tintanya, apa itu disebut makhluk. Tapi kalau cara menyeluruh itu kalamullah. Itu dia. Tapi begini, kalau orang yang betul-betul berpolemik, dia akan bertanya dengan begini, Quran itu kalau yang wujud bukunya ini makhluk lah,
dikatakan makhluk. Lalu bagaimana huruf Arabnya pelafalan yang kita lafalkan itu makhluk kan? Oh, itu firman Allah. Gimana coba? Bukan makhluk, firman Allah itu. Iya. Tapi huruf Arab ini berawal enggak? Nanti orang tanya secara dalamnya lah. Ini bukan secara mendalamnya orang tanya itu kan orang polemik lah, orang polemik kan selalu tanya seperti itu. Kalau salah menjawab jatuhnya ke Asairah itu kan kalau nafs dan kalam nafs itu kan jatuhnya ke sana. Ya kalau nafsi apa sih? Ya, itulah pokoknya. Nah iya itulah orang Asairah. Saya pernah dulu juga tadi orang Asairah termasuk Bang siapa? Bang Felix itu kan orang Asairah itu. Ya, saya menjawab sedikit ya. Kalau apakah huruf Arab itu berawal? Iya, berawal. Huruf Arab itu secara sejarah Bang ya, sejarah tulisan itu memiliki perkembangan dan asal usul di situ. Bukan muncul secara tiba-tiba. Gitu loh Bang. Tapi perlu dibedakan Bang, bahasa Arab tidak sama dengan aksara atau tulisan Arab. Beda. Bahasa Arab dengan tulisan Arab itu beda Bang. Makanya bahasa itu bisa lebih tua dari bentuk tulisannya. Itu dia. Itu. Makanya kalau jawab hanya sekedar kulit-kulit saya masih bisa lah. Kalau cara mendalam saya terus. Kadang-kadang orang selalu berinteraksi kan seperti ini. Menurut Anda yang Anda pahami Quran dan kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, atau dengan huruf dan suara? Itu kan kalau salah jawab akan jatuh. Kalau saya nggak apa-apa Bang, saya kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Saya nggak mau maksa. Takutnya saya jatuhnya apa ya? Sesat lah apa gitu. Iya. Masalah di sini kan beragam, Ada yang Asy'ariyah, ada Ahlussunnah, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itu kan memang dalam Kristen pun sama Bang, ada Yohanes itu dan lain sebagainya. Itu kan teori yang berbeda-beda. Sama itu. Itulah makanya kalau saya dipaksakan untuk diskusi, saya bilang tadi saya ini bukan pendebat, saya bukan pendiskusi, saya penyedia komal aja Bang. Cuman kalau untuk jawab ya sedikit-sedikit ya bisa gitu aja. Tapi tidak selalu mendalam gitu sih Bang. Iya. Bahaya Bang kalau Al-Quran ini kita sampaikan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, wah jatuhnya nanti saya sesat, musik, lantah apalah nanti disebut-sebut gitu kan, saya nggak mau. Iya, itulah kadang-kadang saya kadang-kadang juga kadang-kadang pun kalau rasa diri tidak terlalu awam, jangan menjawab saja lah. Itu kalau kita paksa diri untuk harus menjawab itu nanti yang penonton yang nyorakin kita. Boleh, nggak apa-apa. Makanya sebagai pembelajaran juga pertanyaan Abang nanti saya jadikan note lah ya, Abang harus belajar itu. Oh ya, makasih Bang. Justru itu kan dari saya pamit dulu. Cuaca benda dari 38% lagi. Ada ngobrol lah. Iya boleh. Saran saya itu Bang ya, nanti tanya saja ke yang lebih berkompeten. Banyak ustadz di situ juga. Saya pernah belajar tentang itu belum sampai selesai lah. Yang belajar lewat orang-orang macam di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Mereka menjelaskan ini dalil naklinya ini bla bla bla. Ini tentang wilayah ini menurut imam siapa saja ini kan pasti ada lah. Oke lah, sehat selalu untuk semuanya di Komal. Rezeki saya pamit dulu ya. Ya, makasih Bang ya, sehat selalu Bang. Oke, sehat selalu. Yuk, sore. Selamat sore. Gitu kan enak. Nggak tahu bilangnya nggak tahu, jadi paksa ya kan. Kasihin nanti orang mendengarnya ikut sesat nanti.